Ada kepolisian atau hakim. Ya berhak bang, karena Anda mengambil barang saya tanpa sepengetahuan diri saya. Itu bang. Tuhan membutuhkan. Coba Abdi kata. Kalau sudah Tuhan membutuhkan, siapa lagi? Sebutuh-butuhnya orang masa ngambil bang? Ini Tuhan loh bang. Iya, betul. Tapi Tuhan berkuasa kan? Tuhan membutuhkan. Siapa lagi ya? Siapa lagi yang membantah? Siapa lagi yang membantah lagi? Coba. Rumah saya ini kalau dikatakan negara membutuhkan, diambil negara. Kan dia penguasa. Itu Tuhan bang. Katanya kasih sayang, rahmat itu kan. Kasih sayang. Dalam hal itu, seharusnya Tuhan itu tidak mengambil, seharusnya ngasih contoh yang baik, yang dimana saya izin dulu, saya butuh nih, Tuhan ini membutuhkan, saya minta tolong, kan saya pakai dulu nih keledai. Itu telah ya kan? dibuatkan. Ya dipakai, kalau orang itu mengiyakan ya sudah pakai aja Yesus kan itu. Tapi ini enggak, ini langsung diambil bang. Oh, iya itu pendapatmu ya. Ya terserah kamu. Bukan pendapat, ini tertuang bang. Menanggapi itu kan sudah dijawab. Itu menggenapi nubuatan yang telah dicatat ribuan tahun yang lalu. Itu jadi dia menggenapi. Ini oke bang, saya bacakan di Markus 11:1 sampai 11 ya. Pergilah ke kampung yang di depanmu, ini merah ya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat. Dia tahu nih, udah ngincar Yesus ini, karena tahu di sana ada keledai yang tertambat atau masih dalam keadaan dia di tali, yang jadi belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Nyuruh nih orang tuh ngambil bang. Betul itu betul. Begini ceritanya terus apa ngasih tahu kepada mereka, Ande ini bentar bang. Setelah itu dia ngasih tahu juga sama orang yang disuruh oleh Yesus. Nanti kalau orangnya tanya, bilang sama dia, ya kan, Tuhan memerlukannya, ya segera mengembalikannya ke sini, kan gitu kan. Oke, seharusnya bang kalimat ini nggak perlu, maksudnya nggak perlu tuh, masa Tuhan seperti ini. Seharusnya apa? Ya, kamu bilang di sana ada keledai, izin sama orangnya untuk meminta keledainya karena Tuhan membutuhkan, kan gitu bang. Ini nggak ada bang tulisan izin tuh, nggak ada. Ya berarti kan mencuri tuh bang. Oke lah kalau begitu. Alkitab saya itu kan salah ya. Boleh. Bukan bang, katanya kan semua yang ada di Bible abang ini, kata abang tadi, semua salah kecuali Yesus, kan gitu, benar nggak? Iya. Oke lah kalau begitu. Kan? Saya mengalah aja lah. Berarti ajaran Alkitab saya itu tidak bisa digunakan lagi ya. Saya mengalah sama kamu. Berarti benar kamu. Coba saya ikuti dulu kamu. Bagaimana dengan Al-Quranmu itu? Bagaimana caranya Al-Quranmu itu datang? Kalau secara Al-Quran banyak bang. Contoh, bekerjalah, ya kan, izinlah, kan itu masuklah rumah. Apabila rumah itu ada orangnya ya dengan salam, kan gitu bang. Tapi gini ceritanya bang. Kenapa saya tidak mau masuk Islam? Karena Al-Quran itu terlambat datang. Gitu ya, terus? Iya, makanya saya tidak mau masuk Islam karena Al-Quran itu terlambat datang. Itu ya masalahnya, bukan masalah kebenaran di dalamnya. Oke, itu terserah Anda bang. Masalah terlambat itu kan tinggal memastikan aja gitu loh. Sedangkan yang diajarkan itu kurang lebih Musa, Isa, Muhammad SAW itu sama, yaitu menyembahlah satu Tuhan. Bukan masalah siapa yang dulu, karena umat pada waktu itu perlu dibenahi. Gitu bang. Terlambat datangnya soalnya. Sampai ribuan tahun. Ya nggak perlu nunggu abang sih, abang mau masuk terserah, enggak terserah. Islam ini kan. Hanya itu. Saya di situ menilainya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala terlambat menurunkan Al-Qur'annya untuk meluruskan ajaran kita dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Al-Qur'an membenarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah akhi Zuma. Masya Allah. Pak Lamset. Selamat pagi. Pagi Pak. Oh Pak Juma ya. Tapi untuk marah-marah saya maaf ya. Menghadapi Juma ini saya tidak mampu. Karena apa? Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada saya bicara. Hanya dia menguasai waktu dan bicara sekuat tenaganya menutupi suara saya. Maaf Pak Juma, saya sudah kenal kamu. Silakan bicara Pak. Untuk menghina, untuk apa? Saya tidak mau. Saya akan turun dari sini. Silakan Pak, saya diam aja, cuma nyimak aja. Saya terima kasih. Off saya. Juma ini kan tidak akan bisa menahan dirinya. Terima kasih.
Lamsen, kebiasaan buruk ini Pak Lamsen ini. Kalau dialog ndak mau, giliran diajak ngopi mau dia. Diajak ketemu makan cumi, makan kepiting, makan belut, mau dia. Giliran kayak gini ndak mau. Pak Lamsen, kebiasaan buruk. Sorry teman-teman, saya mengganggu berarti ya. Enggak, akhi Zuma, Masya Allah, Hayakumullah, Bang Zuma, Masya Allah bisa silaturahmi dengan antum lagi nih, Insya Allah. Monggo, silakan host, mungkin mau mengundang Oten-Oten atau Bang Master karena masih hidup itu. Maaf akhi, mengganggu saya. Enggak. Saya malah banyak mengambil ilmu dari antum, terutama dulu kan anak bisa masuk di room diskusi gara-gara antum, jujur, karena antum dulu pernah di statement awal itu guru saya alumni Gontor kan, sedangkan saya itu juga alumni dari sana. Wih, keren ini, cobalah kan gitu. Kalau saya kalau nggak salah ya, Akhi Zumam, mungkin gitu sih statement antum waktu itu. Ya, Masya Allah, iya. Artinya saya juga senang ketika teman-teman sudah banyak yang perhatikan dunia apologet ini. Artinya semakin banyak kita yang berjuang untuk membentengi akidah langsung berhadapan dengan orang-orang kafir, maka itu akan menjadi contoh yang lebih baik buat generasi Islam berikutnya. Seperti itu, akhi. Masya Allah, benar. Termasuk terpanggil ini juga dengan ini hostnya ini, Masya Allah, ini sering nangkring di sini juga nih. Kedullahnya malah ketemu dengan antum juga ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ini teman kita Master Kelinci. Master 2 kelinci, Bang. Oh iya. Ya, aku sih biasanya baginya Master Cumi. Karena Master ini sudah jatuh pada zona zolim terhadap dirinya. Karena sudah sering kita diskusi, seluruh argumentasinya dipatahkan oleh Bible-nya sendiri, tapi tetap aja ngotot. Ya, mungkin karena hidayah belum bisa datang ya. Master, Sepakat. kita sepakat. Master Cumi. Linda, Dedi juga belum istirahat kayaknya. Udah, Bang. Tidur dia. Baru bangun nih. Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang dibawa di TikTok dan yang di YouTube, Masya Allah. Sehat selalu kita ya. Sudah beberapa hari lagi kita memasuki hari mu'alaf sedunia. Alhamdulillah hampir beberapa organisasi Islam yang mengadakan secara offline kegiatan ini. Luar biasa. Iya. Ngacir Pak Lamsen nih. Memang dari dulu kan sama aku itu. Kayak curut, Bang. Berisik. Curut kan berisik, Bang. Curut itu. Kecil tapi berisik. Dulu ada argumen dia itu yang jadi bulian ketika dia mengaku Tuhanku Maha Kuasa tapi tidak Maha Kuasa. Tuhanku Maha Hidup tapi bisa mati. Tuhanku bisa jadi apa saja. Kutanya, apakah Tuhan lu bisa jadi bisa jadi Tuhanku bahkan bisa jadi babi, kata dia. Nah, mungkin sekarang sudah sedikit sadar. Akhirnya dia malu, takut diingatkan kembali masa beliau menderita diskusi dengan kita. Ada viral itu pernyataannya. Tuhanku Maha Kuasa tapi tidak Maha Kuasa. Tuhanku hidup tapi mati. Dia nantang sendiri, argumen sendiri. Itulah Pak Lamsen. Sempat dia curhat sama teman-teman kepada Aristo. Itu bagaimana caranya itu hadapi Bang Suma itu. Saya harus mengalah sama dia. Terlalu keras argumennya tadi.
Ditanyalah sama teman, keras atau benar? Ya menurut dia benar. Tapi kan di Bible ada tertulis yang disajikan. Ya tapi dia salah mengartikan. Tidak bisa salah mengartikan, kan itu sudah arti di situ, sudah diartikan, tinggal dibaca aja. Terus ditawarin sama anak-anak, Pak Lamsin mau makan cumi, udang, kepiting. Ah, di sini kan tidak ada yang lihat. Sinilah, dimakannya semua itu apa yang di meja, kepiting, cumi, dihabisinnya sama dia. Tapi giliran depan umum, wah kami nggak bisa makan kepiting, nggak bisa minum kopi, nggak bisa merokok. Jumpa kita justru 1 bungkus dihabisinya. Cumi dimakannya, udang, kepiting. Terus dimainin tuh sama teman-teman. Dibilangnya ini kan hari Minggu. Kenapa? Tuhan kan istirahat. Jadi Tuhan tidak melihat Pak Lamsen sekarang ini lagi tidur. Makan aja. Ketawa dia kan sambil makan. Dimakan beneran. Padahal Advent itu kan tak makan yang itu kan ya. Giliran jumpa sama tim kita, diembat semua. Nggak tahu. Dia paling benci sama Bang Zuma. Kemarin malam curhat dia, Bang. Apa katanya? Curhat bilang, saya paling benci itu sama Zuma itu, bilang kalau ngomong itu, bilang apa, menghujat. Banyak begitu, Bang. Iya, dibilang gini, kamu bilang Alkitab itu salah, tapi kenapa kau pakai Alkitab? Kalau salah jangan kau pakai aja kitabmu. Dia nggak mau pokoknya, sekali Bible itu salah jangan kau pakai lagi gitu. Tidak boleh kau pakai. Masa yang salah-salah kau pakai? Kau pakai Al-Quran. Ajari saya Al-Quranmu. Kan gitu nih. Giliran diajarin Al-Quran dia ngotot. Kan pernah waktu masih di Zoom itu, saking jengkelnya dia, saya datang menjadi murid Suma. Mana guruku? Guruku Suma mana? Ajari aku Al-Quran. Diajarin lah waktu itu. Mengamuk dia. Kau pikir saya anak kecil? Saya mau belajar Al-Quran, bukan belajar untuk huruf-huruf, kata dia. Lucu Pak Lamsin ini. Iya, tadi pun juga iya Tuhan merestui Simpson ini untuk bunuh diri gitu, Akhi Zuma. Oh, hakim-hakim. Iya. Masya Allah. Memang dia lucu. Kalau dia sudah patah argumen, dia ngikut itu. Oke lah kalau begitu. Kau katakan Alkitabku salah. Oke lah. Jadi gitu. Diikuti pokoknya. Kok gitu ya, Bang? Kok gitu suara? Diikutin. Assalamualaikum. Gurunda Juma, assalamualaikum. Waalaikum. Diikuti semua. Tapi ujung-ujungnya emosi. Gitulah, saking seringnya dia ikut argumentasi saya, jengkel, masih dendam sampai sekarang. Oh, ini orang ini tidak pernah dibilang lolos, dibuatnya. Sakit hati benar dia sama aku memang. 2 orang tuh, orang tua kita itu. Satu Pak Marten. Kalau lihat aku itu, gemetaran mereka tuh. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikum muridku, Masya Allah. Masih hidup kau rupanya nak. Iya masih hidup guru. Masih. Sampai di mana materi pelajarannya? Saya cuma mau nanya satu aja guru. Ya, kalau silakan. boleh sih. Iya. Boleh. Boleh ya. Ya. Siapa nama perempuan yang tertulis di dalam Al-Quran guru? Maryam. Ya. Jadi kenapa cuman yang satu itu dituliskan? Kira-kira alasannya apa guru? Oke. Karena melalui anaknya separuh bahkan lebih dari keturunan Adam itu berpaling dari pencipta langit dan bumi menuju kepada Satan yang menggunakan nama anaknya untuk berpaling dari Tuhan yang Maha Esa. Makanya ditanya di dalam Al-Quran,
Wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Allah tidak pernah bertanya kepada Abraham, tidak pernah bertanya kepada Musa, kepada Daud, Salomo atau Sulaiman, apakah kamu yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu? Tidak pernah mereka ditanya. Tapi Isa ditanya. Kenapa dia itu? Maka Allah Subhanahu wa taala datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita gaib terkait dengan seorang wanita yang bernama Maryam. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jadi sebelum Allah menjelaskan tentang bagaimana wanita ini menjaga kemudian dirinya ketika Allah mengutus Roh Kudus kepadanya, lalu kemudian Roh Kudusnya tampil dalam rupa manusia. Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wazkur fil kitab Maryam." Ceritakanlah wahai nabiku berita gaib ini, yaitu tentang kisah Maryam di dalam Al-Quran. Izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah, yaitu ketika beliau, wanita mulia ini, mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Jadi Al-Quran datang menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang ibunya, sosok yang dituhankan oleh orang-orang separuh dari isi bumi, agar Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena dia adalah seorang manusia yang lahir dari seorang wanita bernama Maryam, yang ketika ibunya dituduh sebagai pesina, malaikat atau Roh Kudus datang mengajarkan bahwa inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Ketika Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu jika kamu adalah seorang yang bertakwa. Lalu kemudian Roh Kudus berbicara kepadanya langsung, innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zaqiyya. Cerita ini berita gaib yang Nabi Muhammad tidak hadir di sana. Nabi Muhammad tidak pernah membaca sejarah. Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quranul Karim. Allah ceritakan kemudian berita gaib tentang seorang wanita yang dituduh oleh Bani Israel, di mana Bani Israel tadinya adalah bangsa pilihan Allah. Ketika Allah mengatakan inni ma'akum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku penciptamu menyertai kalian. Nah, kemudian mereka membuat kebongkaran, termasuk menuduh Isa anak zina. Nah, inilah hebatnya Quran. Ketika orang-orang Yahudi menuduh manusia yang lahir tanpa ayah yang diutus sebagai nabi kepada mereka ini, Al-Quran kemudian membelanya. Diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dari sejak bayi sudah membela ibunya. Ibuku bukan pesina, sebab aku ini adalah seorang nabi. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah nabi, aku ini adalah utusan Tuhan yang diberi ketetapan-ketetapan berupa hikmat Injil dan juga menjadi nabi untuk kalian sebagai penyampai firman untuk kalian. Jangan kau tuduh ibuku, jangan. Ibuku adalah wanita yang soleha. Aku diutus kemudian untuk memuliakan beliau. Aku diutus kemudian untuk menjadikan ibuku sebagai wanita yang benar di hadapan kalian. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi, tidak pernah dikutuk. Aku diberkahi dimanapun aku berada. Maka Al-Quran datang memuliakan beliau, tak ada kutukan bagi beliau dimanapun Nabi Isa alaihissalam itu berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa barran biwalidati, dan aku berbakti kepada ibuku. Nah, sedangkan tidak ada sedikit pun, secuil pun pembelaan Bible atau pembelaan Kristen terhadap tuduhan orang Yahudi kepada Tuhan mereka yang bernama Kristus itu. Tidak ada.
Mereka hanya memanfaatkan namanya, tapi tidak ada pembelaannya kepada Nabi Isa atau kepada Yesus terhadap tuduhan-tuduhannya. Bahkan kalau kita lihat dalam Bible, Yesus jangankan membela ibunya yang dituduh sebagai pesina. Yesus untuk sekedar memanggil wanita yang melahirkannya dengan susah payah dengan panggilan mama, panggilan mami, panggilan ibu saja itu tidak pernah. Sekali aja Yesus tidak pernah memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan ibu. Sedangkan kalau di Al-Quran, ini Abdullah, jangan kau ganggu ibuku, jangan kau tuduh ibuku. Ibuku adalah orang yang soleha. Aku ini adalah hamba Allah. Wabarran biwalidati, dan aku datang untuk berbakti kepada ibuku. Nah, ini pembelaan Quran. Dan Nabi Muhammad mendapatkan kabar itu, menceritakan kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas, bahwa tuduhan orang-orang kafir terhadap wanita suci, terhadap manusia suci, terkemuka dunia dan akhirat, itu tidaklah benar. Itu adalah fitnah yang dilontarkan orang-orang yang benci sebenarnya kepada Yesus, tapi berpura-pura cinta atau tunduk atau pengikut dari Yesus itu sendiri. Demikian. Mana Bang Masra Kalam? Syukran Bang Indra, barakallahu fiik. Bang Masra Kalam. Murid saya ini saya sebutnya Master Cumi. Iya, iya. Artinya dari uraian Gurunda ini tadi kan, Isa dengan Yesus jadinya berbeda gitu loh, kalau Anda menguraikan seperti itu. Jadi yang memanggil Isa Tuhan itu nggak ada sebenarnya. Yesus betul, kalau Isa nggak ada yang memanggilnya Tuhan. Itu Gurunda Juma ya. Jadi yang Anda uraikan tadi sebenarnya ya udah agak berbeda sih. Tapi maksud saya gini loh, pernyataan Anda mengatakan karena Maryam itu anaknya itu kan membuat orang banyak yang tersesat karena menuhankan dia, kan begitu tadi kalimat Anda kan intinya. Jadi kalau kita bandingkan lagi dengan istrinya Ibrahim itulah bakal semua orang-orang, bakal semua daripada para nabi. Itu kenapa nggak dituliskan namanya? Kan aneh jadinya. Istrinya Ibrahim juga bukannya orang-orang kecil itu, Gurunda. Ya kan? Dari dia semua kelahiran para nabi. Awalnya kan dari Ibrahim semua kan nabi ya. Kalau dalam Alkitab seperti itu, kalau dalam Al-Quran rasanya juga seperti itu. Kalau memang bukan seperti itu, berarti ini dua tokoh yang berbeda lagi. Yang tadi pertama Isa dan Yesus sudah berbeda Anda katakan. Sekarang kita lihat lagi nih, apakah Ibrahim dan Abraham juga berbeda? Kenapa istrinya tidak dituliskan, sedangkan istrinya adalah orang besar juga dalam Islam? Ya silakan Gurunda. Ini Gurunda ini. Ini kalau mutiara tidak diberikan kepada babi ya begini. Sedangkan tidak diceritakan aja, Anda menakar Al-Quran dengan surat kabar, itu nggak relevan. Anda ingin membuat kemudian Al-Quran itu benar dengan patokan Bible. Bible itu surat kabar. Bagaimana bisa Anda menakar kebenaran Al-Quran? Al-Quran datang untuk membela para nabi. Ingat, Al-Quran datang untuk membela para nabi, bukan membela istrinya. Siti Maryam diceritakan dalam Al-Quran karena dianggap ibu Tuhan. Makanya Al-Quran datang meluruskan. Ada nggak kezaliman yang terjadi terhadap istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Kan tidak ada. Aman. Nabi Ibrahim kemudian diceritakan dalam Al-Quran karena juga dibelokkan ajarannya. Dibilang Nabi Ibrahim istrinya itu adalah budak. Dibilang Nabi Ibrahim istrinya poliandri, bersuami dua. Dibilang kemudian Nabi Ibrahim itu tidak sabaran. Dibilang Nabi Ibrahim melahirkan anak zina. Tuduhan-tuduhan itu yang Al-Quran datang meluruskan. Bukan meluruskan memenuhi seleramu.
Apa yang kau mau harus ada dalam Quran. Tidak, Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya satu orang. Justru Al-Quran datang menceritakan, mengajarkan bahwa kedatangan Al-Quran itu untuk mengajarkan manusia bahwa yang disembah oleh Nabi Ibrahim adalah pencipta Rabbus samawati wal ard, yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran datang mengajarkan kepada manusia bahwa yang disembah itu harus ilahnya Ibrahim alaihissalam. Jangan ilahnya Athena, ilahnya Paulus. Ilahnya Paulus itu Theos, yang turun ke bumi menjadi manusia, dikampret sama manusia, mati ditombak, lalu disembah oleh orang-orang yang tak berakal. Itu bukan itu. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha sesungguhnya Allah yang disembah oleh para nabi, bukan agnostos Theos, dewa yang tak dikenal, yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus, yang disembah oleh orang Kristen dalam nama Yesus, bukan. Jadi Nabi Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran sebagai patokan koridor dalam beragama, untuk rujukan siapa Tuhan yang kita sembah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu yang disembah. Nabi Ibrahim datang diceritakan dalam Al-Quran untuk meluruskan ajarannya. Makanya perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ikuti apa? Millah. Apa millah? Jalan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jalannya? La ilaha illallah. Itu jalannya. Lalu syariatnya sunnat, kurban hewan, itu tauhid yang diajarkan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya umat Islam dan umat Yahudi, dalam artian mereka yang mendengarkan kemudian ajaran para nabi, apa katanya? Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menyembah kepada ilah yang satu dan mereka semuanya adalah seorang muslim. Jadi Siti Maryam diceritakan untuk menghantam kepala kalian yang mengatakan Siti Maryam itu adalah wanita pezina, dan kalian aminkan, kalian iyakan. Di dalam Yohanes 8 jelas di situ, Yohanes 8, Yesus disindir sebagai anak zina. Belum lagi di dalam Talmud, Sanhedrin, kitab-kitab orang Yahudi memfitnah habis Yesus. Bahkan difitnah sampai di neraka pun Yesus masih direbus di atas tinja yang mendidih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Al-Quran datang mensucikan itu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ini hebatnya Quran. Membersihkan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir laknat terhadap beliau. Sedangkan Anda nggak sadar, atau mungkin Anda sadar, tapi karena Yesus tidak melemparkan mutiara kepada babi, Anda nggak bisa sampai kepada poin kebenaran. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? Ketika roh kebenaran, penolong lain, sang penghibur itu datang, maka dia diberi tugas oleh pencipta langit dan bumi untuk memuliakan aku setelah aku dihinakan dan diolok-olok oleh kaumku. Beliau datang membersihkan nama besar beliau. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Isa alaihissalam itu beda, itu karena Anda memakai buku wartawan tadi. Yang benar adalah Yesus Kristus dengan Kristus Yesus itu berbeda. Dua oknum yang berbeda. Yesus Kristus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Kristus Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Yesus. Kan lucu. Apa Kristus? Kristus manusia yang diurapi. Kristus Yesus manusia yang diurapi Yesus. Berarti yang kalian sembah ini adalah manusia yang diurapi Yesus. Kenapa manusia diurapi Yesus? Karena Yesus telah menubuatkan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain anak manusia. Nah, anak manusia ini
Di mana Yesus mengurapi anak manusia yang keluar dari kubur? Coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih, engkau yang 12? Salah satunya adalah Yudas yang bakal menjadi tanda untuk angkatan jahat keluar dari kubur. Nah, inilah yang kemudian datang Al-Quran menjelaskan dan mensucikan beliau. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika berbicara Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Quran bukan buku biografi yang harus menceritakan orang per orang. Al-Quran hanya datang membantah kemudian tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap ajaran Allah yang datang kepada para nabi. Demikian. Selamat pagi, Bang Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Sehat? Waalaikumsalam Selamat pagi Bang Zuma. Pagi Mbak. Ya, Bang Master Kalam. Iya, oke. Lanjut Kak Kendi, ini gerunda kita Juma lagi di sini. Dia lagi mau ditanya ini Quran. Silahkan kalau mau bertanya nih. Saya tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata Abraham juga berbeda juga dengan Ibrahim. Isa berbeda dengan Yesus ya. Ternyata kita tidak boleh lagi berbantah-bantah dengan saudara Juma. Artinya karena semua tokoh-tokoh dalam Biblos dan dalam Al-Quran ternyata adalah individu-individu yang berbeda. Begitu. Ya oke, terima kasih penjelasannya pagi ini saudara Juma. Anda telah menjelaskan dengan gamblang bahwa ternyata tokoh-tokoh dalam Al-Quran dan Alkitab adalah orang-orang yang berbeda. Begitu ya tadi penjelasannya yang saya tangkap dari penjelasan yang begitu panjang. Itu. Oke, kita sepakat. Tetapi harus konsisten. Ketika kita sudah sepakat bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran dan tokoh yang ada dalam Bible, ya kalian harus menanggalkan semua istilah-istilah yang dipakai oleh tokoh-tokoh tersebut. Konsisten dong. Tokoh-tokoh yang tadinya yang saya sebutkan itu beriman kepada Alkitab, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Lepaskan semua atribut-atribut yang diajarkan oleh Al-Quran terkait dengan tokoh tersebut. Seperti kata Rasul, kata Allah, kata Nabi, kemudian apa lagi? Kata Roh Kudus, kemudian apa lagi? Kata Allah sendiri, kata Alkitab itu sendiri, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Harus konsisten. Kita bahas satu-satu. Sekarang kata Allah ya kan, Allah. Ya, itu silakan. kalau Allah itu nama atau bukan saudara Juma? Nama. Asal usul kata Allah itu nama. Kalau dalam Alkitab bukan nama. Nah, sekarang Ya kan? kalau begitu bukan nama. Coba asal usul daripada kata Allah dalam Bible itu apa? Dari mana? Sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, saya lebih suka memakai kata Elohim. Nah, enggak, tunggu suka dulu. saya memakai kata Itu Allah. cara penipuan itu cara orang udah ketabok. Gimana sih? Tunggu dulu Ya, dong. silakan. Berarti Anda sudah mengakui bahwa lembaga agama Anda itu melakukan penyesatan, betul? Bukan penyesatan. Nah, lalu apa? Bukan penyesatan. Lalu kenapa Anda tidak menyetujui mereka menggunakan kata Allah? Saya setuju. Cuman saya Inilah yang disebut munafikun. Munafik itu namanya. Anda tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga Bible Anda untuk menyesatkan orang-orang Kristen dan Islam awam pada umumnya. Dengan menggunakan kata Allah, Kristen telah merendahkan agamanya karena melepaskan teos yang diajarkan Paulus di Athena. Ingat, Paulus mengajarkan menyembah dewa Athena, agnostos theos dalam nama Kristus Yesus. Jadi Paulus mencomot kata Yesus atau Yesua dari orang-orang Yahudi untuk dia pakai menutupi dewanya orang Athena. Baca Kisah Para Rasul 17 nomor 19, 20, 21, 22. Paulus datang mengajarkan orang-orang Athena, wahai orang-orang Athena, aku melihat di kuil kalian tertulis agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Aku datang di tengah-tengah kalian memperkenalkan dewa itu. Inilah yang aku ajarkan kepadamu, yaitu Kristus Yesus.
Sebenarnya nenek moyang kalian itu menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal, dan dewa itu adalah Yesus Kristus. Jadi hari ini sebentar lagi yang kalian peringati tanggal 25 Desember itu adalah dewanya Athena, dewa Agnostos Theos, cuman dibungkus dalam nama Yeshua HaMashiach, disebabkan karena supaya tidak ketahuan kalian itu penyembah dewa. Makanya nanti ketika kalian penyembah dewa dalam nama Yesus ini bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kenapa? Karena sebenarnya nama Kristus Yesus itu cuman alat untuk membungkus dewa Athena, agar dewanya orang-orang Roma dan Yunani itu masih tetap disembah. Ada orang-orang Athena, kekuatan yang terjadi dari abad keempat, abad kedua lah, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Ada mereka berbondong-bondong datang ziarah ke Yerusalem? Tidak ada. Mereka berfokus dan bertumpu kepada ajaran nenek moyang mereka. Apa itu? Menyembah kepada Agnostos Theos dalam nama Yesus Kristus. Dari mana asalnya 25 Desember yang akan kalian peringati? Dari Yerusalem? No! Itu ajaran Roma Athena memperingati dewa Hermes, dewa Horus, dan juga dewa Zeus. Mereka percaya tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran dewa-dewa mereka, dan mereka percaya hari yang paling bagus kemudian adalah hari Sunday, hari dewa matahari. Maka mereka setiap hari Minggu beribadah dan kalian ikut. Tetapi ada tetapinya. Kalian membungkus ajaran paganisme menjadi ajaran sinkretisme, lalu kalian menjadikan Yesus sebagai korban di sana. Jadi kalau Anda hari ini mengatakan berbeda, silakan. Tapi lepaskan, tanggalkan semua istilah-istilah dari Islam. Jangan kau pakai. Jangan kau mengatakan tidak sama, tetapi kau menjilat-jilat Islam. Allah dalam bahasa Ibrani ada ain, lamet he di dalam kitab Yosua 24 nomor 26. Tapi artinya adalah pohon. Di dalam kitab Mazmur nomor 10 nomor 7 ada kata Allah. Alef memang alef. Lamet he, tapi artinya sumpah serapah. Ada juga kata Allah, alfa, lemah di dalam bahasa Yunani. Yohanes 5 nomor 22. Ada juga di dalam Matius 10 nomor 34. Tapi artinya Allah di situ adalah melainkan, tetapi hanya. Ibrani bukan merujuk kepada Tuhan, Yunani tidak merujuk kepada Tuhan. Satu-satunya kandidat adalah bahasa Indonesia. Apa itu? Allah. Engkau hari ini cantik, Allah putra, ada Allah putri duyung. Allah itu artinya semisal dalam bahasa Indonesia. Aku pingin cantik hari ini ala-ala artis. Ala-ala itu seakan-akan. Jadi dalam bahasa Indonesia pun kata Allah itu memiliki arti bukan merujuk kepada Tuhan. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran. Allah yang kalian baca dengan sebutan Allah untuk menyembunyikan identitas Tuhan umat Islam yang kalian comot dan kalian hinakan di dalam Bible. Ingat itu. Kalau kamu mengatakan Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, David, Daud, itu bukanlah kemudian yang tokoh yang sama. Isa, Yesua, itu bukan tokoh yang sama. Tanggalkan semua istilah-istilah Al-Quran. Jangan kau pakai. Silakan Anda berkiblat ke Roma, Yunani sana. Agnostos, Theos, itu sembahanmu. Dan memang itu sembahanmu. Sekali lagi, saya katakan dengan tegas. Orang Kristen sedunia itu bukan menyembah anak Maria, tetapi menyembah dewa Athena. Saya mempertanggungjawabkan perkataan saya ini berdasarkan dalil. Kata Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21-22, apa katanya? Aku melihat kalian itu begitu taat menyembah kepada dewa. Dan aku melihat di salah satu kuil kalian tertulis Agnostos Theos. Aku hadir di sini untuk mengajarkan kamu, untuk menyampaikan kamu bahwa yang kalian sembah selama ini, yaitu dewa Agnostos Theos, inilah yang kuberitakan padamu. Siapa itu? Kristus Yesus. Makanya kalian maaf, kalau bertemu dengan orang Yahudi,
Kalian dijabati tangan? Enggak. Kalian dicipika-cipiki? Enggak. Lu udah melengket di mata kalian Kristen. Oke. Saya sedikit ya, saya terangkan sedikit ya saudara Jemaah. Ini kan saudara Jemaah ini sering salah paham dengan Biblos. Ketika Anda juga pernah menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Bapa yang kekal, Raja yang Allah yang perkasa. Itu kan salah semua. Jadi maksud saya gini loh. Saya terangkan lagi tentang kisah para rasul 17 tadi ya. Jadi di sini kan begini katanya. Aku ajarkan kepadamu dewa yang tidak kamu kenal. Jadi ayat ini menggambarkan Paulus memperkenalkan Elohim yang tidak dikenal disembah orang Athena, tetapi belum mereka kenal. Karena kan pada saat itu Athena adalah kota yang penuh dengan berhala kan, dan pemujaan terhadap banyak dewa Yunani. Jadi Paulus melihat sebuah mesbah di situ bertuliskan kepada dewa yang tidak dikenal. Jadi tanda bahwa orang Athena menyadari kemungkinan adanya kekuatan yang lebih besar yang belum mereka kenal. Sehingga mereka membuat mesbah itu untuk menghindari kesalahan pemujaan. Paulus menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan tentang Elohim, pencipta langit dan bumi yang sebenarnya, yang dekat dengan manusia, yang memanggil semua orang untuk bertobat. Begitu, bukannya membuat dewa lagi. Sebenarnya Paulus tidak langsung mengatakan dewa yang tidak kamu kenal itu adalah Yesus. Gitu. Yang dia katakan adalah apa yang kamu sembah tanpa mengenal itulah yang kuberitakan kepadamu. Gitu katanya. Dia tidak mengatakan dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus. Bukan begitu, tidak secara langsung dia katakan begitu. Makanya saya katakan kamu salah paham saudara Juma. Katanya begini, apa yang kamu sembah tanpa mengenal itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya Yesus mengatakan kepada orang-orang di Athena itu bahwa dia memberitakan yang belum mereka kenal. Gitu. Jadi kalau memahami sebuah teks, saudara Juma harus lebih hati-hati lagi supaya lebih paham gitu, supaya tidak tersesat dengan teks yang dibaca, supaya bisa menangkap ide dalam teks yang disajikan, begitu ya, supaya lebih mengena, begitu saudara Juma. Jadi tidak lagi terjadi kesalahan seperti yang dulu-dulu ketika Anda mengatakan Muhammad adalah Bapa yang kekal. Allah yang perkasa, begitu ya. Silakan. Baik. Saya akan mengajari Anda pagi ini dengan setulus hati saya. Silakan lanjut. Iya, Tadi mengaku murid, sekarang jadi profesor dia. Ini babi begitu. Babi itu begitu. Nggak peduli pokoknya. Ucapan yang keluar dari mulutnya peduli. Namanya babi, nggak berotak, nggak berakal gitu. Karena Yesus memang mengatakan itu. Ini tak ajarin samamu ya. Kenapa pada saat itu saya mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Dasarnya kan jelas. Karena klaim orang-orang kafir mengatakan bahwa Yesaya 9 itu adalah untuk Yesus. Berarti rujukannya bukan kepada Allah, rujukannya kepada sembahan orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani yang kemudian Anda lontarkan itu menuju kepada Yesus. Pandangan saya bukan ke Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengikuti alur cerita yang ada di kitab Yesaya itu sendiri, di mana Yesaya 9 nomor 6 itu merujuk kepada seorang raja Yehuda bernama Hizkia. Yang disebutkan di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu adalah untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Maka Raja Hizkia disebut dengan sebutan tadi, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, Allah yang kekal. Nah, kalau itu dipaksakan untuk Yesus yang maha lemah, Yesus yang tak bisa ngapa-ngapain, maka itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terbukti Nabi Muhammad ajarannya kekal, Nabi Muhammad kuasanya kekal, Nabi Muhammad kerajaannya kekal, Nabi Muhammad mendamaikan sejazirah Arab bahkan dunia. Maka lebih pantas gelar itu diberikan kepada Nabi Muhammad daripada gelar itu kepada Yesus yang, mohon maaf, saya melihatnya sontoloyo, melumpuhkan
Kalian satu murid saja bernama Yudas tak sanggup ya kok jadi raja, jadi kuasa yang kekal. Pret. Maka tidak cocok untuk sembahan kamu yang dewa pagan itu. Itu maksudnya. Nah, kalau Anda mau belajar lebih jauh lagi tentang Hizkia, tentang Yesaya 9 nomor 6, boleh. Boleh kita tentukan tema. Biar saya suapin kalian. Supaya jangan lagi menjilat-jilat. Sabar dulu. Supaya kalian jangan menjilat-jilat kitabnya Yahudi yang meludahi kalian. Kalau Anda ingin tahu siapa yang disebut Yulat di sana, Anda harus membacanya dari data nomor, ya minimal nomor 3, nomor 4, nomor 5, supaya Anda tahu ternyata yang dimaksud di situ adalah Raja Hizkia. Silakan tentukan waktu, biar kusuapin kalian, biar cerdas kalian itu, biar kalian tidak membungkus dewa Romawi dengan nama Yesus. Lepaskan Yesus dari sana. Nah, sekarang kita masuk kepada tema. Terkait pernyataan saudara membela rasul saudara, membela nabi saudara Paulus. Dengarkan baik-baik. Ini saya bacakan samamu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos, di atas panggung, di atas arena, di atas mimbar, dan berkata kepada orang Athena, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ingat, Paulus mengatakan kepada dewa-dewa, aku melihat kalian sangat taat, kalian sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ingat itu, kepada dewa-dewa. Jangan lagi kau telan lagi nanti liurmu itu. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang sucimu, aku menjumpai barang-barang kudusmu, aku menjumpai sebuah kuil yang tertulis kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Apa kata Paulus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa itu yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa? Dewa-dewa. Mereka menyembah dewa-dewa. Nenek moyang mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Apa yang kalian sembah yang tidak kalian kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi dewa yang kau tidak kenal selama ini, yang kau puja-puji di dalam kuil, aku datang memperkenalkannya kepadamu. Siapa? Tuhannya Yahudi? Bukan. Aku datang memperkenalkan kamu dewamu sendiri. Dewa yang selama ini yang kau sembah yang tidak kau kenal. Apakah orang-orang Yahudi, orang Roma, orang Athena itu menyembah kepada Elohim? Tidak. Mereka menyembah kepada Theos yang mereka tidak kenal. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi, seorang pemimpi penghayal, dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda dan mujizat pemimpi atau penghayal ini kemudian berhasil terjadi, lalu dia membujukmu untuk menyembah kepada dewa yang kamu tidak kenal itu, marilah kita beribadah kepada Yesus. Jangan kamu percaya, jangan kau mendengarkan perkataannya, jangan kau kasihi dia, tetapi bunuhlah dia. Makanya orang-orang Yahudi teriak dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu jelas itu. Jadi Paulus ini memperkenalkan ilah baru, memperkenalkan ilah yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Yesus, Paulus datang, kamu memperkenalkan siapa kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi? Aku memperkenalkan Kristus. Hah? Kamu memperkenalkan Mesias? Sebagai apa Mesias kau perkenalkan di sana? Sebagai Tuhan. Hah? Sejak kapan orang Yahudi Mesias itu Tuhan? Sejak kapan orang Yahudi menyatakan bahwa Mesias itu Tuhan? Tapi Paulus datang ke Roma dan Athena memperkenalkan apa? Mesias itu adalah dewa yang selama ini mereka sembah yang mereka tidak kenal. Apa yang kamu sembah dan kau tidak kenal, inilah yang kuberitakan kepadamu. Pret. Oke, udah saya bantah, boleh. Jadi kesimpulannya, orang Kristen sedunia itu bukan menyembah Tuhannya Yahudi, tapi menyembah dewanya orang Athena. Apa
Apa yang kamu sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang ku beritahukan, itulah yang aku kabarkan, itulah yang aku ajarkan kepada kalian. Maka mulai sejak itu mereka meninggalkan kemudian penyembahan kepada Zeus, Horus, menuju penyembahan kepada dewa mereka yang ternyata sudah benar mereka menyembah selama ini, namun mereka tidak kenal. Sekarang mereka telah mengenal dewa yang mereka sembah, yang selama ini mereka tidak kenal. Siapa itu? Kristus Yesus. Jadi ganti nama aja. Iya, iya. Dewanya tetap sama, saudara. Dewanya tetap sama, cuman ganti nama doang. Oke, saya luruskan sedikit ya, saudara. Perkataanmu boleh. Sebentar bantah bang, sampai kau sebentar mati, ya, sedikit silakan. ya bang. Silakan. Sebentar sedikit bang. Jadi gini ya saudara Jumea, sebenarnya Handayani, Paulus kan Syukran, tidak langsung Bang Indra, Syukran. mengatakan dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus di Areopagus itu. Yang dia katakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Sekarang Dan pertanyaannya, dia- tunggu. Apa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal selama ke Paulus belum datang? Tuhannya Yahudi Oke. atau dewa nenek moyang mereka? Ya sabar. Enggak, jawab dulu. Jadi di Jawab sini dulu. kan, iya Jawab dulu, makanya ini saya supaya anda Ya. itu tidak Ini saya terangkan sama saudara, ya. tidak Biar menyalah-nyalahkan saya jelaskan. kemudian ajaran Paulus di situ. Saya tanya, Iya, apa oke. yang mereka sembah sebelum Paulus datang yang mereka tidak kenal? Apa yang mereka sembah? Apakah Eloa Abraham, Iya. Eloa Ishak, Eloa Yakub, atau dewa-dewa Ya, siap. Hercules, dewa Zeus yang mereka sembah dari nenek moyang mereka? Oke, saya Coba jelaskan. kau Ini Bang Master, Coba kau jujur. Bang Master biar saya tanggapi. Ya, biar saya tanggapi. Waktu orang Yahudi sebelum menyembah Yesus, orang itu menyembah dewa. Makanya Paulus mengatakan sesuai dengan kata Bang Juma. Makanya Paulus itu memperingatkan kepada orang-orang Yahudi untuk kembali kepada penyembahan. Kepada benar. kenapa Begitu. Yahudi? Tuyul. Ini orang Athena kok Yahudi. Paulus mengatakan di dalam suratnya Galatia 1, diam dulu. Galatia 1 nomor 2, diam dulu. Jangan asal nyerocos ini. Jangan diganggu. Ini meja akademisi, jangan diganggu. Galatia 1:15, Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Camkan itu. Apa yang disembah oleh non-Yahudi pada saat itu? Itulah yang diperkenalkan Paulus. Sebelum Paulus datang ke Athena, orang-orang Athena menyembah siapa? Apakah Tuhannya Yahudi? Bukan. Mereka menyembah roh-roh. Dan ketika datang kemudian Paulus tidak mengganti Tuhan itu, hanya merubah namanya doang. Dewa mereka Mana dirubah. buktinya kalau Paulus Nama mengganti? dewa dirubah. Mana gantinya? Mana ayat Nama nomor dewa gantinya? dirubah, tapi oknumnya tetap sama. Mana? Dengar. Nama dewanya dirubah. Di mana Dari ayatnya? Agnostos Di mana Theos. ayatnya? Biar saya Da- tengok. Kisah Mana, di Para mana Rasul ayatnya? 17 nomor 21 sampai 23. Jadi Paulus datang bukan mengganti hakikat sembahan, tapi Paulus datang hanya mengganti nama, tetapi sembahannya tetap sama. Apa yang mereka sembah selama ini sebelum Paulus datang yang mereka tidak kenal, Paulus datang memperkenalkan yang sembahan mereka itu dalam nama Kristus Yesus. Cuman ganti nama doang, oknumnya sama. Makanya dikatakan Kristen itu penyembah roh. Mereka orang-orang Roma memang penyembah roh. Orang Athena penyembah roh. Yang kalian sembah roh. Dalam nama roh. Dalam nama Yesus. Jadi sebentar lagi tanggal 25 Desember kalian memperingati hari lahirnya dewa orang Athena dalam nama Yesus. Biar agak keren sedikit. Oke ya, saya teruskan yang tadi ya. Jadi ini kesalahpahaman saudara Juma saya maklumi ya, nggak apa-apa aja ya kan. Saya maklumi aja ya, nggak apa-apa. Jadi begini, yang tadi mengatakan begini, itu kan Athena pada waktu itu penuh dengan pemujaan banyak dewa, itu yang perlu Anda camkan. Tetapi mesbah kepada dewa yang tidak dikenal ini menunjukkan bahwa orang Athena menyadari kemungkinan ada nih kekuatan yang lebih besar yang belum mereka kenal. Jadi Paulus menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan Tuhan yang sejati yang mereka cari tanpa menyadari, begitu.
Jadi Paulus ini orang bijaksana di sini. Kemudian dia menjelaskan bahwa Elohim yang sejati itu diungkapkan melalui Yesus. Jadi Paulus menjelaskan bahwa dewa yang tidak dikenal itu adalah Tuhan yang mencipta semuanya, yang tidak tinggal dalam berhala dan dekat dengan manusia. Namun manusia tidak dapat menemukan Tuhan yang benar dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan datang mencari mereka melalui Yesus. Yesus adalah wujudnya yang memungkinkan manusia mengenal dan berhubungan dengan Tuhan. Begitu di situ. Ya, Jadi asumsimu. kemudian sebentar. Gini, Kemudian Bang, sedikit, Paulus Bang. memberikan bukti kebenaran ajarannya. Jadi pada akhir pidatonya kan Paulus menyebutkan bahwa Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan melalui orang yang telah Dia pilih. Dan buktinya adalah bahwa orang itu telah dibangkitkan dari kematian, yaitu Yesus. Jadi ini adalah inti dari ajaran Paulus. Penyelamatan hanya datang melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Begitu. Jadi Anda diam, sebentar tak saudara ajarin. Juma. Jadi maksud Paulus adalah untuk menunjukkan bahwa kebenaran tentang Tuhan yang sejati tidak bertentangan dengan keinginan dasar manusia untuk mencari Tuhan. Di situ dia memadukan keinginan orang Athena yang mencari Tuhan yang sebenarnya dengan Mencari Tuhan. memberitakan kebenaran yang ada. Gitu loh. Jadi Anda harus Allahu lebih bijak Akbar. sedikit lagi untuk memahami Saya isi sudah sangat Alkitab, bijak. ya. Dengarkan saya. Gitu Sebelum ya. Paulus menyatakan itu, Paulus itu disebut apa? Peleter. Apa peleter Mana itu? ayatnya Juma ayatnya mana kau bilang kalau Paulus itu berita? Kalau Anda belum tahu dalil, Anda belum pantas diskusi dengan saya. Anda belajar dulu. Bawa aja dulu. Paulus itu disebut peleter. Kau tahu peleter itu penghinaan. Lalu mereka mengatakan, rupa-rupanya peleter ini, Paulus ini, pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Bible tentang Kristus yang telah dibangkitkannya, dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu mereka membawa menghadap sidang Areopagus dan berkata, bolehkah kamu wahai Paulus? Jadi ini Paulus dibawa nih ke acara-acara penyembah dewa. Bolehkah kamu wahai Paulus ajarkan, sampaikan kepada kami ajaran baru itu, ajaran baru-baru yang kau ajarkan ini. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara aneh. Karena itu kami ingin tahu apa arti semua itu. Tuh. Jadi orang-orang Athena memanggil Paulus masuk kemudian di Areopagos, tempat ibadahnya mereka, tempat sidang mereka. Sini kau Paulus, kau sudah memberitakan dewa-dewa asing lo, sebab kau memberitakan tentang Bible, 13 bukumu itu, tentang seseorang bernama Yesus dan tentang kebangkitan dia. Nah kaget dia kan, apakah itu betul? Ada orang keluar dari kubur. Orang Athena kaget, karena selama ini mereka tidak pernah melihat ada orang mati keluar dari kubur. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi untuk memberitakan tentang Kristus yang keluar dari tanah. Karena kenapa? Bagi orang Yahudi manusia bangkit dari kubur, mereka mengatakan apa? Biiznillah. Itu terjadi karena izin Allah. Jangankan keluar dari kubur, Nabi Musa bisa belah lautan, makanan jatuh dari langit itu mah biasa bagi kami orang Yahudi. Tapi bagi orang Athena, para penyembah dewa-dewa, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu dimanfaatkan oleh Paulus. Bolehkah kamu tahu, bolehkah kami tahu ajaranmu Paulus? Bolehkah kami tahu apa yang kau ajarkan ini wahai Paulus? Sebab engkau memperdengarkan, engkau mengajarkan kepada kami orang-orang penyembah dewa-dewa ini terkait dengan perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu wahai Paulus, apakah arti semua itu? Nah, Paulus mulai itu, kesempatan ini, kesempatan. Yes! Kesempatan kata Paulus. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi mereka berkumpul bukan urusan lain. Mereka ingin tahu apa yang diajarkan oleh Paulus dan siapa yang keluar dari kubur ini menurut Paulus. Maka Paulus pergi berdiri di atas Areopagos di depan mereka semuanya. Wah,
bos Paulus berdiri. Kesempatan ini. Hai orang-orang Athena. Hai. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Yes. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil yang tertulis kepada dewa yang tidak dikenal. Kepada dewa yang tidak dikenal. Siapa ini? Yang disembah mereka selama ini. Kemudian Paulus melanjutkan khotbahnya. Apa yang kamu sembah? Apa yang kau sembah? Dewa-dewa. Yang kamu tidak kenal. Dewa-dewa. Apa yang kamu sembah? Yang kamu tidak kenal. Dewa-dewa. Inilah yang aku beritakan kepadamu. Siapa itu? Anak dewa yang turun ke bumi. Ada dewa yang turun ke bumi. Di mana Paulus mengatakan ada dewa turun ke bumi? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jedar. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun ke bumi menjadi hamba, menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Siapa itu? Siapa itu, wahai Paulus? Itulah dewa yang selama ini kalian sembah. Dewa yang selama ini kalian sembah, yang tidak kalian kenal, turun ke bumi mengambil rupa hamba bernama Kristus Yesus. Berubah enggak penyembahan mereka? Berubah. Jadi apa yang mereka sembah? Yesus. Mereka meninggalkan dewa mereka enggak? Enggak. Mereka tetap saja menyembah dewa mereka dalam nama Kristus. Makanya prosesi agamanya, rutinitas agamanya masih tetap berlanjut sampai hari ini. Kalian masih memperingatinya setiap tanggal 25 Desember. Kalian masih merayakannya setiap hari Minggoi. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka sembah bukan Elohim, bukan Eloah Abraham, Eloah Yishak, Eloah Yakub, tapi yang mereka sembah adalah Agnostos Theos dalam nama Kristus Yesus. Makanya agama Kristen itu bukan dianut Yahudi, dianut oleh Roma Yunani. Di mana pusatnya Kristen? Vatikan. Apa Vatikan itu? Pusat penyembahan berhala-berhala, pagan-pagan kuno. Kemana orang Yunani sekarang ini? Menjadi Yudaism? Tidak mungkin. Menjadi apa? Kristen. Jadi sebentar lagi kalian memperingati hari lahirnya Dewa Matahari, tapi dibungkus dalam nama Yesus, Yesua, Iso, Isa, supaya keren, supaya identitas penyembahan terhadap dewa-dewa kuno itu masih bisa dilanjutkan dalam nama Yesus. Makanya para penyembah dewa-dewa Roma Athena ini nanti ketika bertemu dengan Yesus yang asli, apa kata Yesus? Sekali lagi, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hanyalah daripadaku. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang Kristen sembah itu bukan aku. Yang Kristen sembah itu adalah dewa Roma Yunani, tapi cuma memakai namaku doang. Makanya Yesus berpesan di Matius 24 kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang Roma, orang Athena memakai nama Yesus untuk mengajak banyak orang menyembah kepada dewa Romawi Yunani.
dalam nama Yesus. Jadi sebentar lagi kalian merayakan tuh. Kenapa kalian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Supaya biar tidak ketahuan kali kalau Kristen itu pelanjut agama Roma, Yunani, Athena. Supaya nggak terlalu ketahuan kalau yang disembah Kristen itu ternyata adalah dewa agnostos theos. Tapi mau sampai kapan? Ketika Islam sudah datang meluruskan, kalian masih juga membantah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah pendusta, mereka adalah orang yang zalim terhadap diri mereka. Makanya Al-Quran mengatakan setiap umat Islam itu beribadah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang Kristen. Siapa mereka ini? Orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena mereka membuat aturan baru, mereka bikin aturan agama sendiri dari tangan mereka sendiri, bukan firman Tuhan. Mereka buat-buat sendiri, tetapi untuk menyesatkan banyak orang, bukan untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk menyesatkan banyak orang. Dengan menyembah makhluk kuburan, apakah kita bisa selamat? Nihil. Dengan menyembah roh agnostos theos yang datang dalam nama Yesus, apakah kita selamat? Nihil pemberitaan. Yang ada akan diusir kemudian. Akan diusir. Orang-orang Kristen ini adalah kumpulan manusia yang akan diusir oleh Yesus yang asli nanti di yaumil akhir. Pada hari terakhir, banyak orang memanggil aku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika di dunia kami bernubuat mengusir setan, bermusik pakai namamu? Apa kata Yesus? Sorry ada ye. Eko nggak mengenal kalian loh. Kalian semua pembuat kejahatan loh. Hanyalah daripadaku, nakal. Itu yang terjadi. Tapi mau sampai kapan kalian akan tersesat ketika sudah dijelaskan kebenaran ini? Tidak bisa kalau Anda tidak menggunakan akal. Karena Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Berarti harus tergenapi. Tidak boleh kalian itu berakhir, oh semua Kristen di Indonesia mualaf. Nggak bisa. Harus ada yang masuk neraka. Harus ada keturunan kalian yang bertemu dengan Yesus nanti. Bukankah kami ketika di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Nah, keturunan kalian, jadi kalian harus tetap menjadi Kristen. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah yang akan datang kepada kebenaran Islam. Silakan kalau Anda masih punya materi atau bahan untuk ngibul. Lanjut. Oke, ini yang terbaik ini saya kasih naik, tapi yang ini loh punya aturan kalau diskusi ya, saya kasih naik. Nih, kalau tidak ada aturan saya turunkan lagi ini. Ini kesempatan terakhir buat kamu. Gunakan sebaik mungkin ya. Pagi ya. Saya membantah perkataan Zuma semua. Gimana mau bantah? Dalilnya aja kau tidak tahu di mana. Oke, udah aku bantah. Sabarlah, jangan kejang-kejang cuma. Aku pula yang kejang. Iya, ini ku tanya balik kau tentang Quran, kau berani nggak? Ya masalahnya tidak ada alat untuk menampung jawaban saya. Nah, kalau ku tanya balik tentang Quran kau, nggak pertanyaan sama boleh? Silakan Boleh. aja. Silakan. Oke. Aja. Oke. Silakan. Kamu Tidak ada bilang. pembelaan ya, tidak ada pembelaan. Berarti Anda membenarkan pernyataan saya semua ya. Berarti Anda membenarkan pernyataan saya barusan ya. Diam aja, udah. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Berarti Anda sudah menerima pernyataan saya? Saya nggak menerima, saya mau Ya, terus kenapa Anda Nanti nggak saya bantah? terangkan yang sebenarnya. Kenapa Juma. Anda Ini bantah? saudara ini dulu. Kenapa tidak dibantah kalau Anda tidak menerimanya? Ya, kenapa kamu ngomong dari Ya, luar? dengan Ya, Anda ada bertanya orang, kepada Al-Quran, ada orang. berarti Anda sudah tidak bisa membantah dalilnya. Saya boleh membantah. Silakan Anda bantah, silakan. Saya Oke, mengatakan mungkin sebentar. bahwa Bang, tanggal yang 25 penting Desember sebentar ya, yang biar akan saya- kalian peringati ini adalah memperingati hari lahirnya Dewa Romawi Yunani. Al-Quran tahu, udah mengakui. Tidak bisa. Paulus itu Memahami Bible aja kamu tak sanggup. Apalagi mau memahami kalimat-kalimat udah mengakui Allah. Paulus sebagai rasul. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Percuma kau bertanya tentang Al-Quran, percuma. Kenapa tidak ada alat di dalam dirimu, nggak ada cahaya yang bisa menerima Al-Quran, nggak ada.
Bible aja kamu nggak bisa terima. Yang kamu terima cuma doktrin doang. Giliran diajarkan Bible, kalian nggak bisa terima. Kenapa? Tak ada cahaya, gelap, tak ada tempat penampungan ilmu dalam diri kalian itu. Nggak ada. Mau disimpan di mana ilmu yang saya sajikan ini dalam diri kalian? Nggak bisa. Tidak ada tempatnya. Mantul. Mendengar di kuping, keluar di hidung. Nggak ada. Orang yang bisa menerima pengajaran itu adalah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Sementara kalian tidak. Kata Yesus, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Lalu saya mau melemparkan mutiara Quran kepada kalian? Oh enggak dong. Ya, nggak usahlah kita bicarakan Quran, saudara jemaah, kurang penting juga. Ya, karena memang nggak akan pernah bisa Anda sanggup untuk menampung itu. Bukan soal Ilmunya nggak terlalu sanggup, tinggi. nggak Ilmunya terlalu penting. ketinggian. Kalau menurut saya sih ya, kita harus membicarakan yang benar aja ya. Gini, Silakan. Ah, Suka-suka jadi- mula. Silakan. yang tadi sebenarnya kalau berdasarkan teks Alkitab tadi ya, Kisah Para Rasul 17 tadi, kan tidak secara eksplisit menceritakan bahwa mereka menyembah Yesus atau meninggalkan dewa mereka di situ ya. Tadi kan Anda mengatakan mereka menyembah Yesus sekaligus juga menyembah dewa. Nggak seperti itu. Nggak ada tertulis di situ ya. Setelah mendengar pidato Paulus di Areopagus tadi, namun dapat kita lihat reaksi di situ. Jadi reaksi di situ ada beberapa orang yang mengolok-ngolok ketika mendengar tentang kebangkitan dari kematian. Jadi sebagian lagi mereka ingin mendengar lebih lanjut dan hanya sebagian kecil yang percaya. Di situ nggak semua orang langsung percaya, hanya sedikit. Di antara mereka yang percaya adalah Dionysius, jadi anggota majelis Areopagus itu, dan seorang wanita yang bernama Damaris. Jadi apakah mereka, pertanyaan selanjutnya kan begini, apakah mereka meninggalkan dewa mereka? Jadi di sini Alkitab tidak menjelaskan secara rinci apakah mereka yang percaya segera meninggalkan pemujaan terhadap dewa-dewa lama mereka. Namun dalam ajaran Kristen kan kalau memeluk iman kepada Yesus berarti mengakui dia sebagai Tuhan yang Esa, yang berarti harus meninggalkan pemujaan terhadap berhala atau dewa-dewa lain. Seperti yang diajarkan di perintah kelima, jangan kamu membuatkan untukmu berhala apapun. Jadi Itu untuk orang Yahudi. Athena yang telah Itu perintah untuk Yahudi. Jangan kok sapuratai, jangan. Itu perintah untuk Yahudi. Ada nggak perintah itu untuk orang Athena? Nggak ada, bosku. Ada. Mana? Jadi setiap mana perintah orang- untuk orang Athena? Mana? sabar. Mana? Nggak ada. Kamu saya sedang ngajarin loh, saudara jemaat. Mana Yang benar perintah ini untuk saya Athena? ajarin. Perintah untuk orang Roma dan Yunani untuk jangan membuat patung mana? Ya, setiap orang yang menuhankan Yesus dia harus menuhankannya dengan Esa. Gitu loh. Lanjut. Jadi untuk orang Athena yang telah hidup dalam budaya pemujaan banyak dewa selama berabad-abad, kalau menurut logika ya, perubahan seperti ini tidak mungkin, kemungkinan besar tidak secara tiba-tiba. Jadi pemahamannya pasti pelan-pelan di situ. Nggak mungkin ketika dia selama ini dia percaya kepada banyak dewa, nggak mungkin tiba-tiba hari ini dia hanya percaya kepada satu Tuhan yang Esa. Oke, sekarang Betul. saya tanya, begini aja saudara. Orang-orang yang tidak percaya kepada Paulus untuk menyembah kepada dewa bernama Yesus ini, apakah sekarang masih eksis? Eksis dalam nama agama yang disebut dengan sebutan Ada saksi Yehova. Kristen, Katolik. Saksi Yehova itu adalah kelompok orang-orang yang kecewa terhadap sekte-sekte senior, termasuk Protestan. Protestan itu adalah sekte yang protes terhadap Katolik. Bukan Katolik, Itu. jangan gitu dong. Anda Lah, itu salah agama paham. Kristen Jadi gini. pertama kali itu Katolik. Kekaisaran Jadi Roma begini. pertama kali beragama. Sebentar. Itulah Biar saya Katolik. ajarkan. Sekarang saya mana ajarkan yang orang-orang benar Athena? ya. Mana orang-orang Athena? Mana orang Roma yang tidak menerima Paulus? Mana? Ada? Enggak Oke. ada. Ada. Semua Sebentar. menerimanya. Bahkan Katolik dijadikan sebagai agama kerajaan. Gedar. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real.
Sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan yang Esa, pret, matamu suwe. Ya. Di mana ilmunya Yesus Jadi- Tuhan yang Esa? Coba dalilnya mana? Coba dalil. Yesus Esa itu mana dalilnya? Coba. Mana? Apa? Apa yang Yesus Anda Esa tanyakan, yang Bos? kukatakan tadi, Yesus Esa itu mana dalilnya? Coba. Ini bukan gereja. Sekali lagi, kamu sedang berbicara di depan para pakar Bible. Jangan kau anggap ini gereja. Mana dalilnya? Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Mana? Ya, Mutiara oke, tidak sabar. diberikan padamu. Mana dalilnya? Yesus adalah Tuhan yang kesana itu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Yesus Tuhan yang itu kau Allah maksud kita. tuyul. Hei, Yesus yang kau katakan tadi Tuhan Esa itu mana? Yesusnya Esa mana dalilnya? Ada lagi kan di Keluaran, jangan ada Iya. padamu Ya Allah Allah lain di ya hadapanku. Karim. Itu kan Esa. Mana lari ke Tuhannya Yahudi? Yang saya ajarkan kamu ini Tuhannya orang Roma Athena. Yaitu Yesus Kristus yang kau katakan dia adalah Tuhan satu-satunya. Dalilnya untuk orang Athena itu mana? Ya Allah ya Kan Karim. semua menyatakan dalam Alkitab Ya untuk Allah. menyembah Tuhan yang Esa kan? Ya itu ajaran Mana? orang Yahudi. Shema Israel. Dengarkanlah wahai Israel. Itu untuk orang Kami Israel, ini bukan kan untuk mengimani orang itu kampret. juga. Itu Cuma kami Shema mengimani Israel. itu juga kan? Shema Siapa Israel yang itu mengatakan orang Kristen Shema tidak Israel mengimani dengar. itu? Shema Israel itu seruan untuk siapa? Hah? Ya seruan untuk manusia. Wah, tuyul. Sudah jelas-jelas disebut Israel aja manusia. Inilah kamu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Ini kau pakai nama Yesus dan kau ingin menyesatkan. Sudah jelas-jelas Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ahad. Itu seruan untuk Israel. Yang saya tanya, seruan untuk Yunani Athena mana? Meow. Seruan untuk Romawi Athena adalah agnostos theos yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal. Itulah yang kuberitakan sekarang, yaitu Kristus Yesus. Tuh, yang kau sembah tuh, apa yang kau sembah hari ini? Agnostos theos, dewanya orang Athena. Camkan itu. Oke. Sebentar Ini lagi dia, kau ini dia. memperingati Sebentar. kelahiran dewa Athena. Saudara Juma, begini. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan begini. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Elohim dan manusia, Ada berapa yaitu yang Esa di manusia situ? Kristus Yesus. Sekarang ada berapa yang Gitu Esa loh. di situ? Ada berapa yang Esa di situ? Satulah. Mana ada, Satu. matamu suwe. Di situ Tuhannya Yahudi Esa, Tuhannya Yunani juga Esa. Tuhannya Yahudi itu adalah Elohim Esa, Esa juga Tuhannya Yunani, yaitu Yesus. Pret. Dari mana kamu bilang? Kau baca dalil. Kau baca dalilnya. Kau baca. Kau baca dalilnya. Coba kau baca dalilnya. Ini ada kau ayat baca. tambahnya lagi. Kita baca Kau dari baca dalilnya. Kau baca dalilnya. Yang kau baca tadi itu kau baca Oke. dalilnya. Oke, 1 oke, Timotius 2 nomor 5 itu kau baca. Kau baca dalilnya. Oke. Kau baca baik-baik. Karena Elohim itu Esa, Esa, dan Esa pula dia yang menjadi ada yang berapa yang menjadi Esa di situ? pengantara antara Elohim dan manusia, Yaitu manusia Kristus Yesus. manusia. Berarti manusia Yesus ini Esa kan? Manusia Kristus Yesus, ya Esa. Esa enggak dia? Esa. Iya, Esa. Esa kan? Esa. Terus Elohim Esa juga. Ya Elohim Esa. Nah, sekarang Yesus berdoa kepada siapa? Enggak ada Yesus berdoa kepada siapa. Gimana yang kami ini cuma? Coba tunjukkanlah ayat mana yang menyatakan kamu tidak Yesus malu? berdoa. Ayo tunjukkan. Kau tidak malu? Kau lihat di dalam Kenapa saya tidak malu? Lukas 22 nomor 53. Coba.
Oh, maksudmu kita loncat lagi? Lah, kan Maksud saya kamu tadi bertanya. ini kan nggak Kamu ada kan Yesus bertanya. berdoa. Kau kan bertanya. Penyesat, kau kan bertanya di mana Yesus berdoa? Iya, di sini kan nggak ada. Yang saya Di mana bacakan Yesus tadi kan berdoa, nggak ada katanya? Yesus berdoa. Saya tunjukkan kepadamu di Yesaya, di Lukas 22 nomor 42, 43 dan seterusnya, bahkan dalam 43-nya di situ dikatakan bahwa 44 ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Kau jangan penipu. Jangan jadi penipu ulung. Kalau kau di gereja boleh, di internal Kristen boleh. Jangan di depan para pakar Bible. Jangan. Jangan. Kau jadi kucing nanti, kucing disiram air. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Yesus itu sesuai dengan dalil yang kubawa 1 Timotius 2 nomor 5. Kau ngerti nggak surat Timotius ini untuk siapa? Kau ngerti nggak Timotius ini siapa? Timotius ini anak angkatnya Paulus. Dan surat Timotius itu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Oke? Sekarang ketika Paulus memproklamirkan Elohim Tuhannya Yahudi itu esa. Oke, setuju. Tetapi Paulus tidak mau kalah. Tuhannya orang Roma Yunani juga esa. Dan esa juga Yesus yang menjadi pengantara. Sudah jadi pengantara loh. Sudah jadi pengantara. Artinya ada yang dia antarai. Siapa itu? Elohim dengan manusia. Yesus yang perantara ini juga esa, yaitu manusia Kristus Yesus. Siapa itu? Sembahannya orang Kristen. Manusia Kristus Yesus adalah esa. Satu-satunya Tuhan bagi orang Kristen. Tetapi Elohim juga adalah esa. Satu-satunya Tuhan untuk orang Yahudi. Jadi Tuhannya Yahudi esa, Tuhannya Kristen juga esa. Nah, di mana di antara dua Tuhan ini yang benar? Elohim atau Kristus Yesus? Ketepak. Ketepak. Inilah ya, Anda nggak baca baik-baik. Sebentar. Ketepak, ketepuk, Saudara ketepuk, Juma, ketepak. sebentar. Mana yang benar? Anda diskusi kayak anak-anak. Mana yang Juma. benar? Sabar dong. Tuhannya Gini. Elohim esa, Tuhannya Yunani juga esa. Tuhannya orang Yahudi namanya Elohim, Tuhannya orang Roma Yunani namanya manusia Kristus Oke, saya Yesus. jelaskan ya. Mana yang betul? Ya, oke, saya jelaskan. Gini, di situ kan Silakan. dikatakan Elohim itu esa dan esa Esa pula memang esa. pengantara dan Nah, esa pengantara pula di situ siapa? pengantara. Pengantara di situ siapa? Yesus. Ah, Yesus Artinya pengantara apa? ini. Ayat itu oke, sebentar. Yesus pengantara Jadi ini. artinya, Pengantara antara siapa? antara manusia dan Elohim. Nah, berarti Elohim ada kan? Ada kan Elohim? Yesus Ya, juga adalah ada. Elohim. Ada berapa yang ada di situ? Ada berapa yang ada? Jadi Elohim itu Yesus Ada itu berapa? pengantara Ada berapa antara yang ada di manusia situ? dan Elohim. Ada berapa Ya kan, yang menurut ada di ayat situ? itu. Elohim ada. Elohim ada. Yesus juga ada. Ada Pengantaran- berapa yang ada? Pengantarannya Ada berapa? Ada Elohim- berapa yang ada? Hah? maksudnya ada berapa yang ada, gimana sih Anda? Elohim ini? ada. Elohim ada. Yesus juga ada. Hmm. Ada berapa yang ada di situ? Satu atau dua? Ada satu Elohim, yang kedua pengantara antara Elohim Nah, dan ada berapa manusia, oknum di yaitu situ? Yesus Ada berapa Kristus. oknum? Ada berapa oknum? Ya tiga. Iya. Tiga. Hei. Terus yang esa yang mana? Ternyata Allah tiga. Elohim yang esa. Pengantarnya juga esa. Ada Ya, berapa yang kenapa? esa? Ada berapa yang esa di situ? Ada lagi manusia di situ Ada kan? berapa yang esa di situ? Ada berapa yang- Elohim, ada pengantara, dan ada manusia. Iya, yang manusia ini kan sudah pasti tidak esa. Yang kumaksud di sini yang esa di situ ada berapa? Yang esa di situ ada satu. Elohim yang esa. Masalah generasi rusak memang kalian ini. Memang rusak kalian ini. Dalilnya sudah sangat jelas. Maka esa pula manusia Kristus Yesus. Apakah Elohim manusia? Apakah Elohim manusia? Ya Elohim bukan manusia, bro. Apakah Yesus manusia? Yesus datang sebagai manusia. Ahai, jurusmu tuh nggak laku dek. Itu jurusmu cuman bisa di gereja, di sini nggak bisa. Oh, kan, Jadi di Elohim, gereja apa dengar, pula kau ini? Cuma. Elohim yang bukan manusia mengutus utusannya bernama Yesus.
yang adalah manusia. Elohim bukan manusia, Yesus manusia. Dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi ketika sampai di Yunani Romawi, perantara ini juga dianggap esa oleh mereka yang tidak memiliki Tuhan selain menyembah kepada Agnostos Theos. Agnostos Theos yang mereka sembah kemudian ditinggalkan menuju kepada Agnostos Theos yang nyata, yaitu Kristus Yesus. Maka Tuhannya orang Yahudi yang adalah Ahad dan Tuhannya orang Romawi dan Yunani juga yang adalah Esa, sama-sama Esa. Sekarang siapa di antara dua Tuhan ini yang benar-benar Tuhan? Elohim atau Yesus? Di situ dikatakan, makanya kamu tidak tidak mengerti ya. Saya jelaskan lagi ulang nih. Ini kalau Di kau situ bohong lagi teman-teman, kalau dia masih berdusta dipijak aja, masukkan ke kloset. Tidak berguna orang yang hanya berbuat mulut, hanya menyebarkan kebohongan dan penyesatan. Ini master cumi, betul-betul cumi. Ya gini cuma. Gimana? Di situ ada Allah yang esa, Elohim yang esa. Ada juga manusia yang esa. Oke, ada pengantara yang esa, ya kan? Ya. Pengantara ini siapa? Yesus Kristus. Nah, berarti ada Bapak kan? Berdiri sendiri Bapak itu kan? Ya Bapak berdiri sendiri. Emangnya kenapa? Berarti dia Ahad, dia Esa. Ya dia disebut Elohim yang esa, bukan Bapak disebut di situ loh. Elohim. Pada saat Elohim itu Esa, ada nggak Yesus di situ? Ya Yesus juga kan Elohim sebenarnya kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Yesus berdiri sendiri. Dia juga Esa dalam pandangan orang Romawi. Yang Paulus Ketika kamu lihat ajarkan Yohanes 1 ayat Elohim 1 Esa juga Elohim. Makanya Yesus juga dikatakan Elohim. Bapak memiliki hidup, demikian juga Yesus diberikan hidup. Ada berapa yang hidup? Ada dua. Aduh. Kenapa? Makanya mereka itu dikatakan sudah. bisa Masih ada dibedakan, teman-teman tidak yang mau dapat melayani beliau, dipisahkan. silakan. Saya menunggu yang lebih berkualitas. Kalau ini bukan kelas saya. memang. Jadi kamu minta ampun sudah. Oke, saya turun aja kalau kamu minta ampun. Terserah, silakan dengan bahasamu. Oke, Silakan. tapi gini pesan terakhir saya cuma ya terakhir ya Silakan, pesan terakhir ya. Apa itu? Tolong jangan pernah menyebutkan bahwa Muhammad itu Allah yang perkasa. Kembali lagi. Bapak Kasihan deh yang lo. kekal, ya. Emang Oke. emang kau pikir Terima umat kasih, Islam itu saya turun. emang kamu pikir umat Islam itu seperti orang-orang Roma? Hah? Ketika Paulus datang kemudian di tengah-tengah mereka lantas mengatakan, Dewa Hermes telah turun ke bumi. Lalu kemudian imam Dewa Zeus datang membawa lembu dan mempersembahkan kepada dewa baru mereka, yaitu Dewa Hermes yang adalah Paulus. Kamu pikir umat Islam ketika saya mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah perkasa, Allah yang kekal, mereka mengartikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena rujukan saya Yesaya. Di situ gelar doang kepada seorang manusia raja Yehuda bernama Hizkia. Yang salah kalau saya di masjid berceramah, Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kekal. Itu salah. Koplak. Saya sedang menarasikan materi lintas agama, materi Islamologi dan Kristologi. Saya sajikan itu. Kenapa? Karena orang Kristen selalu menjadikan Yesaya 9 nomor 6 ini sebagai rujukan bahwa Yesus itu adalah Allah untuk menipu umat Islam. Begitu. Orang Islam itu pintar-pintar, kecuali orang munafik yang memang benci sama Bang Zuma itu dipelintir tuh. Bang Zuma menyamakan pret. Itu namanya dungu yang dibuat-buat. Kalau dia orang Islam, maka itu adalah dungu yang dibuat-buat oleh dia sendiri hanya karena dasar kebencian. Tapi kalau orang Kristen mengatakan itu karena kecemburuan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad betul-betul perkasa, Nabi Muhammad benar-benar raja, ajarannya betul-betul kekal dan tidak bisa kemudian terganti dengan ajaran pagan yang lain. Sekali Al-Quran Alkitab kokoh sampai hari kiamat. Itu buktinya. Tetapi saya katakan di khutbah saya pada saat itu, tetapi itu bukan untuk Nabi Muhammad.
Dan itu juga bukan untuk Yesus, tetapi itu adalah untuk rajanya orang Yahudi yang bernama Hizkia, yang mampu kemudian mengusir kemudian pasukan dari Asyur, sama seperti Raja Gideon. Belajar dong, belajar. Jangan cuma mencari kelemahan, tapi Anda tidak akan menemukan kelemahan itu. Kenapa? Saya setiap berbicara berdasarkan data. Yang jadi masalah ini adalah kalau Anda oten bertentangan dengan data. Kenapa Anda bertentangan dengan data? Karena selama ini Anda menjadi oten bukan karena proses berpikir, tetapi karena dogma doktrin saja. Maka izinkan saya mengatakan pret bagi kalian yang tak berakal. Nah, itu dia. Demikian teman-teman, silakan. 25 Desember juga. Silakan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Iya, mau nanya ke Bang Zuma yang hari Jumat itu. Halo Bang Zuma. Iya. Yang hari Jumat tuh yang pas debat tuh Bang Zuma sempat bilang tidak butuh saksi dalam tidak ada pembunuhan zaman Yesus tuh, maksudnya gimana Bang? Maksudnya gimana ini? Yang hari Jumat apa ya? Yang sebelum Jumatan. Yang tidak butuh saksi dalam apa ya, pas itu lupa narasinya. Ya. Yang mana itu Bang? Oh, lupa juga sih aku. Iya, intinya di mana itu? Tidak butuh saksi bla 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 gitu. Tidak butuh saksi terkait dengan kejadian apa? Oh, kurang tahu, kurang paham. Waduh. Kebenaran itu tidak butuh saksi untuk menjadi sebuah kebenaran. Itu betul. Ya, itu dikaitkan dengan apa itu? Ya, Apapun termasuk Al-Quranul Karim, kenabian Nabi Muhammad, kenabian Yesus, kenabian Nabi Isa alaihissalam. Tidak butuh saksi. Ketika pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta, apakah ada saksi? Tidak ada. Apakah menjadi buyar penciptaan itu karena tak ada yang menyaksikan? Ya nggak buyar, tetap aja terjadi. Sama ketika seorang wanita ditiduri oleh seorang laki-laki, hamil dia. Apakah hamilnya gagal? Gegara tidak ada yang menjadi saksi dia digauli. Tetap aja terjadi. Jadi sebuah kebenaran tidak membutuhkan saksi untuk menjadikan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi justru yang membutuhkan banyak saksi adalah sebuah kebohongan yang ingin dijadikan sebuah kebenaran. Maka dibuatlah kesaksian. Sayangnya kesaksian yang banyak itu adalah palsu semua. terima kasih Bang ya. Iya. Sama-sama Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad ketika ditanya apakah ada saksi terkait dengan pewahyuan Al-Quran, seluruh alam semesta menjadi saksi akan kenabian Nabi Muhammad, termasuk orang-orang Kristen hari ini, termasuk iblis. Itu saksi kebenaran Nabi Muhammad. Loh kok bisa kayak gitu Bang? Yes. Kenapa? Karena isi Al-Quran sudah terpaparkan semua isinya. Meskipun kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu baru terungkap kurang lebih 7%, masih ada 93% kebenaran dalam Al-Quran itu tidak terurai. Kenapa? Pengetahuan manusia belum mencakupi untuk itu. Jadi kebenaran yang muncul, ilmu yang muncul di atas muka bumi ini baru 7% dari isi Quran. Kalau semua kebenaran Al-Quran sudah terungkap, bisa jadi dari Makassar kita tinggal tombol, ketik tombol, klik tombol, tiba-tiba ada di Jakarta kita. Nanti setelah penemuan itu muncul, baru kita dikagetkan. Loh, ini kan sudah 1400 tahun sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah itulah Al-Quran. Ketika disebut kemudian manusia sidik jarinya tak ada yang sama, meskipun manusia itu kembar sekalipun, ditemukanlah, banggalah manusia dalam pencapaian ilmu ini. Wow, ternyata ilmu pengetahuan mengetahui tentang apa yang ada pada diri manusia, tentang sidik jari. Nah, artinya bahwa manusia bangga tuh. Ternyata ada penemuan
seluruh manusia di atas muka bumi ini, sidik jarinya itu tidak ada yang sama. Tetapi antara satu manusia dengan manusia yang lain, sidik jarinya itu berbeda. Oh, tepuk tangan dunia. Wow, pencapaian sangat luar biasa yang telah ditemukan oleh manusia, yaitu adanya sidik jari. Kemudian lama-lama mereka membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insan allan najma'a izamah bala qadirin ala an nusawwiya bananah. Apa kata Quran 1400 tahun silam? Ternyata untuk mengidentifikasi manusia satu dengan manusia lain yang sudah manusia miliaran ini, kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah sudah menyatakan itu 1400 tahun silam. Bahkan aku, kata Allah, mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kenapa harus jari jemari? Oh, ternyata untuk mengenal antara si fulan dengan si fulan, pembeda antara si fulan dengan si fulan dari sidik jarinya. Naudzubillah. Subhanallah. Maha suci Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bangga mereka menemukan temuan itu. Ternyata Nabi Muhammad 1400 tahun silam sudah lebih dulu menemukan sidik jari. Baru 7% Al-Quran terungkap. 10 tahun kemudian terungkap lagi 2%. 50 tahun kemudian terungkap lagi 15%. Sampai seterusnya. Tapi anehnya, semakin Al-Quran terkuak kebenarannya, semakin hanyut kitab-kitab selain Al-Quran ditinggalkan zaman. Lekang, dimakan zaman, hancur hanyut dibawa zaman, ditinggal zaman. Langit-langit bertiang, tercengang-cengang tiang langit. Manusia kemudian dipancarkan seperti susu dan mengeras seperti keju. Harimau makan jerami, ular makan debu. Ada siang malam, tak ada matahari. Hanyut karena bukan kalamullah. Sedangkan Al-Quranul Karim baru beberapa persen yang ditemukan Al-Quran isinya itu. Nah, sedangkan mereka semuanya sudah dibocorkan oleh Al-Quran. Itu bukan kitabullah. Yang kitabullah itu hanya Al-Quran hari ini. Jadi kalau berbicara mengenai kesaksian, alam semesta menjadi saksi. Ilmu pengetahuan yang kemudian menemukan sidik jari menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin bukan Nabi. Kenapa? Al-Quran isinya ilmu pengetahuan. Jadi yang saya katakan Nabi Muhammad itu disaksikan oleh seluruh alam. Nabi Muhammad kenabiannya disaksikan oleh ilmu pengetahuan. Apa buktinya? Yang tadi. Maka seibarat kebenaran kenabian Nabi Muhammad itu sama dengan kebenaran seorang wanita yang hamil. Maksudnya gimana? Tidak perlu ada saksi melihat seorang laki-laki menggauli perempuan itu. Kita sudah bisa menarik kesimpulan wanita ini hamil karena sudah pernah digauli oleh seorang laki-laki. Yakin gak? Yakin. Hakul yakin. Hakul yakin. Kenapa? Dampaknya. Kita lihat dampaknya. Berarti tanpa melihat, hanya melihat dampak, maka manusia bisa yakin. Manusia berakal bisa yakin. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ketika orang ditanyai, umat Islam ditanyai, apa bukti Allah itu ada? Sanurihim ayatina fil afaq. Cukup Allah memperlihatkan tanda-tanda di seluruh penjuru, maka orang berakal akan tahu bahwa Allah itu ada. Cukup tanda-tanda seorang wanita hamil dengan membesarnya perutnya, dengan melahirkannya seorang anak, itulah bukti bahwa dia habis digauli oleh seorang laki-laki. Dan ilmu ini hanya bisa sampai kepada orang yang menggunakan akal sehat. Apakah perlu saksi? Ini tidak hamil ini, Pak. Tidak hamil. Loh,
perutnya sudah bunting begini 9 bulan kau bilang dah hamil. Iya, karena tak ada saksi melihat dia. Tidak ada saksi melihat dia digauli, Pak. Di mana dia digauli, jam berapa, gayanya seperti apa. Waktu dia digauli, enggak ada, Pak. Enggak ada yang melihat, enggak ada. Pokoknya dia enggak hamil, titik. Kampret. Samalah itu orang-orang buta hari ini, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang yang melihat kebenaran Nabi Muhammad melalui Al-Quran lalu menolaknya, sama seperti orang gila yang menolak orang hamil 9 bulan dengan mengatakan dia tidak hamil karena aku tidak ngintip pada saat dia bikin anak. Jadi orang berakal akan menarik kesimpulan, ibu ini hamil, janin yang ada di dalam perutnya itu jenis kelamin laki-laki dan berat badannya 3, sekian kilogram. Itu, apakah Anda yakin dia pernah digauli? Yakin, Pak. Kamu hadir? Enggak hadir. Tapi kamu tahu kenapa? Dari mana kau tahu? Ya, dia yang hamil, dia yang dilihat kok. Dia yang kita dengar kok. Dia yang disentuh, kita sentuh kok. Yang hamil ini dia, perutnya membuncit. Nah, di USG kelihatan ada gerakan dalam tubuh, berarti ada pribadi baru dalam dirinya. Akibat daripada masuknya cairan putih berupa keju. Berupa keju. Mati dong dia, keluar jadi kaku. Jadi ketika dia diketahui hamil, maka kita menarik kesimpulan, wanita ini sekitar bulan ini telah digauli seorang laki-laki dan dipancarkan sperma masuk ke dalam rahimnya, lalu terjadi pembuahan, lalu 4 bulan kemudian 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dan seterusnya dia melahirkan seorang anak. Anak ini lahir di tengah-tengah kita sebagai bukti bahwa ibunya pernah digauli. Tanpa saksi tidak ada yang bisa menolak itu kalau waras. Tapi kalau orang gila, saya tidak percaya kalau ibunya anak ini pernah digauli. Saya nggak percaya. Nggak percaya loh. Ini sudah ada anaknya, tapi saya tidak jadi saksi waktu itu. Saya tidak ada saksi. Saya tidak percaya kalau anak ini adalah anak dari ibunya. Berarti orang ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa si geger ini lebih hina daripada binatang? Karena si geger ini tidak menggunakan akal. Sudahlah giginya cipek, muka segitu, kayak penjolok mangga mukanya, lebar gak jelas, tidak menggunakan akal. Maka kemudian Tuhan mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih buruk dari setan. Sesetan-setannya setan masih mengakui keesaan Tuhan, tetapi mereka tidak lagi mengakui keesaan Tuhan. Berarti dia lebih setan daripada setan, lebih monyet daripada monyet, lebih babi dari babi, lebih anjing dari anjing. Tugas kita memanusiakan mereka yang lebih hina dari makhluk yang hina. Seperti itu saudaraku ya. Jadi kebenaran Al-Quran itu sama seperti kita melihat orang yang hamil. Tanpa kita hadir pada saat ibu ini digauli, kita sudah yakin bahwa pasti dia sudah digauli. Tanpa kita melihat Al-Quran itu diwahyukan pada zamannya, dengan melihat Al-Quran hari ini kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Rasulullah wa khataman nabiyyin. Saya kira cukup materi saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi khususnya kepada saya sendiri dan kepada anak-anak saya. Jangan pernah kalian mau keluar dari Islam menuju kepada penyembahan terhadap dewa-dewa Roma dan Yunani. Jangan. Anda kemudian ditarik dengan diiming-imingi Indomie. Jangan. Telepon Bang Suma saya butuh makan. Telepon Bang Suma saya mau sekolah. Telepon Bang Suma saya lagi sakit. Minimal saya mendengarkan toh, habis itu saya doakan. Sakit jiwa. Iya, mendengarkan kemudian supaya teman-teman semuanya terhindar dari gerakan-gerakan iblis yang ingin membuat kita jauh dari Allah. Anak-anakku yang ada di bawah yang mendengarkan ini, Bapak Ibu sekalian yang cinta kepada anak-anak, ajarkan mereka mendengarkan materi-materi apologet Islam supaya mereka terhindar dari gerakan-gerakan pemurnadan. Ingat, dosa apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, Allah mengampuni kelak selama kita masih mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi mati dalam keadaan kafir, di dalam Roma 8 nomor 10, apabila ada Kristus di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati di dalam dosa. Jangan mau mati dalam dosa, tapi buatlah diri kita illa wa antum muslimun, dalam keadaan selamat. Mati dalam keadaan selamat itu adalah harga mati. Untuk itu mati dalam keadaan Islam, tak ada mati di luar Islam. Untuk itulah kemudian sekali lagi, orang tua, Bapak Ibu sekalian, perbanyak kemudian anak-anak kita ajak nonton di YouTube,
di TikTok terkait dengan materi-materi apologet Islam, jangan dianggap sepele, jangan dianggap cuma candaan, jangan dianggap hanya gurauan, jangan hanya dijadikan sebagai pengisi waktu untuk tertawa dan seterusnya. Jadikan materi-materi apologet Islam ini sebagai materi bekal untuk anak-anak kita. Semakin kita banyak menonton, semakin banyak kita menggunakan kemudian materi-materi apologet Islam untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, maka kita ikut turut di dalam mengajarkan materi yang berhasil kepada apa itu? Amal jariah. Barakallah Mr. M. Masya Allah, subhanallah. Syukran akhina. Sehat selalu, panjang umur. Apa yang kamu berikan akan menjadi berkah, akan menjadi amal jariah. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan kepada antum itu akan menjadi bagian dari misi dakwah kita, menghindarkan generasi Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan supaya giginya tidak cipek gara-gara menggigit tulang ekor babi seperti si seger-seger. Demikian saudara, mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Jangan Saya tetap dulu stay kabur di sini. kau, Silakan. kau dengar tanggapan. Saya nggak kabur, cuman saya Jangan dulu mau kabur. memberikan adik-adik saya untuk mentraining seger-seger. Silakan dilanjut teman-teman Oke, sekalian. jangan kabur kau. Biar aku tanggapi ya. Yang biar Mr. M. Barakallah ngomongnya fiik. Syukran. panjang kali lebar tadi. Juma, kau bilang pulan-pulan. Yang jadi pertanyaanku, pulan itu siapa di Quranmu? 1, 2. Bagaimana dia bisa hamil kalau nggak ada saksi? Kita perlu bukti. Kau di sidang aja perlu bukti. Juma, itulah kau dari dulu. Terus kebenaran mana? Bagaimana bisa kebenaran kalau lahir dari abad ke-7? Segar. Itu loh. Minum air putih dulu segar, kayaknya masih sisa mabuk. Jangan kau Kau potong. masih Diam. sisa mabuk. Dia ngomong tadi aku diam. Jangan kau kepanasan. Bukan. Biar ku tanggapi Gimana kita perempuan baik-baik. hamil masih kotanya butuh saksi. Logika. Dijelaskan panjang Aduh. lebar. Kau minum air putih dulu. Aku bilang. Inilah Mr. aku M. bilang. Barakallah. Inilah kita satu-satu bro. Jangan nggak usah gitu. Bagaimana Matius kau bilang 26 nomor 18, Yakobus 4 nomor diam 13. dulu, jangan Pergilah kau ke potong. kota kepada si Anu. Siapa si Anu di situ? Siapa si Anu? Siapa si Anu di situ? Saudara-saudara diam yang dulu. berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Kota apa yang dimaksud di situ kota Anu? Matius 28 nomor 18, pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa si Anu di situ? Si Anu ulu cipe. Diam dulu. Biar ku tanggapi lagi semua perkataan. Dele, kau diam dulu Bang Juma. Diam dulu lah. Satu-satu kita. Nah, ku tanggapi. Seanjing-anjingnya orang Kristen lah. Tidak menikahi anak. Diam dulu. Ibarat kau bilang anjing. Masya Allah, Masya Seanjing-anjingnya, Allah. tapi tidak menikahi anak anjing. Perkembangan, Beda dengan Nabi Nuh, menikah perkembangan sama yang bocil begitu umur 6 signifikan. 2 Petrus 2 nomor 21-22 memang di situ Kristen disebut anjing dan babi. La haula wala Seanjing-anjingnya tidak quwata menikahi illa anak billah. anjing. Logikanya seperti itu. Iya. Nah, dia mengakui. Nah, Anjing- udah selesai. anjing cipe, Beda iya, Nabi iya, kau iya, menikahi iya. anak Jadi anak kecil teman-teman umur 6 sekalian, tahun. teman-teman Lebih sekalian, mulia siapa? Gitu loh teman-teman logikanya. sekalian, Jadi, ternyata dia sudah mengakui bahwa Kristen itu memang anjing. Maaf ya. seanjing-anjingnya tidak menikahi Dia anak seanjing-anjingnya anjing. katanya. Iya sama. Seanjing-anjingnya. Sama seanjing-anjingnya Seanjing-anjingnya tidak anjing. menikahi Tidak anak ada anjing. anjing membunuh Tuhannya. Siapa yang lebih anjing? Seanjing-anjingnya Siapa yang lebih anjing. Tidak ada anjing Tidak. menyembah makhluk kuburan. Seanjing-anjingnya anjing Seanjing-anjing tidak tidak ada menikahi anak anjing, menyembah manusia yang mati dikutuk di atas salib. Semonyet Seanjing-anjingnya monyetnya tidak menikahi bom anak tidak anjing. pernah itu kemudian Gitu monyet loh. sama seperti Beda bom dengan menyembah kau. makhluk yang ditombak di Seanjing-anjingnya atas menikahi salib. anak anjing. Jadi sudah benar kau mengatakan itu, udah betul. Seanjing-anjingnya anjing tidak ada anjing Tidak menyembah menikahi anak manusia. Menyembah Pernahkah manusia anjing yang mati menikahi anak digantung di anjing? tiang salib. Itu sudah betul itu. Pernahkah anjing menikahi anak anjing? Yang Seanjing-anjingnya umur 3 hari? Tidak ada anjing yang kawin sesama anjing. makanya aku bilang Laki-laki juga. anjing kawin sama laki-laki anjing. Tetapi faktanya, di Kristen laki-laki kawin sama laki-laki. Berarti lebih anjing daripada anjing.
Malu. Malu. Kabur ya. Sakit hati dia, teman-teman. Ayo naik lagi. Ten. Kirain saya di kick apa di tombak dari bawah, enggak ya? Enggak bang. Alhamdulillah. Pakai timer itu. Ya tenang sih, seger-seger. Masya Allah, teman-teman yang mendukung apologet kita ini ya, makasih ya. Kita doakan rezekinya bertambah. Teman-teman yang mendukung di bawah, kesehatannya ketika terganggu dipulihkan oleh Allah. Masya Allah. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Oke, ada lagi pasien baru? Ada di bawah nih bang. Teman-teman di YouTube, Masya Allah, terima kasih ya. Sahabat-sahabat yang ada di YouTube Zulkifli Abbas Official, dan yang ada di Lensa News TV, yang ada di Mantp, sehat-sehat kalian semua ya. Amin. Amin. Ada pasien sakit ini bang. Bukan pasien ini dokter ya, dokter ini dek, yang suntik dirinya sendiri. Cairan infus dia minum sendiri, nggak dikasih kepada pasien. Setiap kemudian apoteker drop obat, dia sendiri yang konsumsi, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Sebenarnya saya suka banget ya dengar dakwahnya Bang Juma ini, keren banget, luar biasa. Tapi saya pikir Bang Juma perlu mandi dulu, perlu gosok gigi. Saya aja udah mandi. Sudah minum cairan infus? Begini, Bang Juma kan bilang saya suntik-suntik sendiri. Ya mungkin itu benar, tapi Ya itu benar. tapi saya udah mandi nih, udah gosok gigi. Terus yang jadi pasiennya siapa? Biasanya yang pasien itu Loh, mandi itu saya tidak harus mengatakan disuruh. Anda pasien, saya bilang Anda itu dokter. Dokter Anda itu bangga dong. Dokter Oh yang iya, tidak iya benar memiliki Bang pasien. Juma benar. Karena Bang Juma kenapa? benar kalau bilang aku dokter. Obat-obatannya diminum sendiri, disuntik sendiri, tapi nggak sembuh. Iya. Itu maksudnya, gitu dong, diakui dong. Iya benar. Bang Juma pinter deh. Oh iya dong. Bang Juma ini keren banget, pinter, cerdas. Cairan infusnya sudah diminum. Lama-lama aku bisa jatuh cinta sama Bang Juma ini. Lanjut. Dinda. Lilo, silakan. Lanjut dulu lah Aki Zuma. Mungkin Bang Dia, fadal. Ini saya nyimak lagi dari tadi ini kadalahnya. Boleh dokter, takut saya. Maka dari itu, ini pasiennya hostnya nih. Aki Zuma. Allahu Akbar. Oke, pasien berikutnya. Global. Selamat pagi. Iya. Saya jujur ya, sebenarnya saya sudah jatuh cinta sama Bang Juma, tapi saya harus bersahadat dengan baik dan benar dulu ya, supaya nanti saya ini berarti harus
tahu diri dulu apakah saya pantas untuk Bang Juma atau tidak, begitu kan? Bang Juma, kira-kira gimana kalau kita menikah? Bah, boleh. Bang Zuma pagi-pagi dilamar cewek loh. Boleh, tapi tunggu saya lolos poluan dulu. Setelah saya lolos poluan baru kita nikah biar ada masa depan kan gitu. Tahun depan saya rencana daftar poluan, mudah-mudahan lulus sih. Kalau lulus baru kita nikah. Nah, gitu. Nanti Soalnya nikah. Bang Juma kan bilang katanya saya suntik sendiri kan. Jadi saya pengen Bang Juma jadi dokter cinta saya dan suntik saya. Mama masolang generasi. Adakah sahabat Pratin ngomong dong, ngomong kok dari tadi diam. Prati. Bantu dulu Woi. Oh dong. Ada yang bertanya di bawah, kok poluan? Ngerti aja lah. Kok poluan? Oh, saudaraku, saya ingin sampaikan ya. Sekarang saya jujur aja, saya pengen nikah dengan Bang Juma. Jadi saya pengen disuntik Bang Juma ya. Oh, mama. Ya kan? Ya kan? Supaya saya sembuh. Ya kan? Masolang generasi. Nanti kan dikasih obat sama Bang Juma. Dikasih obat, disuntik. Nanti sembuh. Tadi malam mimpi apa Bang? Bang Zuma. Tahu ini. Mimpi korban bakaran mungkin Akhi Zuma nih. Bang Juma. Udah ya. Yang penting saya tahu ya sekarang ya. Saya udah cinta sama Bang Juma, pengen nikah sama Bang Juma, pengen disuntik, pengen dikasih obat. Udah dulu ya. Saya harus beraktivitas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ibu ini naik ke sini dalam keadaan basah dia. Basah. Penuh dengan ketuban kuda kayaknya. Iya, Bang Ketuban kuda warna apa tuh Bang? Allahu Akbar. Saya bikin kopi dulu campur masako di saya nggak enak perasaan ini dibuat sama ibu tadi Sambil nyimak nanti kalau ada yang berat silakan teman-teman. Ya. Bang Miftah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Akhi, Masya Allah. Antum sehat? Ya, alhamdulillah Bang Zuma sehat, Masya Allah. Akun baru ini Akhi. Kenal Bang. Ustadz Miftah. Bukan. Oh, Masya Allah. Beda. Oke, Masya Allah. Ini Beda, Bang. nama-nama yang baik dan suaranya juga mirip. Ya, salam kenal yang Akhi ya. Ya, siap Bang. Masya Allah. Semakin banyak orang yang ikut dunia lintas agama ini, kita semakin kuat. Rapatkan barisan, hindarkan generasi kita dari gerakan-gerakan pemurtadan. Amin. Allahu Akbar. Lanjut. Gerumper. Lah. Lanjut Bang Miftah, ini apa yang mau ini Bang Miftah? Bang Dia, Bang siapa ini? Bang Lilo. Buka mic. Ya. Tadinya saya mau nanya ke Bang Juma, Ustaz. Saya Agak ada. Ya, silakan. Tentang apa namanya? Konsep poligami dalam Islam sebenarnya mau nanyanya. Waktu itu saya pernah ditanya orang Kristen tuh kenapa di Islam ada poligami katanya. Saya nggak bisa jawab. Gitu Ustaz. Bisa mau nanyain itu konsep poligami dalam Islam. Menurut orang Kristen yang nanya ke saya, berarti orang Islam tidak setia dengan istrinya gitu.
Ya, Bang Zuma standby. Bang Nilo. Iya. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai konsep poligami, Islam datang, baginda Rasulullah Muhammad SAW datang di atas muka bumi ini bukan mengajarkan poligami. Dalam arti kata, bukan beliau yang mengajarkan tentang poligami ini, tetapi beliau mengatur tentang poligami. Kenapa? Karena poligami itu adalah ajaran yang dianut oleh kaum terdahulu. Kita kenal nabi-nabi di dalam Bible, ada yang istrinya kemudian 600-an, gondiknya 300-an. Jadi tak ada batasan nikah di ajaran sebelum Islam. Itu nggak ada. Pertemukan saya dengan seorang Kristen yang bisa menunjukkan di dalam kitab mereka cukup satu istri, itu nggak ada. Perintah cukup satu istri itu hanya ada di Islam. Fawahidah. Allah ta'adilu fawahidah. Hanya di Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Tidak ada di agama lain. Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30 apa kata Yesus? Barang siapa yang menjadi pengikutku, meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, kata Yesus, maka dia memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Kalau meninggalkan satu istri, ya kalau dia tinggalkan dua istri, begitu menjadi pengikut Yesus, maka mendapat kali ganda. Itu ajaran Yesus tuh. Dan tidak ada Yesus pernah membatasi cukup satu istri. Tidak ada Nabi Musa mengucapkan cukup satu istri. Itu nggak ada. Daud tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Daud kalau kita baca sejarahnya di dalam Bible, na'udzubillah summa na'udzubillah, sungguh benar Al-Quran bahwa setiap putusan yang datang kepada mereka selalu diolok-olok. Daud, seorang nabi yang mulia, diceritakan di kitab mereka, mengintip istri orang mandi, dan dia adalah kakeknya Yesus. Di Roma 1 nomor 3, Yesus itu berasal dari spermato Daud. Berasal dari sperma Daud. Dan Daud ini kalau kita lihat ceritanya, dia ngintip bini orang, Urea, istri Urea mandi namanya Berseba. Lalu kemudian mohon maaf digauli bini orang, habis itu dikawini dan seterusnya. Nah, apakah itu mengatur tentang jumlah istri? Tidak. Bahkan di dalam Bilangan 31 nomor 17-18 jelas sekali kok di situ. Ambillah semua wanita yang masih perawan untukmu. Ya kalau wanitanya di situ ada 1000, satu karung, satu gudang, ambil untukmu. Itu dalil. Di surga bagaimana? Di surga di Matius 19 nomor 29 dalam original teksnya, Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri. Ya, jadi kalau kita dijanji 72, Yesus 100. Ini. Jadi kembali kepada tentang poligami. Orang Islam dikasih solusi untuk berpoligami. Kenapa? Karena hasrat laki-laki itu adalah wanita. Jatuh cinta kepada wanita. Melihat wanita cantik pasti tertarik. Munafik kalau tidak. Munafik kalau tidak. Saya aja sendiri jujur. Saya punya istri. Ketika saya keluar, ada penerimaan karyawan baru. Yang ada dalam benak kita, mana di antara karyawan baru ini yang paling cantik? Meskipun hanya sekedar menghibur diri. Mana yang cantik? Oh, ini anak ini cantik. Kadang sebagai pimpinan saya panggil. Adik dari mana? Lulusan mana? Tinggal di mana? Dari suku apa? Hanya sekedar tahu. Tapi itu terjadi karena merasa wanita ini indah. Nah, keadaan ketika kita tidak bisa lagi sanggupi daripada kita berzina berdosa, maka Al-Quran mengatakan boleh kau menikah lebih dari satu, boleh. Tapi syaratnya ada. Apa itu? Adil. Lalu Allah mengatakan apa? Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Lebih dekat untuk tidak berbuat zalim daripada kamu berzina.
Karena Allah mengatakan kalau engkau khawatir tidak kemudian bisa adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu. Sekarang permasalahannya adalah, sanggupkah saya adil ketika saya menikah dengan wanita kedua? Saya menikah dengan wanita kedua, istri saya ngapain saat saya malam pertama? Ngapain istri saya? Bahagia seperti bahagianya istri kedua sekarang yang malam pertama denganku? Atau dia merundung duka? Dia bersedih, kecewa, terpukul, tersakiti, menangis, merintih. Apakah itu terjadi? Terjadi. Apakah itu adil? Tidak adil. Lalu, ya jangan. Karena poligami itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa adil. Wanita yang diduakan merasa adil nggak? Tidak. Kalau begitu, jangan kau lakukan. Terus kenapa dikasih ruang? Sama seperti haramnya babi. Itu solusi daripada mendatangkan dosa yang jauh lebih besar. Maka kata Allah, zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Tapi tidak berarti tidak zalim. Kalau istri tersakiti, menikah tanpa kemudian sepengetahuan istri, tanpa izin mereka, itu masuk ke dalam kategori zalim nggak? Ya zalim. Boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam, zalim itu nggak boleh. Berarti Al-Quran memberikan solusi, daripada ente berzina, dosanya jauh lebih besar, maka boleh kau menikah apabila kamu bisa adil. Jadi kesimpulannya, agama yang melarang poligami itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Contoh agama Pak Martin, boleh nggak cerai? Tidak boleh, selain zina. Jadi kalau Pak Martin sudah bosan sama istrinya, Pak Martin boleh berzina supaya dicerai. Karena hanya ada satu alasan bercerai menurut yang tertulis di Bible, zina. Boleh. Misalnya Pak Martin sudah bosan sama bininya, mau cari yang lain yang lebih segar-segar, boleh. Pak Martin berzina dulu. Ketahuan, cerai deh dengan istri pertama. Itu solusi kalau di mereka. Tapi kalau di Islam, tidak bisa. Kalau Anda kemudian bisa adil, silakan Anda poligami. Tapi yakin Anda bisa adil? Yakin? Yakin? Kalau yakin silakan. Yakin pada malam pertama dengan istri kedua, istri pertama juga lagi bahagia? Yakin? Tidak yakin. Maka poligami yang diizinkan adalah ketika istri yang sedang mencarikan kita bini. Apa alasannya istri mencarikan kita bini? Pertama, mungkin dia sakit. Kedua, mungkin ingin berbagi. Ketiga, mungkin dia lebih mencintai Allah daripada suaminya. Karena mencintai Allah di atas segala-galanya, itulah wanita soleha. Kamu cinta kepada suami. Saya punya istri, wallahi. Waktu saya masih dinas di kota Parepare waktu itu, saya bilang gini, ibu, ponaan daripada jenderal dari Kapolda, Andi Burhanuddin, ada loh ditugaskan di Parepare sekarang. Terus, bukannya abah pernah dijodohin sama orang tua, sama mereka? Iya sih. Ya, kalau abah memang mau menikah, silakan. Biar tapi saya yang bicara sama wanitanya, kata dia gitu. Artinya apa? Kutanya, kenapa bisa begitu, ibu? Apa katanya? Aku sangat sayang abah, tapi aku lebih cinta Tuhanku daripada abah. Aku yang menangis, dia yang tersenyum. Maka wanita ini begitu mulia, aku peluk. Lantas aku katakan sama beliau, aku tidak akan pernah menduakan engkau, kau wanita sempurna. Itu baru dibilang wanita soleha. Bukan saya memuji almarhum, bukan saya memuji, tapi itu kenyataan yang saya alami. Dia mengatakan, saya lebih mencintai Allah, secita-cintanya aku samamu. Aku lebih cinta kepada Tuhanku. Dan saya memang buktikan bagaimana ibadahnya, bagaimana dia dalam hidupnya. Saya buktikan. Manusia yang saya kenal yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki sosmed, beliau. Yang tidak pernah ke tetangga bercerita sesuatu yang tidak penting, beliau.
Itu saya tanya, kenapa bisa kayak gitu ibu? Abah katanya, aku cinta Abah, tapi aku lebih cinta kepada Robku. Wow, keren. Kenapa Bang Suma sudah 4 tahun ini belum memilih istri lagi? Saya masih mencari yang sama seperti beliau. Ya, mana tahu anaknya Pak Martin bisa seperti itu. Bisa jadi mertua saya Pak Martin ini. Jadi begitu sahabatku, saudaraku, dalam Islam itu perintahnya fawahidah, cukup satu. Dan ini tidak ditemukan dalam agama Kristen. Cukup satu istri itu nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dalam Kristen, cukup satu istri itu nggak ada. Tidak ada satupun dalil yang ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang jemaat Kristen, itu tak ada. Kecuali kepada pendeta atau guru mereka. Itu boleh. Selama dia menjadi guru boleh satu istri. Tapi kalau sudah tidak jadi guru boleh dia liar. Mendapatkan banyak istri, 1000 istri pun boleh dalam Kristen. Tidak ada dalil yang mengatakan cukup satu istri, hanya ada di Al-Quran. Fawahidah, maka cukup satu. Kalau tidak bisa andil. Itu fakta, itu real. Maka sungguh berat kemudian poligami itu. Berat sekali. Berat sekali. Ketika ada niatan kita untuk berpoligami, maka yang perlu kita dudukkan perkaranya adalah wanita kita, istri kita didudukkan dulu. Ibu, saya mau menikah. Sakit nggak hatinya? Enggak. Buktikan dulu. Apakah betul dia nggak sakit-sakit? Kalau dia ibadahnya bagus, selalu menangis di tengah malam, yakin dia tidak akan sakit. Karena dunia baginya hanyalah untaian pelengkap kehidupan. Misi utamanya adalah akhirat. Apa kata istri saya waktu itu? Kita punya 2 rumah. Rumah yang ada di bumi dan rumah yang ada di akhirat. Dan kita harus lebih mempercantik dunia kita yang di akhirat daripada rumah yang akan kita tinggalkan. Itu nasihatnya kepada anak-anak. Kepada anak-anak beliau masih kecil udah dinasihatin. Rumah kita bukan di sini, rumah kita di surga. Rumah yang indah di surga, rumah di bumi hanya sekedar tempat tumpangan sementara. Ayo adik nyanyi yuk sama-sama yuk. Dunia sementara, akhirat selamanya. Rumah di bumi sementara, rumah akhirat selamanya. Rumah yang dipercantik yang di akhirat, bukan rumah yang di bumi. Itu nyanyian-nyanyian yang sering kali dinyanyikan kepada anaknya ketika di ayun. Nah, ini jadi Islam itu mengajarkan poligami supaya tidak berzina. Kalau ada agama yang melarang kemudian umatnya poligami, berarti agama itu melegalkan persinahan. Contoh, ketika kemudian Pak Martin keluar dari rumah, lalu dia masuk ke kantor. Di kantornya ada stafnya cantik. Stafnya ini kedip mata sama dia. Hari pertama Pak Martin tidak tergoda. Hari kedua tidak tergoda. Hari ketiga tidak tergoda. Hari keempat sudah mulai mampir di apotik beli kondom. Karena wanitanya juga mau. Wanitanya juga mau, dia juga sudah kebelat. Istri di rumah sudah mulai batuk-batuk, sudah nggak bisa ngangkang dengan cantik. Standar 1, standar 2 nggak bisa lagi. Ada yang segar-segar di luar. Apa yang terjadi? Yesus kan sudah menebus dosa kita. Yang penting percaya Yesus. Anak-anakku, jangan kau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan cuma dosa kita, bahkan dosa dunia. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia akan semakin melimpah-limpah. Di mana Anda berzina banyak kali, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Makanya di barat, tolak ukurnya barat. Tolak ukurnya barat. Kenapa? Barat lebih dulu Kristen daripada Indonesia. Indonesia belum menggalakkan kemudian ajarannya secara totalitas karena mereka malu di umat Islam yang mayoritas. Mereka malu-malu mempraktikkan isi Bible. Tapi kalau di barat sudah kita lihat laki-laki, cewek baru-baru ini viral laki kawin sama babi. Kawin sama babi. Kenapa? Karena segala sesuatu halal. Kalau ada dosa cukup percaya Yesus maka dosa ditebus. Nah ini, jadi Pak Martin bisa melakukan itu. Kenapa? Yang penting di rumah satu istri. Tapi ini si Ucok ketika dia panas di kantor, melihat juga ada juga kawah yang lagi kepanasan juga, ya tabrak. Habis itu pulang cukup satu istri. Boleh nggak menikah? Nggak boleh. Lalu apa solusinya? Ketepak, ketepuk. Dadah, makasih ya sayang. Iya, Om. Besok lagi ya Om. Iya. Pulang satu istri. Mama, suamiku yang ganteng yang tidak menduakan aku dengan istri baru. Tetapi si Ucok dibagi-bagi di mana-mana. Kalau di Islam nggak boleh. Fawahidah, cukup satu. Boleh nggak berzina? Nggak boleh. Lalu bagaimana dengan kadarnya laki-laki yang cinta kepada banyak wanita, yang suka kepada wanita?
puasa, jaga pandangan, perbanyak kemudian ingat kematian, perbanyak kemudian ingat Allah, perbanyak siksa kubur diingat, perbanyak kemudian mengingat susahnya neraka, maka manusia yang beriman akan menundukkan syahwatnya daripada itu. Berbeda dengan mereka, sudah dijamin surga, sudah mendapatkan jaminan. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah pewaris surga. Ya kalau sudah pewaris surga, ya dosa apapun kalian lakukan bisa. Makanya di Kristen itu, ya di ajaran Pak Martin itu, teman-teman, ini anak-anak Islam harus tahu. Makanya di ajaran Kristen itu tidak ada hukuman ketika ada orang berzina. Apa hukumnya di Kristen? Nggak ada. Ketika di Kristen ada orang merampok, membunuh, memperkaos, apa hukumnya di Kristen? Nggak ada. Cuman satu, apa itu? Kasihi musuhmu, kasihi musuhmu. Bukan hanya sampai situ Bang Suma. Lalu doakanlah dia yang baik-baik. Jadi kalau ada orang menemukan istrinya lagi diperkosa, bukan dia mengambil parang untuk menebas, tapi langsung berdoa di situ, ya Bapakku yang ada di surga, kasihilah dia, maafkanlah dosanya yang telah memperkaos bini saya halilintar. Itu makanya tak ada. Coba mana dalilnya? Pelaku zina di dalam Kristen apa hukumannya? Ndek nara. Ndek nara. Ketika orang Kristen berzina apa hukumannya? Pak Martin? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Ketika orang Kristen membunuh apa hukumannya? Tidak ada. Coba. Ketika orang ketahuan di Kristen berzina, apa hukumannya? Tidak ada. Kalau di Yahudi, orang berzina kata Yesus, kisas. Mencuri, potong tangan. Ngintip orang, cungkil mata. Melihat gadis cantik, cungkil mata. Tapi kalau Kristen, berlaku nggak itu? Enggak. Kata Yesus, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, dia sudah berzina. Apa hukumnya? Cungkil matanya. Itu kata Yesus. Kalau Kristen lihat wanita, berdosa enggak? Enggak. Apa hukumannya? Ya, kasihi. Apa itu kasihi? Ya, bulu ketemu bulu dah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sesi kedua. Karena Pak Martin manusia tak berakal muncul di sini, silakan mungkin dengan yang lain. Saya tidak bisa menghadapi orang tak berakal. Demikian. Ya. Hebat banget ya Juma ya. Ini saudara saya sudah lama dia nih. Dia kalau ketemu saya langsung stres dia. Juma nih. Jadi ya kita harus ngerti lah. Jadi begini Juma ya, saya ulangi lagi ya, bahwa manusia itu diperhadapkan oleh dua hal yang paling penting dalam hidup ini. Pertama, dosa amarah yang ngamuk-ngamuk gitu loh. Apa-apa tersinggung marah gitu. Yang kedua dosa hawa nafsu. Jadi hawa nafsu amarah, hawa nafsu birahi. Ini dua hal yang paling inti dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam Alkitab situ dalam Bible itu sangat ditekankan sekali. Sangat ditekankan sekali. Sehingga kita tidak aneh dengan itu. Jadi kalau memang orang tidak bisa menguasai diri sampai dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu adalah kuasa iblis. Keduanya, kalau orang tidak bisa nahan hawa nafsunya, itu juga kuasa iblis. Karena iblis itu menggoda di situ. Tuhan mula-mula menciptakan manusia laki dan perempuan itu satu. Laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan dua tapi satu. Itu. Jadi dari mulanya Adam cuma dengan Hawa, tidak dengan lain. Sehingga kalau ada yang melakukan lebih daripada itu adalah hasutan iblis, hasutan hawa nafsu. Karena yang paling inti dalam hidup ini adalah hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Nah dua ini kalau sudah dilakukan itu jelas itu dari iblis. Jadi kekristenan itu jelas, sangat jelas. Karena hubungan suami istri itu seperti hubungan antara Tuhan dengan jemaat. Sehingga sangat sakral sekali. Sangat sakral sekali. Kalau misalnya tadi Juma katakan di barat, ya itu namanya ada aja yang memang lemah. Kalau orang barat memang seperti itu. Mereka itu liberal. Kadang-kadang ngaku Kristen tapi mereka punya pemahaman liberal. Tidak mau diatur oleh Alkitab atau Bible. Karena Tuhan mengajar orang untuk menjauhkan daripada perzinahan, menjauhkan diri dari hawa nafsu,
amarah, hawa nafsu birahi. Karena itu dua hal yang paling inti, sehingga kalau sampai sekarang orang masih melakukan itu, berarti dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Karena Tuhan yang benar itu hanya kasih satu istri, satu suami. Tidak boleh lebih daripada itu. Karena itu sangat sakral, sehingga dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24-25 sudah mengatakan bahwa hanya satu suami, satu istri. Ya, lebih daripada itu adalah perzinahan. Dan ini yang dilanggar oleh manusia karena manusia tidak bisa menguasai diri dari dua hal itu. Dalam Kristen itu sangat berat itu. Ada yang memang yang melanggar, tapi Anda sudah tahu bahwa Tuhan menghukum mereka itu. Tidak ada orang yang kawin seperti itu hidupnya aman, itu tidak ada. Ya. Tidak ada hukum memang yang mengatakan, tapi Tuhan menghukum. Tuhan itu menghukum. Orang Kristen takut sekali kalau Tuhan menghukum. Sampai ke tulang sum-sum. Sehingga orang Kristen banyak yang sudah dihajar habis-habisan baru dia bertobat. Dan itu ada saja yang melanggar. Tapi kita harus konsisten. Bahwa kita harus menguasai diri dari dosa waris itu. Yaitu hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Ini paling inti dalam ajaran Kristen. Jadi kalau orang ngomong macam-macam tentang Tuhan, tapi masih dikuasai amarah, dikuasai birahi, itu berarti dia belum punya Tuhan yang benar. Karena di dalam Kristen, itu bukan saja berdasarkan kesadaran, tetapi ada Roh Kudus yang diberikan. Karena manusia tidak bisa melakukan hal yang benar, yang baik, selain dituntun Roh Kudus. Sebagai manusia, makanya orang Kristen ada yang melanggar juga, karena mereka terlepas dari kuasa Roh Kudus. Tapi kalau orang yang dikuasai Roh Kudus, dia bisa mengatasi kemarahan, dia bisa mengatasi hawa nafsu birahi. Ya, jadi itu. Kalau saya punya pengalaman banyak sosial begitu dari muda, saya banyak. Ya, saya tidak terkecoh dengan semua itu. Saya tidak terkecoh dengan perempuan segala macam, saya tidak terkecoh. Walaupun dalam keinginan hati itu kadang-kadang ada memang, tetapi iman saya melarang itu dan saya tidak berani sampai sekarang ini. Sampai saya setua ini tidak pernah terpengaruh apapun gitu soal-soal begitu. Termasuk amarah. Juma ini sering caci maki saya, ya, tapi saya tidak marah sama dia karena saya tahu dia tidak mengerti apa-apa. Juma ini kan orang yang dikuasai oleh kuasa dunia ini, ya, hawa nafsu amarah, makanya dia lebih pakai power. Dia menunjukkan powernya untuk bisa mengalahkan orang. Lalu bahasa-bahasanya yang kasar-kasar. Itu semua itu dosa. Itu yang tidak boleh dilakukan orang Kristen. Makanya saya kalau ketemu Juma, saya sayang dia. Saya kasihan. Karena dia saudara saya juga begitu. Hanya saya sayangkan, dia tidak bisa menguasai diri dari hawa nafsu birahi, hawa nafsu amarah. Kalau Nabi Yakub itu istrinya 4 itu berzina, Pak ya? Nabi Yakub. Betul, itu iya. Jadi begini, nah dengar saya jelaskan. Dalam perjanjian lama, itu memang manusia itu memang masih dikuasai oleh pikirannya sendiri. Ya, pertanyaan saya simpel, Pak. Nabi Yakub itu istrinya 4, dia berzina nggak? Iya, berzina itu. Berarti Yesus keturunan pezina. Kan Yesus keturunan Yakub ya? Kalau dari manusia. Kalau manusia. Iya, oke, manusia. baik, Pak. Jadi begini. Begini. Dengar dulu. Dalam perjanjian lama, itu memang manusia belum bisa menguasai dirinya. Dalam perjanjian lama banyak kesalahan-kesalahan karena belum ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya pada raja, imam, dan nabi. Sedangkan umat belum. Sehingga dengan keadaan orang Israel seperti itu, mereka memang melakukan apa sesuai dengan keinginan hatinya yang masih ada dosa waris itu. Makanya dalam perjanjian baru itu dilarang sama sekali. Yakub itu nabi loh, Pak, bukan umat loh. Yakub itu nabi. Betul. Jadi nabi itu manusia berdosa, dari manusia berdosa juga. Nabi manusia berdosa. Nabi itu Iya. Agak bingung. Jadi nabi-nabi yang tercatat di perjanjian lama itu nabi-nabi berdosa semua, Pak ya? Nabi-nabi berasal dari manusia berdosa. Nabi berasal dari manusia. Itu nabi yang ngangkat siapa, Pak? Tuhan salah pilih berarti. Tidak. Gimana katanya manusia berdosa tadi? Aduh, saya agak pusing. Iya, semua. Dengar. Makanya ini ajaran Kristen. Semua manusia sudah berdosa. Sejak jatuh Adam dan Hawa itu semua manusia berdosa. Yang saya tanya Nabi nih, Pak. Bapak bilang tadi ya, orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu itu dosa zina, Bapak bilang. Ada nafsu amarah. Iya. Banyak nabi, bahkan nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu istrinya lebih dari satu. Abraham, Yakub, Daud, Salomo. Itu semua berzina. Betul. Dan itu semua nenek moyangnya Yesus loh. Oh iya.
Aduh. Jadi Yesus datang itu dia dari surga, dia datang untuk membedakan dengan manusia-manusia, semua manusia termasuk nabi, utusan-utusan itu sebagai orang berdosa. Jadi supaya Anda tahu dalam kekristenan itu mengajarkan bahwa semua manusia sudah berdosa. Kalau sehingga dalam kecenderungan ajaran hatinya selalu melawan Tuhan. Oke, kalau dalam ajaran Pak Martinelli ya, Pak Martin ini asalnya dari mana? Maksudnya asal apa? Asal dari suku. Ya kalau Yesus kan asalnya dari Sukunya. surga. Iya kan? Nah, Kalau Pak Martinelli ini asalnya dari mana? saya berasal dari dunia ini, dari orang berdosa. Bukan ciptaan Tuhan. Saya dilahirkan oleh orang tua saya. Bukan ciptaan Tuhan Pak Martin ini. Yang diciptakan itu Adam dan Hawa. Yang diciptakan dari debu dan tanah itu Adam dan Hawa. Oh, yang diciptakan Saya cuma dihadirkan Adam dan oleh orang Hawa. tua saya. Sedangkan Pak Martin yang ciptakan siapa? Saya tidak diciptakan, saya dilahirkan. Beda diciptakan dengan dilahirkan. Bapak nggak diciptakan. Aduh, pusing juga ini. Jadi Bapak ini hanya proses manusiawi ya. Jadi bapaknya Pak Martin Iya, dengan ibunya Pak betul. Martin berbuat, lalu lahirlah Bapak. Betul. Betul. Tidak ada yang menciptakan Pak Iya. Martin ya. Loh, menciptakan Adam dan Hawa. Iya, Pak Yang Martin ini tidak ada. menciptakan kalau saya ini lahir dari orang tua saya. Jadi Anda pakai istilah-istilah yang harus tepat juga. Iya, Apa makanya Anda saya diciptakan? tanya. Makanya saya tanya dengan pasti, Ya Pak itu. Martin ini ada yang menciptakan nggak? Tidak. Tidak ada. Saya itu lahir dari orang tua saya. Oke. Cuma jadi waktu malam-malam tanpa direncanakan ini kan ada perbuatan orang tua, lahirlah Pak Martin. Tuhan tidak merencanakan Pak Martin berarti ya? Manusia itu memang sudah prosesnya seperti itu. Lo bukan, saya tanya. Jadi Anda jangan. Saya tanya, Tuhan Iya, punya proses rencana manusia. nggak terhadap Pak Martin? Loh, itu rencana manusia. Naluri Saya manusia. tanya karena gini, Naluri manusia. orang Kristen sering bilang Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Itu betul nggak? Orang Kristen sering bilang gitu loh. Iya, betul. Berarti Tuhan Betul. punya rencana Setelah terhadap kita- Pak Martin. Jadi saya dari manusia duniawi. Sebentar Pak ya, Martin, masih kita yang uruti berdosa ini. pelan-pelan. Kalimat tadi Pak Martin udah benarkan, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Itu Pak Martin udah benarkan. Jadi saya ulang pertanyaan, apakah Tuhan punya rencana yang indah untuk Pak Martin? Ya, jelas dong. Kenapa Jadi sekarang Tuhan saya punya bisa ngajar rencana Anda untuk tentang- Bapak sedangkan dia tidak menciptakan Bapak? Kan Tuhan nggak menciptakan Loh, saya Bapak. itu- Kenapa Tuhan bikin rencana untuk Bapak? Ini nggak konsisten Pak Martin nih. Coba dipikir lagi Pak. Saya dilahirkan kok. Saya dilahirkan iya, bukan saya mau diciptakan. buktikan. Yang saya mau diciptakan itu buktikan. Adam dan Hawa. Anda tahu Saya mau nggak ciptakan buktikan. itu apa? Saya mau Diciptakan seperti buktikan, orang bikin Pak priuk Martin. itu loh. Pak Martin, saya Anda mau nggak ada ajak lah. Anda tidak usah. Saya mau Nggak ajak bisa, Pak Anda salah. Martin Anda- supaya klik sama Anda salah ngomongnya, kalimat Bapak, ya kalimat yang Bapak ajarkan di gereja bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Bapak harus paham kalau Bapak diciptakan dan Tuhan merencanakan hidup Bapak. Masa gitu aja Bapak nggak bisa nyambung kalimat itu? Kalau Tuhan merencanakan hidup Bapak yang indah, maka Tuhan yang menciptakan Bapak. Gitu aja Bapak nggak paham. Nah, disitulah Nah, bedanya mulai pemahaman Anda Islam beda dengan saya. Loh bukan, Itu beda. itu semua saya Anda pakai sebagai kalimat Islam- Anda di gereja Pak Martin. jangan plesetkan saya. Anda nggak bisa. Anda nggak bisa plesetkan saya. Nggak bisa. Bukan Anda nggak nggak bisa. bisa. Anda mulai Saya mulai ini dilahirkan connect oleh sebenarnya. manusia. Dilahirkan oleh orang tua saya, bukan diciptakan. Yang diciptakan tuh Adam dan Hawa saja. Ya, terus Lalu Tuhan kita ini keturunannya. Ya. Anda Pak Anda Martin. kepleset itu. Enggak, saya enggak kepleset Anda Pak Martin. kepleset. Saya tanya ulang, Pak Martin Nggak merencanakan bisa. hidup Pak Martin Anda nggak? di mana? Anda diciptakan. Saya Sekarang saya diciptakan tanya, Pak Anda Martin. diciptakan Tuhan. Semua yang Oh, ada diciptakan di gimana bumi, ciptanya? langit dan di Bagaimana antara ciptaannya? keduanya semuanya Bagaimana dia diciptakan. menciptakan? Dengar, bagaimana dia menciptakan Anda? Oh, Bapak nanya penciptaan manusia. Loh, itu Anda kepleset, repot kan? Enggak Jelaskan, kepleset kan? loh. Kalau Anda kami ada di kenyataan Al-Quran. Dilahirkan orang tuamu kok kamu diciptakan gimana sih? Pakai bahasa Sebentar, yang saya benar. cari Kita ayatnya yang ya. diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Kita ini keturunannya yang lahir dari orang tua. Jangan diplesetkan. Anda keliru tuh istilahnya itu. Keliru.
Tapi kalau itu Sebentar, memang itu Pak. Ini pendapat saya Anda, ya carikan silakan ayatnya. saja. Saya nggak Zakaria hafal soalnya. 12 nomor 1, Tuhan menciptakan semua roh yang ada pada diri manusia. Nah, lanjut Bang. Menciptakan roh. Jangan-jangan Roh saya tidak manusia, cocok dengan orang tak berakal. Roh apa manusia? Dia Roh apa saja manusia? menyampaikan bahwasanya Abraham dan nabi-nabi itu berzina, padahal belum ada hukum zina pada masa Abraham, pada masa Ayub. Bahkan Ulangan 21, Tuhan melegalkan poligami. Apabila seorang mempunyai 2 istri dan seorang dicintai dan yang lainnya tidak dicintai, itu Tuhan tidak pernah melarang poligami. Tapi Kristen karena melegalkan zina, cukup 1 istri tapi zina jalan terus. Lanjut sahabatku, lanjut. Ya, Pak Ali. Ya. Jadi ternyata Jadi di orang kitab Bapak. poligami itu Ya, silakan Kenapa? terusin, Pak. jadi Musa yang melegalkan itu Musa melegalkan adanya itu karena kekerasan hati. Jadi itulah karena kekerasan hati. Jadi Tuhan tidak pernah menyuruh itu karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tidak menciptakan hawa-hawa lain. Dalam Kejadian 2 ayat 24-25 juga dia dari 1 istri, dari 1 suami. Tidak Kata boleh mereka Yesus, menjadi Pak. satu. Pak, kata Itu. Yesus, karena keteguhan hatimu kau minta berulang-ulang kepada Musa untuk cerai. Itu urusan cerai, bukan poligami, Pak. Bapak kurang teliti kayaknya baca kitab Bapak. Itu untuk Ya itu cerai, pemahaman Pak. Anda ya, itu tafsiran Anda, silakan aja. Itu tafsiran Anda. Tetapi Tuhan tidak boleh orang poligami itu tidak boleh. Tidak boleh jelas itu. Dalilnya Karena mana? begini, Dalilnya mana larangan hubungan poligami? suami istri. Larangannya mana poligami? Ya? Mana larangannya poligami? Dalam Kejadian 1 ayat 2 ayat 24-25 itu Larangan poligami. seorang laki-laki dengan seorang istri. Larangan Tidak boleh, poligami. tidak boleh. Larangan poligami. Tidak Memang boleh seorang- dilarang mempraktekkan ajaran Kristen 2 laki-laki 2 perempuan itu nggak boleh. Harus laki-laki itu harus ketika dia bergaul dengan istrinya harus 1 perempuan 1 laki-laki. Itu tidak boleh seperti di Kristen 1 laki-laki 5 perempuan itu tidak boleh. Tidak boleh begitu. Dan ingat Pak Martin, tapi bagaimana mau ingat? Anda tidak berakal. Ingat, Paulus mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, semua yang ada dalam hukum Tuhan itu sudah dibatalkan dengan matinya Kristus di atas tiang salib. Jadi jangan kau jilat-jilat lagi perjanjian lama kitab Yahudi, jangan. Makanya saya katakan tadi di Kristen itu tidak ada larangan kemudian sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi. Jangan Anda masuk di Ulangan, di Kejadian. Jangan, itu kitabnya Yahudi. Dan kata Paulus pendiri agamamu di Efesus 2:15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala apapun yang tertulis di dalamnya. Itu, pahami itu dulu. Jangan Anda menipu. Itu ajaran Yahudi, kucluk. Kau itu Kristen, agama baru yang dibentuk oleh orang Roma dan Yunani. Harus berlandaskan ajaranmu. Kalaupun ada larangan berzina di dalam agamamu, itu larangannya Paulus, bukan larangannya Tuhan. Paulus melarang mengikuti ajaran Tuhan. Paulus mengatakan ajaran Tuhan itu tinjak, sampah, kotoran. Lalu Paulus membuat aturan baru. Ketika ada perintah Tuhan jangan berzina, Paulus batalkan itu. Jangan kau ikuti itu. Kau harus ikuti perintahku, jangan berzina. Maka Pak Martin tidak berzina di depan istri, entah di belakang. Itu bukan mengikuti firman Tuhan, tapi mengikuti firman Paulus. Paham kau sampai situ? Ya, jadi saya katakan kepada Pak Martin, di agama Kristen itu segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal di Kristen. Jangan kau lari di kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Segala sesuatu yang tertulis dalam kitabnya Yahudi itu sudah dibatalkan dengan matinya Tuhanmu di atas pohon. Itu ajaran Paulus. Jangan lagi kau balik-balik menjilat-jilat kitab yang sudah dibatalkan Paulus itu, jangan. Jangan kau jilat lagi kitab yang disebutkan oleh Paulus itu. Apa kata Paulus di dalam suratnya Galatia 2 nomor 16? Tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan karena menjalankan hukum Tuhan. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Tuhan, maka sia-sialah kematian Kristus. Jangan kau mengharapkan kebenaran dalam firman Tuhan, Pak Martin. Tapi sulit saya menghadapi Anda karena Anda boleh bebas ngomong apa karena Anda tidak berakal. Silakan sahabatku dilanjut. Saya nggak kuat kalau orang tak berakal dilayani. Silakan.
Udah kelamaan soalnya Bang Jum. ini kawan dari Zoom ini. Pak Martin udah begitu lama mendapatkan kebenaran, kenapa nggak benar-benar Pak? Saya berpegang pada Alkitab ya. Kalian tuh nggak ngerti namanya Bible itu, kalian nggak ngerti. Juma itu nggak ngerti, buta dia itu soal perjanjian lama. Dia hafal banyak ayat, tapi pengertiannya salah semua. Makanya dia ngoceh seperti apapun tidak ada gunanya itu. Berbeda, dia punya pemahaman. Jadi jangan ad hominem Pak, jangan serang pribadi. Sama-sama. Tidak bisa Martin, dibaca secara Pak Martin, harfiah. dengar saya Pak. Ya. Orang mengerti itu pakai akal atau pakai kaki? Iman. 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 Orang mengerti itu pakai akal. Kalau ada orang mengatakan mengerti ya pakai akal. Masa mengerti pakai iman? Iman itu juga bahasa yang kau curi dari Quran. Tidak ada itu iman di Kristen, tidak ada. Dan Kristen Anda akui tidak berakal. Bagaimana Anda bisa paham Bible? Anda nggak berakal. Iman apa iman? Kau lihat kemudian keju, kau bilang itu adalah besi. Kau bilang emas, itu iman. Asal percaya saja. Jadi jangan sombong berbicara Pak Martin. Orang Kristen itu menurut Anda beragama tidak pakai akal. Bagaimana mungkin bisa mengerti tanpa akal? Anda cuma meraba-raba. Anda pegang teh ayam, Anda bilang, wah ini adalah bubur. Itu percaya saja namanya. Iman itu sesuai dengan akal. Iman itu sesuai dengan akal. Tidak boleh beriman tanpa akal, nggak boleh. Jadi Anda mengatakan saya tidak mengerti Bible. Anda yang tidak mengerti karena Anda tidak menggunakan akal. Paham? Ya, saya tinggal dulu ya Pak Martin, karena setiap Anda berbicara pasti memancing saya berargumentasi. Lebih baik saya tutup kuping saya mulai dari sekarang daripada Anda babak belur nanti. Yang penting tekanan darah terjaga. Jadi teman-teman semua, sekarang buktikan, kalian sudah tahu namanya Martin dengan Juma itu memang bersaudara. Ya, tetapi kita itu betul-betul kalau ketemu, benar-benar Juma itu langsung kesurupan. Itu. Jadi sedangkan saya dengan Juma ini bukan sehari 2 hari, dengan Handi, dengan Bu Rahma, itu kita berempat itu sudah dari dulu itu. Jadi kalau lagunya Juma ini sudah di luar kepala saya. Dia tidak ngerti namanya perjanjian baru itu, dia tidak ngerti. Dalam Yeremia 31 ayat 31, Tuhan itu membuat perjanjian baru. Jadi bukan kita nyolong yang dibilang Spanyol itu. Semua ada nubuatan untuk dari orang Kristen Yesus, semua itu ada nubuatannya. Dari mulai kitab Kejadian pasal 1 itu sudah dinubuatkan segala macam dengan sampai kita para nabi. Semua itu yang disangkal Juma. Seperti di Yesaya 9 ayat 5 itu dia sangkal itu. Jadi kalau Juma ini itu dia melawan firman Tuhan. Nah itu saya maklum, dan itu pendapat dia silakan aja gitu. Tetapi orang Kristen harus pakai iman. Itu Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa fungsi iman? Iman itu berasal dari Tuhan yang diberikan kepada manusia supaya dia menuntun akal. Ya, iman itu menuntun akal. Jadi kalau orang hanya pakai akal, pasti akalnya tersesat. Karena manusia itu sudah dengan akalnya itu bunuh-bunuhan, marah-marahan, perjinahan, segala macam itu tersesat. Makanya Tuhan kasih iman untuk menuntun akal manusia. Nah itu kelebihan orang Kristen di situ, dia pakai iman yang menuntun. Iman itu adalah nanti pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati pikiran manusia. Makanya istilah sunat itu yang kalian artikan seperti sunat kulub, dalam kekristenan itu sunat hati yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan dikerjakan oleh manusia. Sunat hati itu yang membuang semua yang lebih-lebih di dalam hati, sehingga manusia itu tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu amarah atau hawa nafsu birahi. Itu. Jadi sunat hati, kalau kalian kan sunat kulub, ya itu makanya masih marah-marah, masih ada perjinahan, masih ada poligami segala macam. Itu karena tidak bisa menguasai diri. Terus gitu loh. maksud Pak Jadi Martin setelah sunat hati begitu, orang-orang Kristen nggak berzina Pak? Yakin Pak? Ada yang nggak, pertanyaan saya konkret nih. Setelah sunat hati, orang-orang Kristen nggak berzina lagi, nggak ada berzina orang-orang Kristen Pak? Jadi sunat hati itu dilakukan oleh Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kalau orang Kristen yang melanggar itu berarti dia tidak manfaatkan Roh Kudus untuk gagal, berarti imannya. Sunat hatinya gagal, kulub di hati gagal, muncul ya, lagi. Gagal dia. Gagal ya? Gagal dia. Gagal ya. Muncul lagi kulubnya di hati itu Pak, berarti Pak? Enggak.
Dia dihukum. Oh, dihukum Jadi di orang mana, Kristen Pak? yang sudah Kapan dia Tuhan dihukum? menghukum dia. Katanya Tuhan Tuhan meng- Bapak banyak mengampuni orang dosa Kristen. sudah. Kok menghukum lagi? Di dunia dihukum di dunia. Kalau pengampunan dosa itu untuk ke surga. Untuk Jadi ke orang surga. Kristen yang Jadi, sudah diampuni jadi itu dosa zinanya tadi dia pasti ke diampuni surga. ya. Hukumnya di dunia. Hah? Kapan Tuhan menghukum di dunia, Pak? Manusia banyak orang Kristen banyak belangsakan. Karena Ya, dosanya kapan? dia melanggar Tuhan itu dia belangsakan. Loh, kapan gimana? Anda tanya tiap pribadi orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen yang sudah menderita itu dia bertobat. Tuhan hajar melalui kehidupannya. Ternyata Makanya banyak dikatakan yang masih bagi- berzina maksud Bapak. Banyak itu maksudnya banyak yang berzina juga ya, Pak ya? Ada orang Kristen yang melanggar itu ada saja. Coba bisa Karena di nggak sinilah Bapak berpikir, peperangan. bisa nggak Bapak berpikir bahwa ternyata doktrin sunat hati itu gagal? Karena banyak yang melanggar. Begini. Nah, gimana Pak? Jadi begini, Tuhan berkehendak baik, dia beri kemampuan manusia untuk menangkal itu. Tapi manusia ada pilihan, free will. Manusia itu dikasih free will. Jadi kalau Tahu, manusia Pak. yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan jatuh gitu loh. Semua Jadi juga itu pola begitu, semua kehidupan ajaran Kristen itu. begitu. Coba Bapak resapi Ya, kalimat itu. Bapak ya. Pas Bapak bicara itu Bapak analisis juga. Semua agama mengajarkan demikian Pak, tapi agama mana yang benar ajarannya? Agama Kan yang gitu. benar itu yang ada Roh Kudus yang dari Tuhan memberikan kekuatan untuk menahan hawa nafsu, birahi, hawa nafsu amarah. Kalau Roh Kudus. saya boleh Tanpa tanya, Roh Kudus orang tidak akan bisa. Oke, kalau saya boleh tanya Pak Martin ini Kristennya yang denom mana? Tritunggal, Saya Oneness? Protestan. Bapak Protestan Tritunggal. Tritunggal. Antara Iya. Tritunggal ini satu Iya. kitab ya. Dengan saya ambil Marcion. Bapak tahu Marcion? Ya, Ya. kenapa? Itu menurut Bapak yang punya Roh Kudus yang mana? Orang Kristen yang dituntun Roh Kudus itu seperti begini. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertobatan. Tapi dia yang datang, yang tidak layak aku lepaskan tali kasutnya, yaitu Yesus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus itu dengan api. Api itu adalah memurnikan kehidupan Ya, kita. Melalui saya nggak persoalan-persoalan nanya- kita saya diperhadapkan nggak nanya untuk itu, menguatkan Pak. iman kita gitu. Saya nggak nanya itu. Nah, yang ini saya jelaskan supaya Anda ngerti sesuai dengan pertanyaan Anda, karena itu Oke. iman saya. Ya. Kalau saya tidak jelaskan ini, Anda tidak mengerti. Anda kan tidak mengerti. Karena Anda punya pikir Islam itu berbeda dengan orang Saya Kristen. baca kitab Bapak itu dari Kejadian sampai Wahyu. Dulu saya ikut Bapak saya ke gereja, Pak. Saya mau tahu di mana Yesus tercatat membaptis dengan roh dan api. Siapa yang dibaptis dengan roh dan api? Jadi setelah orang percaya kepada Yesus, itu Tuhan yang bekerja Saya dalam mau kehidupannya. tanya, Karena dia yang setelah Yesus memberikan pengajaran, itu kan Yohanes berkata ketika membaptis Yesus ya, sebelum membaptis Yesus dia ngomong begitu. Saya mau tanya, setelah Yesus Iya. dibaptis dan melakukan pengajaran, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus dengan roh dan api? Yesus membaptis itu berarti dia terlibat di dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya ulangi, di dalam kitab Bapak siapa yang Anda tidak tercatat? mengerti. Loh, Anda tidak akan mengerti. Saya Anda tanya tidak di mengerti mana omongan saya karena tertulis Yesus membaptis dengan roh dan api. Siapa yang telah dibaptis dengan itu? Kalau di zamannya Yesus saja tidak pernah, apakah mungkin di zaman Pak Martin? Ini pertanyaan yang Bapak harus pikir dengan logika, Pak. Kalau di zamannya Yesus saja tidak pernah dilakukan, apakah mungkin di zaman 2025 zaman Pak Ale? Nah. Halo, Pak Martin. Ya. Ya. Coba Bapak tunjukkan siapa yang pernah dibaptis dengan roh dan api. Bapak menjelaskan kejauhan sehingga muncul pertanyaan saya yang baru. Jadi itu berdasarkan pengalaman dari kehidupan. Jadi Saya kita tanya, dibaptis oleh selama Tuhan Yesus mengajar, siapa yang pernah dibaptis dengan roh dan api? Kalau zaman Semua Yesus saja orang yang tidak dia percaya. lakukan, kalau di zaman Yesus saja tidak dilakukan, apakah mungkin di zaman Pak Marternale? Ya itu sejak dari mulanya, sejak dari Yesus membaptis itu.
Kapan Yesus membaptis? Ini makanya kalian Kapan Yesus membaptis? Siapa yang dibaptis Yesus, Pak? Saya tanya dulu. semua orang itu yang dimaksud dibaptis itu artinya Tidak orang ada diproses catatan oleh di Yesus. Alkitab. Kalau saya mau sebut Biblos, tidak ada satupun orang yang pernah dibaptis Yesus. Kalau ada, Bapak tunjukkan siapa yang pernah dibaptis Yesus. Dibaptis Yesus itu artinya diproses oleh Yesus, itu maksudnya. Wah, Bapak bikin, Jadi bukan baptis karena Bapak bikin definisi sendiri, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Jadi pertanyaan saya persingkat lagi ya, mana yang benar menurut Roh Kudus tadi? Marsionis kah atau Tritunggal Protestan Bapak? Jangan kebaptis lagi nanti saya tanya yang tadi. Jadi tiap-tiap aliran itu punya pemahaman sendiri-sendiri ya. Kalau Anda bicara dengan saya, Anda harus percaya apa yang saya imani, dasar iman saya. Saya tidak bicara tentang denominasi yang lainnya, begitu. Justru karena itu hak orang perkataan boleh-boleh Bapak saja. gini loh, Bapak bilang ya, kita tidak paham kitab Bapak karena tidak punya Roh Kudus. Ya, makanya saya tanya, Roh Kudus mengajarkan kepada siapa yang benar, Marsionis atau kepada Protestan? Itu yang saya tanya, Pak. Bapak mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus saya pertanyakan mengajarkan kepada siapa yang benar. Tritunggal Protestan aja berwarna-warni loh, Pak. Nah. Ya. Sedikit Pak Martin, mungkin begini ya Pak Martin ya. Ini memang pertanyaan mungkin harus balik kepada Bang Cacing ini, tulisan Cacing. Karena kan di Al-Quran, di Islam juga ada 4 mazhab nih. Ada yang mengatakan perempuan itu wajib sunat, ada yang tidak. Yang mana yang betul kira-kira? Saya nggak bicara tata cara, Pak. Kalau bicara tata cara, beda, Pak. Sebentar, beda, Pak. Ini tentang ketuhanan. Kalau mau bicara tata cara, satu denom beda gereja, tata cara sudah beda. Satu itu Islam itu dari satu Allah bukan kira-kira? Kita bicara prinsip dasar, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mau bicara cabang ya, Kristen Protestan di Indonesia dengan Protestan di Amerika saja sudah beda-beda, Pak. Itu lebih kacau lagi kalau Bapak tanya tata cara. Saya tanya bagaimana Tuhan menurut Marsion, bagaimana Tuhan menurut Protestan Trinitas. Kalau Bapak tanya 4 mazhab, bagaimana ketuhanan di dalam Islam, semuanya menjawab sama, Qul huwallahu ahad, nggak ada bedanya, Pak. Itu juga orang Kristen menjawab, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sama semua kok. Tritunggal atau tidak, Pak Master ini apa nih? Yesus itu Yesus itu adalah Anda Tuhan ini dan Juru Protestan Selamat. Tritunggal bukan? Saya yang percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, begitu Bang. Bapak itu siapa? Yahweh, Elohim. Yahweh Elohim. Siapa itu? Pencipta alam semesta yang mula-mula. Dia satu-satunya pencipta alam. Satu-satunya pencipta alam. Yesus pencipta bukan, Bang Master? Iya. Dia adalah pencipta. Bang Master, Sebagai Yesus firman, dia pencipta mencipta. bukan? Dia itu firman. Iya, dia pencipta dia. Enggak, karena saya tahu Bang Master ini bilang Yesus bukan pencipta, yang pencipta itu Bapa. Makanya di sini saya buktikan kalian sama-sama punya Roh Kudus berdua, tapi Tuhannya beda loh. Tuhannya beda. Lah iya, coba saya tanya Bang Master, Yesus itu pencipta bukan? Coba, yang mana itu yang betul? Saya tanya sama Anda memang nggak jujur kalau diskusi ya. Master, Anda nggak jujur kalau diskusi. Saya tanya sama Anda, Yesus pencipta bukan? Itu firman yang menjadi dengar Pak Martin, ya, kalau Pak Martin lantang bicara Yesus pencipta, kalau Master nggak mungkin dia bicara itu, nggak mungkin dia mengakui Yesus pencipta, itu nggak mungkin, karena di tempat lain dia udah bilang itu. Pak Martin bisa lihat nggak bagaimana Roh Kudus Anda berbeda-beda pengajarannya? Pak Martin. Ya, gimana? Laduh,
Gimana diulang lagi dong? Ya udah teruskanlah Pak Martin. Pusing aku kalau kayak gini kalian. Jadi Pak Martin tadi kan lantang bilang Yesus itu pencipta. Sedangkan dalam keyakinannya si Iya. Master Kalam yang sama-sama Kristen dengan Bapak ini sebelah saya, dia nggak percaya kalau Yesus itu pencipta. Mungkin dia lihat dari sebagai manusianya. Iya salah Roh Kalau Kudusnya awalnya dia Yesus berarti. adalah- Roh Kudus Kalau- dia salah. Tunggu dulu. Saya yakin Begini, Pak Martin banyak punya Roh pendapat Kudus yang macam-macam benar. karena- Hah? Jadi latar belakang berbeda karena dia lihat dari Yesus sebagai manusia begitu loh. Iya, bukan. Gini kan Kalau bicara Yesus Roh sebagai Kudus, manusia, bukan dia latar bukan belakang. Tuhan. Pak Dia Martin, bukan firman. fokus Dia bukan Pak Martin. Ini Makanya dikatakan ini tentang pengajaran Roh Kudus Pak Martin. Mau latar belakangnya hantu blau, kalau Roh Kudus sudah datang lah, benar lah semua. Macam mana bisa beda-beda? Roh Kudus sudah datang loh ini. Jangan bikin saya pening nih. Saya bingung Roh Kudusnya Master, Roh Kudusnya Pak Martin. Gimana Pak Martin? ya, jadi kita memang berbeda-beda ya. Orang tuh lihat dari latar belakang yang berbeda. Seperti orang Islam juga begitu. Orang Islam karena bukan Kristen, mereka melihat kehidupan ini dari sisi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada penyelamatan. Sedangkan dalam Kristen ada nih Trinitas itu ada karya penyelamatan, keterlibatan Tuhan dalam kehidupan manusia. Sedangkan di luar Kristen Tuhannya tidak melakukan apa-apa terhadap manusia. Begitu. Pak Kalau Martin, Kristen itu Tuhannya saya mau tanya terlibat dalam simpel. kehidupan manusia. Saya mau tanya simpel. Anggap perahu adalah dunia ini ya. Di dalam satu perahu ada satu juru selamat. Di perahu lain di sebelahnya perahu itu ada banyak juru selamat. Setiap orang di dalam perahu itu adalah juru selamat. Menurut Pak Martin, mana yang lebih banyak selamat? Yang satu juru selamat atau yang banyak juru selamat? Tergantung pemahaman masing-masing ya. Karena ini masalah pribadi, keyakinan iman itu pribadi. Sudah repot karena Ya, Bapak dalam- cuma punya satu. Makanya Bapak bilang begitu. Kalau menurut logika pasti yang banyak juru selamat lah banyak selamat. Namanya banyak juru selamat Pak. Nah di dalam Islam masing-masing kami adalah juru selamat untuk diri kami sendiri Pak. Ikuti aturan yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya Anda salah Bang Peli. Yahudi itu bagi penembus bagi kalian. Itu ada hadisnya ini Bang Peli ini gimana sih? Oh iya saya tahu. Nasib Yahudi Anda itu- sebagai Kristen nanti penembus kami. Ya kan? Berarti bukan juru Itu selamat nasib kalian Anda. yang menjadi juru selamat kalian itu kami Oh Bang. bukan, Yahudi. Anda tumbal dosa kami, bukan juru selamat. Gini ya, Sama tuh. Bang, kalau juru selamat dia selamat Bang, ikut selamat. Juru selamat itu ikut selamat, bukan yang seperti Anda bilang itu namanya tumbal dosa. Tapi Ya, sebentar ya, yang Anda framingkan saya Anda di sudah sini. terima tumbal dosa nggak? Sebentar, saya menerangkan tentang Yesus tadi ya. Yesus itu adalah firman. Jadi firman, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dari firman. Jadi melalui Yesuslah diciptakan segala sesuatunya melalui firman. Begitu. Bukannya Yesus nggak punya apa-apa di dalam penciptaan. Gimana sih Anda ini? Yesus berasal dari firman. Betul Dia nggak? itu adalah firman, sang firman. Dan Sang firman. Ada berapa firman? Bapak punya berapa firman? ya satu yaitu Yesus. Cuma satu. Ketika Yesus keluar dari Bapa, ya. Ini Ketika Yesus keluar dari Bapa, Bapa kekosongan firman. Sebentar, ini Anda pemikiran punya tidak nyampe. Jadi ini kayaknya nggak bisa dijelaskan lagi. Ini Memang udah paling masalah. gampang memutus diskusi mengatakan lawan tidak nyampe. Memang Bang, itu udah selesai. Karena apa? Saya tahu ketika saya pakai dalil ini Anda udah nggak bisa jawab lagi. Bapak kehilangan firman. Terus yang ngobrol-ngobrol sama Yesus waktu dia berdoa, kemudian ada jawaban dari langit. Itu bagaimana cerita? Bapak sudah tidak punya firman. Satu-satunya firman tuh kalimat Anda sendiri loh tadi. Ya, jadi jangan pakai firman. Saya mau tanya, apa yang ada di dunia ini yang menurut keyakinan Anda tidak dijadikan melalui firman? Ada nggak sesuatu di dunia ini yang diciptakan bukan dengan firman? Ada nggak?
Ada nggak? Nah, bingung kan? Apa? Anda jelaskan saja menurut pengertian Anda, menurut ajaran Islam jelaskan aja. Anda jelaskan, jangan bertanya terus. Kenapa kalian cuma bisanya bertanya, tidak berani menjelaskan menurut ajaran Islam? Pak, kalau cara belajar Anda siswa harus banyak aktif, jelaskan ajaran Islam. Pak, Jangan saya- seperti orang saya yang lebih ini- pintar dari orang saya Kristen. ini pengajar Jangan lebih siswa pintar dari aktif. orang Kristen. saya ini pengajar Gitu siswa loh. aktif, ngajarin itu dengan cara bertanya supaya energi di otaknya aktif, Pak. Jadi kalau Jangan dikasih pinternya cuma pengajaran bertanya. itu saya terus terang Jangan kalau bertanya disuapin melulu, terus gitu loh. Anda nggak akan bergerak nih, analisisnya nggak jalan. Makanya saya kasih pertanyaan terakhir, Kelemahan kalian di situ. adakah di dunia ini yang tercipta tanpa firman? Ada nggak yang muncul sendiri? Oh ya, tadi Pak Martin muncul sendiri ya. Pak Martin itu bukan kehendak Tuhan tadi ya. Sorry. Pak, kecuali Pak Martin, karena Pak Martin tidak merasa diciptakan Tuhan tadi ya. Ya, Pak Jadi Martin ya. Firman menciptakan itu menjelaskan dia sebagai Tuhan itu sendiri, yang menciptakan, yang mengadakan semua yang ada ini. Itu tanpa dia tidak ada yang jadi ini. Jadi firman itu mau menjelaskan tentang Yesus yang berasal dari firman, supaya membedakan manusia yang berdosa ini, yaitu termasuk nabi-nabi, catat utusan kalimat Bapak ya. itu dari Yes. manusia. Dengar dulu saya ngomong, jangan dipotong dulu. Ya, Yesus nanti ingat itu ya Pak, datang itu Yesus untuk berasal membedakan. dari firman. Yesus berasal dari firman. Tuh Ya. dicatat dulu. Lanjut Pak. Ya, jadi Yesus itu berasal dari firman, maksudnya itu dari Allah itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri, untuk membedakan dengan utusan yang berasal dari manusia berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan, hanya menyampaikan peringatan. Itu beda. Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia, karena dia dari firman. Itu loh, untuk menggenapi rencana penyelamatan. Jadi Bible itu bercerita tentang penyelamatan oleh Tuhan, bukan penyelamatan oleh perbuatan baik, amal soleh itu bukan. Karena amal soleh manusia itu seperti tomat. Tobat kumat itu tidak mungkin. Mustahil tuh manusia bisa benar dari tobat kumat itu. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Pertama dia selamatkan dulu, baru diajarkan kamu harus mengasihi semua orang. Begitu. Itu ajaran Kristen. Jadi seperti itu. Kita luar biasa banget, ajaran Kristen itu lengkap. Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia, bukan hanya memberi aturan. Memberi aturan itu zaman perjanjian lama saja, dan buktinya mereka berbuat dosa. Mereka memusuhi orang, mereka menganggap orang anjing, mereka juga berzina. Itu yang tanpa Roh Kudus. Itu loh. Jadi perjanjian lama Oke, dan Pak. perjanjian baru itu Ingat membedakan. saya garis bawahi tadi ya, Yesus berasal dari firman. Berdasarkan Kejadian 1, itu matahari berasal dari mana, Mbak? Dari firman. Paten. Kan Bumi Allah berasal berfirman. dari mana? Dari firman. Dari firman. Semua yang ada itu dari Mana duluan yang tercipta, yang muncul di dunia, matahari, bumi, atau Yesus? Yesus itu pencipta. Sebagai firman itu dia pencipta. Tadi kan Bapak sudah saya Jadi garis sebelum ada bawahi. Bapak bilang Yesus berasal dari firman. Bapak mau ganti nggak kalimat itu? Tidak. Tidak. Matahari berasal dari apa? Dari firman. Bumi juga begitu. Sekarang saya tanya, mana duluan? Semua. Matahari, bumi, dan Yesus duluan mana? Loh, Yesus itu firman, dia yang menciptakan. Kok duluan mana gimana sih? Kalau Yesus yang manusia, dia baru lahir di abad Masehi. Tapi kalau Yesus sebagai firman, dia yang menciptakan alam semesta. Ini yang masalahnya yang menjadi persoalan dalam Islam. Dalam memahami Yesus yang diplesetkan menjadi Isa. Itu persoalannya di sana. Isa yang lahir dari 700 tahun sebelumnya diakui sebagai nabinya, padahal mereka tidak pernah mengenal. Ini kan plesetan semua dari ajaran itu. Pak, di dalam Islam Makanya pun Anda repot dibilang, sekali dengan Yesus. Pak, di Anda dalam repot Islam sendiri pun dengan Yesus, disebutkan, sebentar Pak Martin, di dalam Islam pun disebutkan, Yesus itu kalimatullah. Kalimat. Apa arti kalimat di dalam bahasa Arab? Kalimat itu artinya satu kata, Pak. Satu kata. Kata apa dia? Kun. Itulah asalnya Yesus, kun dari kehendak Tuhan. Kun. Fayakun.
kun maka jadilah ia. Kalimatullahnya apa? Kun. Jadi kalau saya tanya, Yesus berasal dari firman. Apa firman Tuhan ketika menciptakan Yesus? Bang Feli, menciptakan isu bukan dengan kun, tapi dengan meniup-niup. Anda ini bertolak belakang dengan Apa Quran. meniup-niup? Dia kan itu ditiupkan. Farjaha, meniup farjaha. Indah masalah Isa kamasali Adam. Iya, menciptakan Isa itu. Faqala kan dia lahu kun. Oke, saya ambil ayatnya ya. Bapak ini, ya saya sudah bacakan ayatnya ya. Sesungguhnya penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Maka ketika Allah berkehendak, berkatalah ia kun. Jadilah. Kok tiup-tiup? Apa tiup-tiup? Jadi menurut Bapak, Yesus diciptakan sama Jibril karena Jibril yang meniupkan ke farjaha, tafsiran Ibnu Katsir. Itu yang Bapak pakai. Bukan Yesus. Yesus kan sebenarnya kalau kita bang, nggak sama dengan Isa. Itu beda loh. Sebenarnya nggak sama. Cuman kita kan menyamakan terus, makanya jadinya berdebat. Kan begitu. Pak, orang Israel di zamannya Yesus pun nggak kenal nama Yesus. Bapak cuma masalah nama pun diperkarakan. Oke lah, Bapak anggap beda-beda. Dan memang beda. Yesus Tuhan, Isa Nabi, memang beda sih. Ya gini bang Peli gini. Ya. Yesus itu kalau kita kaji dalam bahasa Ibrani itu kan namanya Yesua Hamasiak, atau kalau bahasa Pak, di sini absurdnya ya. Yesus itu kalau kita kaji dalam bahasa Ibrani Yesua. Yo bro, Anda bahas Yesua atau Yesus? Kalau mau bahasa Yesus ya kajilah Yesus dalam bahasa Ibrani. Yesus artinya dalam bahasa Ibrani apa? Jangan tiba-tiba Anda ke Yesua, bro, beda. Kalau Isa itu sama nggak dengan Yesua? Aku tanya Anda nih. Sama apanya? Enggak, sama enggak orangnya kira-kira? Sama apanya? Sama orangnya. Iso dengan Yesua, Isa dengan Yesua. Sekarang saya tanya, Yesua itu Tuhan atau bukan? Betul juga kata Pak Martin tadi. Ini enggak, Bang Peli ini enggak bisa Loh, ditanya. saya harus pasti dulu yang Anda tanyakan apa. Jangan bertanya nggak jelas. Coba saya tanya. Anda bertanya kan, Yesus itu Anda siapa? nanya sama saya jelasin ya. Anda tanya sama saya apakah Isa dengan Yesua sama. Saya tanya, Yesua ini Tuhan bukan? Yesua ini adalah orang Nazaret. Tuhan atau bukan? Orang Nazaret, kita nggak usah bicara Tuhannya dulu. Kalau Nabi Isa itu Nabi anak Maryam orang Israel. Nabi, Ya. bukan Oke. Tuhan. Yesua itu Isa Tuhan itu bukan? Di dalam bahasa Ibrani disebut apa? Yesua Tuhan atau bukan? Kalau dia Tuhan Enggak, berarti ini berbeda. aneh. Mau Tuhan mau tidak, Isa itu tidak. Di situlah Mau Tuhan, mau bedanya. tidak. Sekarang saya tanya ini. Isa itu dalam bahasa Ibrani namanya siapa? Isa tidak disalib dan bukan Tuhan. Kalau Karena Isa, Yesua sebentar, itu tidak sebentar. disalib dan bukan Tuhan berarti sama. Dengerin. Karena Dengerin saya Isa kasih tidak kategorinya. pernah dikenal oleh orang Kalau Israel. Yesua alias Yesus tidak disalib dan bukan Tuhan berarti dia sama dengan Isa. Jadi Kalau Isa itu, Yesua Bang, disalib Isa dan itu dia tokoh Tuhan fiktif, berarti Bang berbeda Peli. dengan Isa. Bang Peli, Isa itu Ah. tokoh fiktif. Karena Isa nggak dikenal oleh orang Israel siapa. Itu loh. Loh, Kecuali Israel Anda- juga nggak kenal Yesus. Makanya Anda saya kok- mengatakan Yesus itu adalah kenal Yesua Yesus. Hamasiah. Bentar. Mana Yesus Israel itu- kenal Yesus? Ngarang Anda. Sabar. Yesus itu adalah Yesua Hamasiah. Makanya kalau make bahasa Anda di saya situ tanya Anda. kacau ya. Sekarang saya tanya Anda. Isa itu dalam penyebutan oleh orang Israel siapa? Tetap Isa kah atau Yesua? Bang Master, saya cuma satu kata kunci. Anda mau nggak saya tunjukin di dalam Alkitab Anda ya? Ada kata-kata Isa Al-Masih. Mau nggak saya Nggak tunjukin? usah ke situ dulu, Bang. Ya nggak usah, orang itu nggak enak buat Anda. Bang Peli, Makanya saya tolonglah tanya anda nih, kitab-kitab dalam bahasa Anda Ibrani, jangan mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan ambil yang ada dalam Al-Quran. Anda mau menyangkal Isa tokoh fiktif, Anda hapus dulu di biblos Anda terjemahan itu Isa Al-Masih, anak Abraham, anak Daud. Kacau Anda ini. Tapi Mau gini saya ya, Bang, tunjukin? kalau saya sekarang ini, coba nanti kita tanya Pak Martin. Menurut saya nih,
Isa itu berbeda dengan Yesus Kristus. Menurut saya baca ya di Matius 1. Sebentar Bang Peli, sabar. Iya, Gini. saya kasih data, Anda kasih data nggak? Iya, nanti saya kasih data gini. Di dalam Biblos ya, kita ucapkan Biblos, nanti Alkitab dibilang klaim-klaim lagi. Di dalam Biblos dikatakan bahwa Yesus Kristus itu mengatakan siapa yang mengatakan kawin mengawin di sorga itu sesat. Sekarang kalau kita menyamakan dengan Isa, maka Muhammad juga harus jalan dengan Isa kan? Ini Di buktinya mana Muhammad tertulis di surga kawin mawin itu sesat? Di mana tertulis? Ada itu Pak Martin, kalau Anda ingat boleh ditunjukkan tuh. Saya lupa itu di mana. Karena Nggak ada karena pengandaian Yesus di surga nanti kawin loh. Gimana sih kamu? Baca kitab Wahyu, penggambaran. Sebentar, saya ambil. Anak domba nanti kawin di surga. Anda ini gimana sih? Ini ya. Ini coba dibaca di Matius 1:1 ya, silsilah Isa Al-Masih anak Daud ya. Nah, inilah ini. Ini siapa ini? Coba dijelaskan dulu. Ini sama nggak ini sama Yesus? Sama nggak ini sama Yesus? Master. Macam mana kalian bantah terus kalian ambil? Ini mau yang mana satu-satu? Kalau mau bantah-bantah, kalau mau ambil-ambil, jangan dicampur. Macam mana ini? Master, ini Matius 1:1 ini. Inilah silsilah Isa Al-Masih anak Daud, anak Ibrahim lagi, bukan Abraham. Alamak jam. Aduh. Saya nggak pernah baca gituan dalam kitab saya, Bang. Jadi sorry ya. Ya nggak pernah. Terus yang saya tampilkan tadi apa? Terus yang saya tampilkan tadi apa? Aduh, memang pantesan Bang Zuma nggak mau diskusi sama kalian. Parah, udah ditunjukin data pun masih nyangkal. Betul, pantas Bang Zuma nggak mau diskusi. Ya karena saudara Juma ini kan dia pun memahami Alkitab nggak betul. Perbaiki cara berpikir, nggak usah salahkan orang. Perbaiki cara berpikir. Ya, saudara Juma ini memang nggak betul memahami Alkitab, Bang. Banyak Iyalah, sekali. kalian lah paling benar. Satu Yesus pencipta, satu bukan pencipta. Itulah udah paling benar. Ya, Pak Martin tegas bilang Yesus Segala pencipta. sesuatu diciptakan melalui firman. Nah, Iya, jadi dalam Yesus pikiran pencipta Pak bukan? Martin, ya pencipta. Iya sama Jadi sebenarnya. Yesus pencipta. Ya, Jadi melalui Yesus pencipta. diciptakan segala sesuatu kan? Jadi Yesus pencipta atau bukan? Jawab yes or Masya no. Allah, Bang Martin pun. Gak Bang berani dia langsung. Sudah terlalu banyak Ya, kita kita diskusi. maklum lah karena jadi kita maklum saja karena orang-orang Islam itu lebih mencari kesalahan bukan pembenaran. Mereka tidak berani bicara soal Al-Qur'annya sendiri. Yaitu itu persoalannya. Jadi kita sabar aja. Kita melayani saja apa yang bisa kita jelaskan itu. Jadi begini. Ya, seperti ditanya Kenapa- tadi di surga ada kawin-mawin apa tidak ada. Karena beda ajaran Islam dan Kristen. Pada Ya, umumnya tidak ada debater kawin-mawin di surga itu tidak ada. Ya, Pak Martin, kenapa pada umumnya debater Muslim berat membahas Al-Quran dengan kalian yang sering kalian baca Biblos saja, kalian sulit memahami. Bagaimana mau membawakan Al-Quran kepada kalian dengan bahasa Arabnya, kalian gak bakal paham. Serius. Yang sudah bahasa Indonesia saja sulit kalian pahami, apalagi yang berbahasa Arab. Hai Amangoy, berat. Ya, jadi tolong Itu, dimaklumin jadi lah memang kalau kami berbeda. berat bahas Al-Quran kepada kalian. Aduh, susah kali. Yang sudah sering kalian baca pun masih susah dipahami. Itu berdalih, itu dalihnya begitu. Itu dalihnya memang.
saya kan bukan baru debat-debat begini. Mereka kalau ditanya itu pasti gelagapan itu. Ya itu seperti Apa yang alasannya seperti gelagapan? itu. Bahwa Ya. Al-Quran tidak bisa. Kalian gelagapan kalau ditanya tentang Al-Qurannya. Itu. Saya tahu ini Jadi Bapak seperti mau itulah. Bapak pengen dikasih kesempatan, silakan Pak tanya Al-Quran ya kan, Bapak pengen begitu kan? Iya kan? Betul nggak? Oke, saya kasih kesempatan Bapak bertanya dalam bahasa Arabnya. Silakan Pak kalau Bapak mau bertanya, karena itu bahasa Al-Quran. Jangan pakai bahasa terjemahan, karena terjemahan Iya, itu itu bukan makanya Al-Quran Al-Quran. itu Ya. Terjemahan itu betul. bukan Al-Quran, Pak. Jadi Jadi kalau Al-Quran Bapak dalam mau bahasa Arab bertanya, itu hanya untuk orang Mekah. Ya. hanya untuk orang Mekah. Bahkan Orang Indonesia Al-Quran banyak dalam bisa bahasa bahasa Arab itu- Arab. Orang Indonesia Tapi pun nggak banyak ngerti artinya. ustaz-ustaz kami Banyak nggak berbahasa ngerti artinya. Arab. Nah, ini ada Ustaz Banyak Lilo nggak ngerti nih. artinya. Ini yang di atas saya nih, Ya. paham nahu sorob segala macam. Bapak mau tanya sama dia bahasa Arab Pak ya. Arabnya Bapak tanyakan ya. Jangan pakai terjemahannya, nanti terjemahannya Bapak tafsirkan sendiri. Ini repot nih. Udahlah terjemahan, Bapak tafsirkan lagi semau Bapak. Ini yang repot. Kalau mau silakan nih, ada Ustadz Lilo di atas. Berbahasa Arab dia, Bapak tanyakan Arabnya, silakan. Bahasa Arab lo ya. Kalau bahasa Arab, bahasa Arab kita Ya. orang Islam aja nggak tahu bahasa Arab, apalagi saya. Ya sudah, Orang nyerah Islam aja bendera pada putih. nggak ngerti, mereka hafalin aja. Mereka cuma menghafal kebanyakan itu. Ya, Hanya terus? 1-2 orang aja yang tahu itu. Bayangkan Ya, lalu Pak, apa yang artinya? yang menghafal saja masih Bapak salahkan. Bagaimana dengan Bapak? Bapak pendeta ya, saya tanya, Bapak ada nggak hafal satu perikop? Pak Pendeta Martin, Kita saya tidak tahu disuruh Bapak hafal. pendeta. Begini. Nah, Ya, saya ajarkan jemaat supaya mereka melakukan, karena disuruh melakukan bukan menghafal. Orang menghafal itu tidak ngerti apa-apa. Tapi Melakukan Tuhan apa, mengajarkan supaya orang melakukan, mengasihi, supaya hidup ini damai, bukan bermusuhan. Itu ajaran inti Kristen, sehingga orang Kristen tidak disuruh hafal-hafal. Ya, tapi melakukan. Kamu dengar firman dan melakukan, bukan hafal. Bapak Hafal lihat itu nggak ritual. tadi si Hafal itu segar-segar cuma naik? ritual. Pak, Jadi Bapak- kita tidak ditekankan pada ritual, tapi pelaksanaannya. Itu Nah, itu yang yang paling- dikatakan penggenapan. itu yang paling mustahil. Penggenapan itu memenuhi Itu yang tujuannya. paling mustahil Pak, tanpa tata cara. Bapak mengajarkan apa tata cara dalam agama Bapak, coba sebut. Bagaimana misa, tata cara misa gimana? Saya sudah Jadi ikut di dalam misa tata Katolik cara dan misa Protestan Pak. Itu beda dua caranya Pak. Bapak mau akui nggak tata cara misa Katolik dan Protestan berbeda? Betul. Ayo. Betul. Jadi itu masing-masing boleh saja berbeda. Boleh saja Bukan berbeda. masing-masing. Ya. Orang boleh saja berbeda, seperti Islam juga kan tidak sama semua. Pak, kalau Ya, Katolik, Anda tahu kan Pak, Islam juga sama, saya tidak- kasih tahu Bapak ya, orang-orang Katolik kalau dia merasa kemarin berbuat dosa, dia malu ngambil hosti loh Pak, nggak berani dia maju ke depan. Saya mau tanya, kalau Protestan bagaimana? Berani nggak maju ke depan? Itu ritual itu bisa saja orang melakukan macam-macam bisa. Artinya Bapak Tapi nggak kita tidak mengajarkan bergantung dengan pada benar. Katolik masih lebih benar. Kalau merasa berdosa, berbuat dosa, dia malu ngambil hosti tubuh Kristus Pak. Gimana sih Bapak ini? yang tidak berdosa itu siapa? Manusia ini berdosa. Yang membuat manusia tidak bisa berdosa hanya Roh Kudus. Jadi kalau orang bisa ambil hosti bilang tidak berdosa, itu dia berbohong pada dirinya sendiri. Anda supaya ngerti membedakan manusia berdosa sama tidak berdosa itu seperti apa. Anda pikir manusia itu bisa benar. Manusia tidak bisa benar dari dirinya sendiri, tidak bisa. Kecuali Tuhan yang membuat dia benar. Itu. Jadi pemahaman kita itu berbeda. Anda bergantung pada ritual, kita bergantung pada praktek. Praktek Bapak dalam kehidupan dengan bergantung masyarakat. pada tumbal dosa. Bapak bergantung pada tumbal dosa, menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Bukan pada praktek. Bukan pada praktek. Prakteknya jebol semua. Ya. Kemerosotan akhlak, Bapak kalau sebagai orang yang mengacu pada perilaku Alkitabiah, Biblosiah, ya, apakah apa yang terjadi di Eropa, Amerika itu sesuai dengan Biblos Bapak?
Bagaimana sekarang pemimpin-pemimpin rohani Bapak menghalalkan perkawinan sejenis, bahkan perkawinan beda jenis. Ya, maksud saya manusia dengan binatang. Terjadi pemberkatan. Itu bagaimana itu, Pak? Karena apa? Tidak ada tata cara dalam perkawinan. Punya nggak tata cara perkawinan? Punya nggak rukun dan nikah? Rukun nikah. Bapak punya nggak rukun nikah? Tata cara, syarat-syarat perkawinan. Punya nggak? Ada. Apa? Jadi begini, di gereja itu, di dalam gereja, makanya dengar omongan saya. Di gereja saya ini kan pendeta. 6 bulan orang mau nikah tuh di pernikahnya 6 bulan. Supaya dia mengerti apa arti pernikahan. Pernikahan itu bukan sekedar mengumbar hawa nafsu. Pernikahan itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga di sini pernikahan itu harus ditanamkan bahwa hubungan suami istri itu seperti hubungan Tuhan dengan jemaat yang tidak bisa dipoligami, tidak bisa menyembah bergantung pada yang lain. Beta tanya pada Pak Pendeta ya, Beta tanya Pak Pendeta, ada 2 laki-laki daftar mau nikah. Bagaimana Bapak berkati tidak? Itu begini, itu pemahaman orang yang mengaku Kristen di barat sana, itu mereka itu liberal. Itu aliran liberal yang menghina orang-orang barat itu, kebanyakan menghina Kristen. Mereka tidak setuju, makanya mereka bikin gereja seperti itu yang membebaskan orang nikah jenis itu. Itu bukan orang Kristen, itu orang liberal yang menantang ajaran-ajaran Kristen. Mereka menghina orang Kristen dengan cara seperti itu. Seperti adanya juga gereja setan. Itu di barat seperti itu. Orang liberal itu mereka menggunakan akalnya semata-mata. Menggunakan hati nurani, hatinya. Bang Martin, saya mau tanya, yang bisa melakukan pemberkatan itu hanya pendeta ya? Vikaris ya? Iya. Betul? Betul. Iya. Jadi yang di sana terjadi pemberkatan itu berarti mereka yang sudah dibimbing Roh Kudus. Betul tidak? Tidak. Gimana sih? Tidak. Masa pendeta nggak punya Roh Kudus? Gimana sih Bapak ini? Yang kedua, Paus ya, itu Bapak tinggal klik ya. Paus memberikan anjuran agar para pendeta ya, para romo itu melakukan pemberkatan nikah sejenis. Perlu saya tunjukin nggak? Nggak perlu ya, karena itu sudah umum diketahui ya. Itu Paus sudah memberikan fatwa. Masa Paus pun Bapak bilang nggak punya Roh Kudus? Marah orang Katolik. Ayo, apalagi? Jadi biar Paus itu manusia, tadi sudah saya bilang, jangan kan Paus. Nabi-nabi saja berasal dari orang berdosa yang bisa berbuat dosa. Saya mau dengar supaya Pak Anda Martin tahu, bilang. Paus itu Berarti Pak Martin mau bilang Paus tidak punya Roh Kudus. dia bisa pilih, dia pakai Roh Kudus apa tidak, dia bisa nolak itu. Tiap manusia itu. Berarti bisa copot ini Roh Kudus. Aduh, bagaimana nih Pak Martin? Ini bisa pasang Tergantung copot dari manusianya. Oh, berarti Roh Kudus tidak berdiam ya? Begini. Tidak berdiam dalam diri manusia Roh Kudus itu ya? Dengar dulu. Seperti misalnya contohnya begini. Pada waktu murid-murid bersama Yesus di perahu. Lalu datang angin topan besar. Yesus tidur aja. Mereka bilang, kita mau celaka. Yesus, guru, kami mau celaka. Dia tidur. Itulah artinya gambaran bahwa orang Kristen yang ada Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya ditidurkan, didiamkan. Lalu dia pakai akalnya sendiri. Nah, akal itu merusak hidup manusia. Tanpa Roh Kudus itu akal itu merusak gitu loh. Dan orang liberal itu menggunakan akalnya saja. Sehingga dia melawan Tuhan. Dengan caranya kawin dengan binatang lah, kawin sama jenis, itu kena akalnya yang main. Tapi kalau ada Roh Kudus yang menguasai hati dan pikirannya, atau istilahnya sunat hati, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan konsisten dengan ajaran Tuhan, bahwa pernikahan itu hubungan sakral antara manusia dengan Tuhan, sehingga tidak boleh ditambah-tambah lebih daripada satu. Begitu loh. Nah ini supaya kita ngerti, dalam Kristen itu keras sekali itu. Tinggal orang percaya atau tidak gitu. Tapi kalau orang dikuasai akalnya saja, hawa nafsu, dia akan melanggar itu. Ya, ini saya bukakan berita dari BBC nih Pak ya. Ini BBC nih. Ya. Paus Fransiskus
menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Ini fatwa, Pak, nggak mungkin ujuk-ujuk ya. Paus pasti melakukan diskusi. Nggak seperti yang Bapak bayangkan tadi. Ujuk-ujuk keluar, dia nggak pakai Roh Kudus, macam mana? Nggak mungkin begitu, Pak. Oke, jadi pasti ada perenungan. Nggak mungkin Paus mengeluarkan fatwa tanpa perenungan, Pak. Nggak mungkin. Itu teologi liberal ya. Karena Paus itu terpengaruh oleh orang liberal. Karena mereka di barat sana tuh pengaruh liberal itu kuat sekali. Sehingga mereka di situ kalah. Kalau mereka tidak ikutin, kosong gitu gereja. Gitu. Oh, berarti Bapak Jadi memang berasumsi ada karena pengaruh takut liberal, kehilangan pengaruh liberal di sana itu. karena takut kehilangan Betul. umat, jadi melakukan itu ya. Oke, oke. Bukan saya yang bicara nih Iya. kawan-kawan ya, Pak Martin. Pak Martin ini sudah menyatakan Paus tidak menggunakan Roh Kudus. Ini bahaya loh, Pak. Karena Roh Kudus itu menertibkan hidup ini. Jadi kalau ada pelanggaran itu berarti bukan Roh Kudus, itu manusianya, akalnya sendiri. Gampang Saking itu. takutnya itu Anda tadi sebagai sih. orang Islam, Anda sebagai orang Islam aja tidak setuju dengan apa kawin sejenis kan? Itu Anda yang Islam yang tidak punya Roh Kudus saja begitu, tapi mereka lakukan. Berarti Karena kita lihat memang latar ada belakangnya apa? larangannya, Pak. Kalau dalam Islam tuh jelas larangannya, Pak. Dan kami sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran bagaimana hukuman Allah terhadap pelaku sejenis. Ya, Sodom dan Gomora, Sadum dan Gumurah kalau dalam Islam, Pak. Itu ada, sudah ditunjukkan, dan hadis Nabi juga sudah menyatakan tidak boleh. Dan ada hukumannya. Gitu. Jadi insya Allah sampai kapanpun pernikahan sejenis tidak akan ada dalam Islam, karena jelas hukumnya. Rukun nikah laki-laki dan perempuan, ada mahar, ada wali, ada saksi, jelas tata mainnya. Makanya mohon maaf Pak Martin, saya sering sebut orang Kristen bukan hasil dari perkawinan karena tidak mengikuti tata cara Yahudi. Yahudi sama seperti kami, ada wali, ada mahar, ada saksi. Betul nggak Pak Martin? Itu kan ada menghakimi. Sedangkan di dalam Kristen itu sangat ketat soal pernikahan itu. Itu kan ada menghakimi. Oke, Anda saya mau pada tanya. syariat. Padahal kan Bagaimana tata caranya, syarat rukun nikahnya, aturannya bagaimana, ada nggak dijelaskan di dalam kitab Bapak? ada. Di mana? Coba saya Ada. cari. Dalam Efesus 5. Dalam kitab Efesus 5 itu menjelaskan tentang pernikahan. Ya. Tentang Efesus 5 bagaimana berapa? orang harus menikah itu di situ. Efesus 5 Efesus berapa? 5 ayat 20. Tunggu saya buka dulu ya. Jadi supaya Anda Yang tentang mengerti penatua bahwa atau bukan? Penatua tidak boleh beristri lebih dari seorang itu. itu salah satu. Itu salah satu. Di Efesus 5 itu ada itu menjelaskan tentang pernikahan. Jadi supaya manusia itu tidak harus tertib dalam kehidupannya, terutama Bukan dalam kawin gini, mawin, Pak. karena kawin Pak Martin, yang saya tanya syarat dan rukun, bukan supaya. Kalau supaya itu tujuan pernikahan, itu sakinah, mawadah, warahmah, saling mengasihi, saling menyayangi, saling melindungi, saling melengkapi ya. Itu tujuan perkawinan Pak, supaya mendapatkan keturunan. Yang saya tanya syarat dan rukunnya. Apa syarat pernikahan? Jadi syarat pernikahan itu seperti itu, harus kawin dari satu istri satu suami. Lalu mereka harus ketahui bahwa kawin pernikahan itu adalah gambaran daripada hubungan Tuhan dengan umat, sehingga pernikahan itu tidak boleh dilanggar gitu. Hanya satu suami satu istri. Itu dalam 1 Timotius bilang begitu.
Jadi kalau itu dilanggar itu salah. Seperti perjanjian lama itu kan karena tidak punya Roh Kudus, mereka mengikuti akal pikiran, hati pikirannya sendiri. Sehingga mereka bisa kawin semaunya, cerai semaunya. Gitu loh. Jadi seperti itu supaya Anda tahu. Jadi nggak ada syarat dan rukunnya ya? Ada. Apa? Makanya kalau orang Kristen itu kalau mau nikah itu dia 6 bulan dibina dulu. Dia diajarkan tentang bagaimana hidup sama istri. Pak, Bahwa 6 mereka bulan, menjadi satu Pak hati, satu Martin, pikiran. tolong bersabar dulu sebelum menjawab. Bapak cerna dulu. 6 bulan dibina, zaman Yesus nggak ada, Pak. Nggak ada di zaman Yesus, dan Yesus nggak pernah kasih syarat 6 bulan dibina tuh nggak ada, Pak. Makanya saya tanya, apa syarat rukun di dalam kitab Bapak? Buku Bapak, buku suci Bapak itu menetapkan nggak? Kalau dalam Islam jelas, wali, mahar, saksi, mempelai. Ya, ada maharnya, ada walinya. Wali itu wali nasab, wali hakim. Wali nasab dari keluarga si perempuan yang garis lakinya, garis bapaknya. Itu wali nasab. Ada nggak syarat itu? Kalau salah satu syarat rukun tidak terpenuhi, tidak sah perkawinannya. Jadi seperti ini. Dalam Kejadian 2 ayat 23 lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, menjadi satu. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Arti telanjang di sini artinya membuka diri masing-masing itu supaya masing-masing tahu kelemahan, kekurangan masing-masing. Itu namanya pembinaan itu. Sehingga mereka secara pribadi harus saling mengenal satu dengan yang lain dalam kelemahan dan kekurangan. Sehingga di dalam kebersamaan nanti kalau ada perbedaan, mereka bisa saling melengkapi. Nah itu yang dijelaskan di dalam 6 bulan pembinaan pernikah itu. Ini dasarnya itu. Jadi mereka harus satu hati. Untuk itu perlu pembinaan. Kalau tidak satu hati, orang lalu dikuasai hatinya yang belum disunat itu, lalu mereka kawin semaunya dengan dalih macam-macam. Ya, itu loh. Seperti Juma bilang orang Kristen itu dia satu istri, tapi dia punya selingkuhan banyak. Itu kata Juma begitu. Jadi itulah kelemahan manusia itu di situ. Kalau Kristen itu diajarkan lengkap itu, tidak boleh lebih dari satu. Karena itu hubungan antara Tuhan dengan manusia, tidak boleh ada Tuhan-Tuhan lain. Itu. Sehingga keras sekali. Tapi kalau ada yang melanggar itu hak dia sendiri. Jadi kalau Anda tanya syariat, ya seperti itu penjelasannya di dalam Alkitab. Mereka kalau telanjang Bapak, tapi tidak merasa malu. Artinya Pak Martin, kalau Bapak bawa syarat nikah dari yang Kejadian Adam, ya, itu berarti semua nabi-nabi Israel, ya, itu berzina jadinya, Pak. Karena hukum satu istri sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam tuh nggak pernah dikasih hukum satu istri, Pak. Karena apa? Karena memang cuma satu Hawa. Nggak ada perempuan lain. Nggak perlu Tuhan kasih hukum untuk itu. Bahaya Bapak ini. jadi Tuhan itu salah ya? Bukan Tuhan, Bapak yang salah memahami. Bapak yang salah memahami. Pak, kalau memang satu istri sudah Anda muncul zaman Nabi Adam, Pak Martin, kalau satu istri sudah muncul sejak zaman Nabi Adam, semua nabi setelahnya itu, ya, itu yang berpoligami, berzina semua, Pak. Ngeri tuduhan Bapak ini. Ngeri. Termasuk. Nah, itu kan pemahaman Anda seperti itu. Loh, bukan Bapak yang ngomong barusan. Bapak Kalau yang kita di ngomong Kristen barusan. tidak begitu pikirannya. Berbeda, cara berpikirnya berbeda. Anda sebagai orang Islam berpikirnya seperti itu. Tadi Bapak sudah bilang Daud Salomo berzina. Tadi Bapak sudah bilang sendiri. Bapak mau tarik. Kalau Bapak mau tarik saya kasih kesempatan. Maaf, tadi saya bilang Salomo Daud berzina. Yakub pun berzina, istrinya 4. Iya, betul. Berzina mereka itu. Nah ini Bapak dengan Karena cara sebagai manusia, dengan kata mereka- lain mau bilang Yesus keturunan pezina. Bapak tega.
Yesus itu itu dari keturunan firman jadi Yakub, Pak. manusia. Hah? Itu istilah-istilah dalam rangka karya penyelamatan. Tapi kalau aslinya Yesus itu adalah firman untuk membedakan antara Yesus dengan nabi-nabi atau utusan lain, manusia lain yang sudah berdosa, yang punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Yesus ini beda dengan semua manusia. Makanya dia datang dari sorga, dia ada firman. Ini supaya Anda tahu karena semua manusia itu berdosa. Termasuk Salomo, Daud itu melanggar semua itu. Semua nabi itu melanggar. Yesus anak Adam bukan, Pak? Karena Yesus Yesus anak Adam bukan? Yesus anak Adam bukan? Bukan. Yesus anak Abraham. Yesus anak Abraham bukan? Dia keturunan Yehuda. Kalau secara Nah, di manusianya. sini sudah sulit karena tertulis di Matius 1:1 Yesus anak Abraham, anak Daud. Sedangkan Daud keturunan Adam. Macam mana Yesus bukan keturunan Adam kalau dia keturunan Daud, Pak? Coba come on. Come on, Pak Martin. Yesus anak Daud, Daud anak Adam. Macam mana dia bisa dipotong? Come on, Pak Martin. Kita bicara di sini caranya pemahaman Alkitab itu berbeda dengan Al-Qur'an ya. Kita Al-Qur'an lepaskan kan tidak logika jelas tuh untuk sumbernya, memahaminya, Pak. Cerita dengar dulu Ya, omongan ya. saya. Anda jangan potong. Ya. Anda jangan takut omongan saya. Jangan takut Bapak dengan yang omongan takut. saya. Ya, manusia itu. Iya, karena saya ngomong Anda potong terus. Anda ngomong saya diam. Saya ingin tahu sampai di mana hebatnya pikiran Anda itu. Makanya saya diam, saya dengar. Tapi semua itu keliru karena Anda melawan Tuhan. Anda melawan apa yang diajarkan Tuhan saya. Anda mau ngikuti hawa nafsu Anda sendiri. Itu loh. Anda mau membenarkan poligami. Anda menyalahkan Daud, menyalahkan Salomo. Padahal itu semua perbuatan salah karena mereka berasal dari manusia berdosa. Makanya kalau mau dibandingkan dengan Yesus, Yesus itu adalah firman yang datang untuk membedakan dengan semua manusia, semua Yang saya nabi-nabi yang tanya, berbuat dosa. Pak, Ini supaya Anda tahu. bagaimana, Pak, yang saya tanya di Matius 1:1 tertulis Yesus anak Abraham, anak Daud. Saya tanya Pak Martin, apakah Yesus anak Adam? Pak Martin bilang tidak. Makanya saya bilang, come on Pak Martin, use your logic, Pak. Anda punya logika, Pak. Kalau Yesus anak Abraham, anak Daud, Daud adalah keturunan Adam, begitu pula Abraham. Macam mana Yesus bukan keturunan Adam? Macam mana? Adam itu melahirkan orang-orang berdosa. Yesus itu menghadirkan orang-orang yang benar. Itu kalau mau Anda membandingkan Yesus dengan Adam. Saya Ya? tidak membandingkan Adam itu Yesus melahirkan sama orang-orang Adam, berdosa. Pak. Saya tidak membandingkan Yesus sama Adam. Yang saya tanya apakah Yesus keturunan Adam? Itu aja. Ayo. Di sini berbeda, tiap perikop itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi kalau Anda Saya baca tanya Alkitab satu logik, rata Pak. begitu, Yang Anda saya tersesat. tanya logik, Pak Anda Martin. akan tersesat. Logika itu salah. Logika itu salah. Makanya saya katakan orang Kristen pakai iman untuk menuntun akal. Kalau akal, logik itu salah semua. Makanya ada iman. Iman itu adalah menuntun akal. Nah, Anda bergantung pada ada akal, makanya salah melulu gitu, melawan ajaran Tuhan. Yesus dibilang Isa. Padahal Isa itu lahir dari Miriam, saudara Harun. Itu contohnya. Abraham Anda bilang Ibrahim. Karena dipelesetkan semua. Itu loh supaya Anda ngerti. Jadi kalau sekarang Anda melawan saya, berarti Anda tuh ingin plesetkan ajaran saya. Tidak bisa. Saya ini tahu semua. Gedein Apa yang sebentar Anda aja. pikirkan itu keliru. Karena Anda ingin mencari-cari kesalahan saya orang Kristen. Itu nggak bisa. Lebih baik Anda berpegang pada ajaran Anda sendiri yang berbeda dengan ajaran saya. Lalu Anda menjelaskan tentang kehebatan ajaran Islam dengan kelemahan orang Kristen. Anda harusnya jelaskan itu. Jangan Anda mencari-cari kesalahan orang Kristen karena Anda tidak menemukan. Karena Saya nggak cari kelemahan, Pak. Saya nggak cari kelemahan orang Kristen. Saya tanya, yang saya tanya logika Pak Martin yang saya tanya. Ini saya buka Matius 1:1 nih, Pak. Ya, saya buka Matius 1:1. Di sini tertulis Isa Al-Masih, anak Ibrahim, anak Daud. Ya, anak Daud, anak Ibrahim. Di sini dipakainya Ibrahim malah bukan Abraham. Tidak ya. ada. Tidak ada. Isa itu bukan anak-anak kita, bukan. Ini saya buka. Isa itu umatnya Nabi Muhammad tuh. Isa itu Allah Ini Subhanahu wa saya taala, buka ini nabinya Allah Matius Subhanahu wa taala. 1:1.
versi paralel ya, Bapak buka Matius 1:1 versi paralel. Isa Al-Masih anak Daud, anak Ibrahim. Itu ya. Nah, saya tanya, ini Isa anak Daud, anak Ibrahim, anak Adam juga kah tidak? Karena dalam silsilah Isa Daud menurut dan silsilah Abraham, dia anak Adam. Ayo. Gimana? Jadi Isa dalam arti Islam itu berbeda dengan Yesus. Ini kitab Jadi kalau Bapak ada Matius Alkitab yang 1:1, Pak. Ini kitab betul, Bapak. itu zaman dulu yang Iya. dulu itu penerjemahan. Iya, Jadi oke dulu lah. orang belum Saya tahu nggak namanya pakai, apa saya yang nggak dimaksud pakai. dengan Iya, iya Pak Martin. Saya nggak pakai Isa, saya pakai Yesus. Yesus anak Daud, anak Abraham. Saya tanya menurut logika Pak Martin, Yesus anak Adam kah tidak? Ayo. Tidak. Tidak. Padahal kalau Tidak. Yesus anak Daud, Ayat mana yang mengatakan Yesus anak Adam? Di mana mengatakan Yesus anak Adam? Di mana? apa Pak? Daud anak Adam. Bapak mau silsilah itu? Pak Martin. Iya, Yesus anak Adam itu ditulis di mana? Loh, itu yang saya tanya sama Pak Martin, tertulis Yesus anak Makanya Daud, saya bilang anak bukan. Abraham. Makanya saya bilang bukan tadi. Itu makanya saya bilang bukan. Karena dia itu anak Allah. Anak Ya. Yahweh, anak Elohim. Oke, Karena saya dia mulai, itu dari firman, saya mulai bukan pelan-pelan dari- ya. Oke, Pak Martin, saya mulai pelan-pelan. Ketika disebut Yesus anak Daud, Bapak terima? Bapak terima nggak? Dari apa perikop untuk menjelaskan tentang Mesias. Juru Pertanyaan selamat. saya- Itu maksudnya. iya. Pertanyaan saya simpel. Tertulis Yesus anak Daud. Tertulis. Bapak Martin terima tidak? Tidak. Astaga. Kalau Sudah. pemahaman Anda sebagai bapak biologi itu enggak, bukan. Tapi kalau dia sebagai bapak Mesias boleh. Karena tiap perikop itu mempunyai tujuannya sendiri. Jadi Anda tidak bisa terabas seperti itu. Kalau bilang anak Daud itu seolah-olah Daud dengan istrinya lalu melahirkan Yesus. Ya enggak seperti itu. Oh, saya paham. Nah ini pemahaman Anda yang mau... Saya Nah, paham. makanya kalau paham jangan angkat itu. Saya Karena Yesus paham. itu adalah dari anak Firman, anak Allah, bukan Saya anak paham. Daud secara biologis, bukan. Gini Pak Martin, jangan diterusin penutupan datanya, jangan diterusin ya. Saya paham bahwa Yesus bukan anak kandung Daud, saya tahu. Bukan anak langsung, tapi keturunan maksudnya. Bahwa Yesus keturunan Daud, bahwa Yesus keturunan Ibrahim, saya paham. Istilah Yesus anak Daud, anak Abraham, bukan keturunan secara langsung bapak dan anak, tapi keturunan jauh nenek moyangnya. Ya, itu dulu. Jadi Bapak salah persepsi sudah tentang saya. Yang kedua tanya saya, ya, kalau Yesus anak Daud secara garis keturunan ke bawah, ya, berarti Yesus juga anak Adam. Karena Daud punya silsilah ke Adam. Bapak paham nggak logika ini? Itu akalmu yang ingin plesetkan. Makanya saya bilang tiap perikop itu mempunyai latar belakang sendiri-sendiri. Anda baca Alkitab itu tersesat karena Anda tidak bisa membedakan perikop demi perikop. Perikop demi perikop dalam Alkitab itu berbeda latar belakangnya. Di sini yang salah Anda tuh di situ. Anda mau paksakan Yesus anak Adam itu tidak ada ditulis dalam Alkitab manapun tidak ada. Anda cari sampai botak nggak ketemu itu. Ya, tidak akan ketemu. Bapak pernah baca lu? Tapi kalau hubungan, Bapak pernah baca lu? ya baca aja sih Anda. Baca aja Anda. Baca aja yang menurut Anda itu. Nanti saya jelaskan. Tulis apa yang Anda mau baca di situ. Bapak kan tadi minta ya, di mana tercatat Yesus sampai keturunan ke Adam. Bapak baca di Lukas. Iya, baca aja. Lah kok saya disuruh baca, Bapak yang baca. Aduh, Bapak baca Lukas 3:23 ya.
Halo, Pak Martin. Pak Martin. Cek, Pak Martin. Ya, gimana? Ya, tadi Gimana? Bapak buka nggak itu Lukas 3, 23 sampai 38. Ya, Itu Anda baca ya. aja. Enggak, saya udah baca. Justru saya kasih tahu Bapak. Di situ ujungnya Adam anak Iya, Allah. di mana menjelaskan tentang apa? Jelaskan aja. Loh, ini saya kasih tahu Bapak, di situ disebutkan silsilah Yesus Pak sampai ke Adam. Iya. Lukas 3, 23 Iya. sampai 38. Iya, di mana yang menyatakan bahwa Yesus itu anak Adam? Astaga. Bapak baca Lukas 3, 23 sampai 38. Di situ ujungnya Adam anak Allah, Pak. Itu silsilah Yesus. Bahkan di silsilah itu disebut Adam anak Allah di 38-nya, Pak. Betul nggak? Adam anak Allah. Betulkah tidak, Pak? Adam anak Allah, Lukas 3, 38. Pak Martin. Enak, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ini kan cerita tentang silsilah Yesus. Lah iya, Bukan emang Adam. dari tadi ya Allah ya Tuhan. Iya. Memang dari Dengar tadi dulu, saya dengar cerita dulu. silsilah Yesus, Pak. Astaga. Di sini, iya. Silsilah Yesus itu bukan anak Adam. Lah kok bukan anak Dia Adam? anak Allah. Itu Bapak barusan baca anak Set, Bukan. anak Adam, anak Allah. Aduh. Di sini, dengar dulu. Di ayat 23 dikatakan adalah anak Yusuf dan anak Eli. Anak Yusuf itu bapak tiri. Anak Eli itu ibunya Maria. Itu loh. Supaya Anda tahu itu. Jadi jangan Anda plesetkan. Anak Allah itu koma. Jadi bicara tentang Yesus. Bukan Adam anak Allah. Adam itu anak iblis. Waduh. Anaknya ular tua. Adam anak iblis. Iya. Waduh, baru dengar lagi nih Iya. saya nih. Aduh, Karena kalau dia Bapak, terpengaruh oleh ular tua. Bapak baca Lukas 3:38, anak Set, anak Enoks, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, bukan ke Yesus, Itu anak tentang Allahnya Yesus. itu. Itu tentang Yesus. Itu tentang Yesus. Inilah Itu supaya Anda susahnya. ngerti. Ini Di sini susahnya, silsilah Yesus. Bapak. Yesus anak Allah. Pak Martin. Anda keliru. Di situ Anda salah baca. Yesus Salah anak baca Allah. di mana? Itu Bapak betul. baca polanya. Bapak baca pola bacaan pun sulit. Iya. Anak Set, Judulnya kan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Bapak nggak lihat itu urutannya dari bawah ke atas. Anak Allah itu Yesus. Yang kalau bapaknya yang benar itu Yusuf dan Eli. Baru ini saya ketemu Jadi dia pendeta anak bilang Allah. Adam Tidak anak mungkin iblis. Adam disebut anak Allah.
baru Bapak pendeta yang Tidak bilang disebut Adam anak Adam anak iblis, Allah itu Pak. tidak. Loh, Ini anak Allah itu Yesus yang diceritakan, bukan Adam. Anak Allah itu Yesus. Tidak ada manusia disebut anak Allah. Hanya Yesus. Karena dia dari firman. Anda baca itu hati-hati. Makanya di sini banyak orang non-Kristen itu salah memahami Alkitab karena mereka tidak mengerti sampai mendetail tentang tulisan itu. Itu Anda keliru. Tidak mungkin Adam itu anak Allah, tidak mungkin. Dia itu melanggar kok. Justru dia berbuat dosa sehingga Yesus datang. Karena Pak, Adam ini berbuat bicara dosa, silsilah, Yesus Pak. datang. Baca Itu. silsilah. Anak Iya. Enos, anak Set, Silsilah baca anak judulnya. Adam, anak Allah. Ujungnya nih Betul. Allah nih. Ujungnya Allah. Iya. Nah, Yesus sekarang anak Allah, bukan Adam anak Allah. loh, kalimatnya di situ nggak ada Yesus. Yesus yang anak Pak. Allah. Bapak ini baca aja nggak Judulnya. Judul apa, Pak? Judulnya itu Anda baca. Karena judulnya itu berpegang pada tulisan itu. Saya mau kita Judulnya bicara, Anda baca. kita pindah nih sekarang ya, kita pindah bahasa. Silsilah Oke. tentang Yesus. Itu tentang Yesus, supaya Anda tahu. Silsilah tentang Yesus, bukan tentang Adam. Silsilah tentang Yesus. Sudah, Pak? Ya? Sudah belum? Supaya Anda tahu itu. Bapak sudah belum? Bapak baca aja, sudah. Bapak baca tata urutannya di yang 38 ya. Anak Enos, anak Set, Tahu, anak sudah, Adam, sudah saya anak baca. Allah, ya. Ada berapa anak Allah sih sebenarnya nih, Iya. Pak? Di kitab Bapak ada berapa Anak Allah cuma Yesus. Cuma Cuma satu, Yesus. Anak Yesus. sulung Bapak siapa, Pak? Ya Yesus. Hah? Satu-satunya itu. Anak sulung, saya nggak tanya anak satu-satunya. Anak sulung yang pernah dideklarasikan di kitab Bapak, anak sulung Bapak, anak sulung Yahweh itu siapa? Yesus. Israel. Bapak ini gimana sih? Anak sulung Yahweh itu Israel, Pak. Diselamatkan dari Mesir. Bapak ini pun gimana sih? Masa nggak hafal anak sulung? Udah, bisa nggak Bapak ingat anak Ya, apa sulung? kaitannya dengan apa kaitannya dengan ini? Anda selalu pelesetkan cari kesalahan terus. Tapi Anda tidak nemukan itu. Paling Karena Anda enak punya nyari pikiran kesalahan. negatif. Memang paling enak cari kesalahan, Pak. Tadi saya tanya ada berapa anak Allah, Bapak bilang cuma satu. Ternyata ada yang lain. Anak sulung itu masih rebutan antara Israel dengan Salomo. Salomo pun merasa anak sulung, Pak. Mau saya tunjukkan ayatnya? Makanya lihat dari tahu, silakan. Nggak usah lah, nanti dibantah lagi. Pak, inilah sulitnya ya. Memang sudah kami yang Muslim ini sudah bilang, musuh terbesar orang Kristen adalah kitabnya sendiri. Ini terbukti sama Pak Martin. Bapak pendeta loh, masih Bapak bantah telak-telak. Bapak bilang Adam anak iblis, baru Bapak ini pendeta yang ngatain gitu selain Marsion. Kalau Marsion jelas, siapa yang menciptakan Adam? Dia bilang iblis. Karena Bapa Yahweh sama dengan iblis. Itu Marsion, Pak. Bapak udah mirip-mirip dengan Pak Martin, ini sudah dekat menjadi Marsion nih, Pak. Tapi Itu tolonglah Adam jangan. itu yang menurunkan dosa. Adam itu yang menurunkan dosa kepada manusia sehingga Yesus datang. Tanpa Adam yang berdosa, Yesus tidak akan datang. Tapi Anda tahu itu. Tanpa Adam yang berdosa, Yesus tidak akan datang. Karena dosa manusia, Yesus datang. Makanya dia itu berasal dari firman. Waktu Adam diturunkan ke dunia, Jadi Pak Martin, waktu Adam diusir dari surga, Adam itu sudah dimaafkan belum? Tidak pernah dimaafkan dia. Tidak Tapi dia pernah menurunkan dimaafkan. dosa baris. Tidak pernah dimaafkan. Ini yang berbeda Bapak dengan Katolik. Itu kan Katolik kata orang Islam. bukan, Katolik pun mengakui Adam sudah diampuni. Ya, kita berpegang pada Alkitab dong. Pendapat orang bisa beragam, makanya tidak aneh. Orang melawan orang Kristen itu banyak. Tapi kita tidak aneh, karena kita punya pegangan satu Alkitab. Kita tidak terpengaruh oleh pendapat-pendapat manusia yang lain. Pendapat manusia itu berdosa itu semua jahat itu. Karena mereka gunakan logika, berdasarkan akal. Sedangkan orang Kristen berdasarkan iman yang dari Tuhan.
Iman itu dianugerahkan oleh Tuhan. Sehingga di luar Kristen itu tidak ada iman yang menuntun akal. Mereka pakai kata iman, tapi bukan iman yang dari Tuhan. Begitu. Anda kalau mau belajar sama saya, nanti saya jelaskan semua itu. Karena dalam Kristen itu bicara soal dosa. Dalam Bible itu bicara tentang dosa dan keselamatan oleh Tuhan. Itu intinya. Yang lain itu hanya cerita-cerita untuk menjelaskan tentang bagaimana urutan kehidupan manusia. Tetapi inti dari Bible itu sendiri adalah dosa manusia yang dibawa oleh Adam dan Hawa, dan Yesus yang datang untuk menggenapi, untuk menyelamatkan manusia. Itu intinya. Sehingga dari semua perikop yang kita lihat itu harus kembali kepada Yesus yang menyelamatkan. Sedangkan Adam datang membawa itulah dosa. Makanya secara logika Bapak terus menolak Yesus anak Adam. Karena itu, kalau Bapak mengakui Yesus anak Adam, maka batal semua cerita penebusan dosa karena dia pun terkena dosa waris. Saya tahu itu Pak, makanya logika Bapak begitu membantah. Yesus keturunan Adam, padahal Maria itu keturunan Adam. Bagaimana mungkin Yesus bukan keturunan Adam? Berat Bapak mengakui itu. Karena apa? Karena kalau Yesus anak Adam, Yesus keturunan Adam, maka dia tidak suci. Dia juga mengemban dosa waris. Saya paham itu di hati Bapak. Makanya Bapak begitu menolak Yesus keturunan Adam. Tolong Pak, gunakan logika. Yesus punya darah manusia, otomatis dia keturunan Adam. Kalau itu menembus, membongkar bahwa Yesus adalah domba suci yang harus menebus dosa manusia, runtuh di situ. Bapak terima. Bapak terima karena kenyataannya Yesus keturunan Adam, bukan keturunan jin. Bahkan ada di dalam silsilahnya Pak, tadi Lukas 3, 23 sampai 38. Oke Pak Martin. Ya, silakan jelaskan aja menurut Anda. Ini kan Sudah ajaran saya Islam, jelaskan kan? Jadi barusan. silakan aja. Sudah saya jelaskan barusan bagaimana Ya. Pak Martin mati-matian menolak Yesus keturunan Adam. Karena kalau Bapak akui maka Yesus juga terkena warisan dosa. Itu yang berat Ya, buat itulah Bapak. makanya tadi saya jelaskan. Itu yang saya jelaskan, antara Adam dan Yesus ini bagus. Anda angkat ini bagus. Yesus itu datang karena ada dosa Adam. Kalau dosa Adam tidak ada, Yesus tidak datang. Nah, di sini Anda keplesetnya di situ. Anda harus kenal siapa Yesus, siapa Adam. Adam itu pencipta dosa di dunia karena dia mengikuti ular tua di Taman Eden. Nah, maka dalam Bible itu menjelaskan tentang dosa waris yang dibawa oleh Adam dan Hawa, lalu datang Yesus. Tanpa ada iblis, tanpa ada Adam, tidak mungkin Yesus datang. Karena manusia pasti hidupnya benar semua. Nah ini, kalau Anda percaya Adam itu dibenarkan, nah itu kesalahan Anda sendiri. Kita orang Kristen tidak kompromi dengan Adam. Adam itu pembawa dosa waris. Nah itu perbedaan di situ. Jadi Anda mau ngomong seperti apapun tidak ada gunanya dengan saya. Ya. Kalau Anda berpegang pada Adam sebagai keturunan, sebagai nabi, malah orang Islam bilang nabi kan? Bagi kita itu bukan, dia itu pembawa dosa. Nah ini sebab perbedaan kita di situ. Ya? Bapak bisa buktikan nggak adanya dosa waris Pak? Bisa. Coba buktikan Pak. Baca Kejadian. Oh, bukan, saya Kejadian minta 3. buktikan, bukan saya tanya di mana tertulis. Saya tanya, Bapak buktikan di mana ada dosa waris, bukan tertulis ya Pak? Dosa waris itu adalah dosa keturunan mulai dari Adam sampai manusia sekarang. Makanya manusia itu penuh dengan kejahatan, membenci sesamanya, memusuhi, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu dosa waris. Makanya perbuatan jahat manusia itu adalah dosa. Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, artinya baik. Tapi datang iblis, dia mempengaruhi orang karena ada free will itu, sehingga manusia semua berdosa, sehingga orang jahat. Lalu baru melawan Tuhan. Jangan kejauhan Pak, nanti bingung saya menangkapnya ya. Saya ini terbatas, terus terang aja. Jadi Bapak bilang dosa waris contohnya iri dengki ya tadi. Terus apa lagi? Kejahatan, nafsu sama perempuan gitu ya Pak ya.
Pertanyaan saya, setelah Yesus turun dan menebus dosa itu hilang nggak? Perilaku itu hilang nggak? Bagi orang yang mendasarkan hidupnya dari Tuhan, dia tidak hilang. Jadi Dari nggak ada tuntunan Tuhan, karena gunanya. itu harus tuntunan Tidak Roh Kudus. ada, Pak. Bapak harus paham, ternyata tidak ada gunanya penebusan dosa karena masih bergantung pada manusianya, bukan pada penebusan Bukan manusia, dosanya. Bahkan orang yang sudah Bergantung pada Roh mengakui Kudus. penebusan dosa pun masih melakukannya, Pak. Bapak harus jujur. Kalau dosa itu sudah ditebus, orang yang menyerahkan dirinya kepada Yesus tidak akan terkena dosa itu lagi. Ini logik, Pak. Kalau memang sudah dihapuskan, sudah ditebus, gak ada orang lagi yang melakukan itu. Atau minimal orang Kristen tidak pernah melakukan itu lagi. Karena sudah ditebus dosanya. Berarti dosa itu tidak ada palsu. Ada dosa waris dan kemudian dosa itu ditebus. Itu klaim palsu. Sepakat? Iya, jadi begini. Nah, oke, cek. Penebusan, dengar. Anda jangan potong. Anda kalau takut kalau saya ngomong itu Anda potong ya. Iya, Anda takut saya, sekali. Pak. Takut Kalian juga saya dengan lama-lama. Juma itu sama seperti Juma itu. Kalau saya ngomong tuh mereka takut langsung dipotong. Makanya dengar omongan saya. Ya kan? Iya, memang saya sama Iya. sama Bang Zuma, sama Muslim kami. Ya makanya kalian itu penyangkal. Kalian tuh menyangkal Yesus. Kami menyangkal menyangkal Yesus kesesatan, sebagai Tuhan. Pak. Kami menyangkal berhala. Betul. Itu. Iya. Anda anggap orang Kristen itu berhala, kan begitu? Itu memang benar. Itu hak Enggak. Anda. Apakah Anda kira saya menganggap Anda itu benar? Apa saya anggap Anda itu benar? Kan tidak juga, cuma saya tidak omongkan. Karena etika, tidak boleh kita menghina orang lain. Saya nggak pernah Saya juga nganggap tidak Kristen menganggap Anda berhala. benar. Pak, Tapi saya nggak- tidak mau ngomong karena itu etika. Sabar, Pak, nggak boleh kalau Anda marah. kan berani. Orang Kristen nggak boleh marah loh, Pak. Enggak ada marah. Saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah marah. Cuman ada saya memang begini. Tapi Oh, saya iya. tidak pernah marah ya. Hati saya tulus. Tapi saya karena mau saya tahu luruskan. Anda tidak mengerti. Pak, saya nggak pernah Baik. menganggap orang Kristen berhala. Saya menganggap orang Kristen menyembah berhala. Itu yang benar. Lanjut, Pak. Iya, itu betul. Betul. Itu pemikiran Anda karena Anda diajarkan oleh ajaran seperti itu. Ngurusin agama orang lain. Ngerti? Kalau saya tidak. Saya tidak mikirin orang lain mau sesat, Saya mau nggak itu urusan ngurusin mereka agama sendiri. orang Tapi lain. saya membuktikan bagaimana Pak, hidup gini, saya yang sebentar, benar. sebentar. Bukan saya diluruskan. menghakimi orang lain. Diluruskan Kalau dulu Anda, ya. Anda tunggu Pak dulu. Martin marah nantinya sama saya. Anda terpeleset terus. Anda pleset terus gitu. Kalian Pak itu mencari Martin, kesalahan orang Kristen, menyangkali Martin, ajaran Kristen. Saya nggak Supaya Anda tahu ngurusin itu. Saya tahu semua nggak itu. ngurusin agama Bapak. Saya nggak ngurusin agama Bapak. Di sini saya diskusi sama Pak Martin dan saya menggelitik logika Pak Martin. Kalau Pak Martin marah, saya sebenarnya senang karena apa? Sebenarnya sudah terjadi pergolakan di dalam diri Pak Martin. Makanya Pak Martin marah. Tidak. Saya tidak pernah marah. Saya tidak marah. Cuma Oh, saya iya. serius omongan dengan Anda ini. Tapi saya tidak marah. Oh, terguncang Saya dicaci katanya. maki aja nggak saya marah kok. Iya, Saya dijumpai orang, diomongin segala macam, udah tua, udah mau masuk kubur. Itu bagi saya biasa. Karena orang udah terpentok. Saya bangga malah. Itu. Saya Jadi saya lihat tidak pernah marah. ketika Apa yang saya jelaskan? Pak Martin, Apa yang saya jelaskan ini untuk menjelaskan pada kalian yang tidak mengerti ajaran Kristen. Anda tidak mengerti karena Anda tidak dituntun oleh Tuhan. Anda dituntun oleh akal pikiran Anda sendiri. Begitu loh. Itu beda itu. Dengan orang Kristen itu beda. Mana Anda lihat orang Kristen? Orang Kristen dilarang ibadah, tidak boleh ibadah, dirusakkan gerejanya, dibakar. Sudah ribuan gereja sejak Lapindo dulu tuh banyak gitu. Tetapi orang Kristen cuma berdoa saja. Bapak nggak Nah, itu adil. Anda tahu. Tahu nggak Pak Martin nggak adil? Iya. Tahu nggak di mana nggak adilnya Pak Martin? Pak Martin pintar menghitung gereja yang dibakar, tapi Pak Martin lupa menghitung masjid yang dibakar. Di mana? Di mana? Makanya saya bilang Di mana Pak dibakar Martin- di mana? Iya, Pak Di Martin. mana dibakarnya di mana sama orang Pak Kristen itu di Martin mana? ada kuota ya. Pak Martin ada kuota.
Pak Martin ketik masjid dibakar itu nanti keluar datanya Pak Martin. Serius. Makanya saya bilang Pak Martin Ya, sama pintar, siapa? Pak Martin pintar Sama siapa? menghitung gereja dibakar. Pak Martin lupa cari masjid dibakar, Pak. Ya. Itu di Indonesia. Bapak tahu agama di Indonesia ini ada berapa? Bapak ketiklah masjid dibakar. Nanti muncul datanya, Pak. Bahkan di Indonesia ini yang mayoritas muslim, masjid masih dibakar, Pak. Saya baru tahu nih. Saya baru Nah tahu ini. itu makanya saya belum bilang tahu itu. Bapak lupa hanya mencari gereja Iya, dibakar. contohnya di mana? Buktikan. Anda buktikan dong. Ya, Karena saya belum tahu, Anda buktikan. Jangan cuma ngomong aja. Anda buktikan. Saya Di mana, ajarin kapan terjadinya, Bapak oleh siapa? cara belajar siswa aktif. Saya ajari Bapak ketik di Google masjid dibakar. Ampun deh, susah banget Bapak ya. Saya ajari cara belajar siswa aktif, Pak. Itu tahun 82 sudah dimulai. Ini Bapak tertinggal kayaknya. Ketik di Google masjid dibakar, Pak. Ya udahlah, kalau kamu nggak bisa jawab ya silakan aja. Kamu kan nggak bisa jawab itu kan? Ya sudah, lanjutannya yang lain. Anda kan saya tanya tidak bisa jawab. Anda lari ke Google. Coba itu kalau mana Anda kan di situ. Jadi udah lanjutin, ngomong apa lagi yang lain. Kok saya lari ke Google? Anda bilang Anda ngajari. Ya ngajari aja. Ngajari versi Islam. Silakan. Ini Pak, nih Saya Pak, dengarkan. Pak, ini saya kasih tunjuk deh satu ya, disunter nih Pak. Nih, ini nggak digedein sih sama hostnya Ya. nih. Itu Pak, kebaca nggak sama Bapak? Masjid disunter dibakar. Tuh Pak, masjid. Oleh Ya, Bapak nih malah cek. Banyak itu Pak. Jadi kalau nunjukin satu-satu agak repot Pak ya. Kalau Bapak nggak mau cari sendiri. Masa Bapak nggak pernah betul, baca? nanti saya cari deh. Nanti saya cari deh. Ya oke dah. Nanti saya cari deh. Ada masjid dibakar oleh orang Kristen. Nanti saya cari itu. Karena sepanjang hidup saya belum pernah saya tahu. Tapi kalau Anda bilang ada, nanti saya cari di Google. Itu cerita di Indonesia Pak. Belum lagi cerita di luar negeri Pak. Iya. Iya. Nanti saya cari deh. Nanti saya cari. Jadi Nanti saya Bapak cari. benar-benar Oke. nggak pernah tahu Lalu ya? Anda mau nggak pernah tahu saya. Karena orang Kristen tidak berani bakar Orang di masjid, Kristen- nggak berani ngomong salah aja, nggak berani masuk penjara kok. Kita ngomong salah di sini aja bisa masuk penjara. Itu orang Kristen tuh kasihan. Banyak yang masuk penjaranya karena berpendapat. Itu pendapat, apalagi bakar gereja, bakar masjid. Siapa yang berani? Makanya saya nggak tahu itu. Kalau orang Kristen ada yang berani bakar masjid itu luar biasa banget itu. Karena orang Islam luar itu kan biasa militan apanya, sekali. Pak? Luar Orang biasa Kristen apanya? tidak berani. Luar biasa apa? Luar biasa militannya, beraninya, Oh, iya. keberaniannya. Bagus Pak ya. Keberaniannya itu luar biasa. Bagus berarti. Bagus. Militan. Iya. Jadi Bapak bicara kebencian, Makanya bicara segala diadu. macam, begitu ada berita masjid dibakar, Bapak bilang bagus. Alamak, ini Bapak ini benar-benar kacau ya. Aduh, bagaimana Bapak ini? Bapak nggak konsisten ya. Bapak tahu apa yang, aduh saya nggak enak mau cerita di Poso. Bapak carilah apa yang terjadi di Poso itu ya. Bagaimana wanita-wanita diperlakukan. Aduh ngeri Pak. Itu yang Bapak bilang kalau sudah ada Roh Kudus mereka jadi baik itu. Ya. Sudah ditebus dosanya, dia akan menjadi orang yang penuh kasih. Waduh, itu nggak terjadi Pak. Ya, makanya saya tanya tadi, kalau memang ada dosa waris Bapak buktikan. Bapak bilang dosa waris itu iri dengki, kejahatan segala macam. Orang-orang yang sudah ditebus masih melakukan juga, berarti tidak ada, cuman klaim. Itu kata penutup saya untuk diskusi kita yang tadi. Sekarang kalau mau buka diskusi baru silakan Pak. Ya, terima kasih ya.
Anda sudah dengar penjelasan saya, tinggal Anda bandingkan sendiri pemahaman Anda dengan pemahaman saya, karena kita tetap berbeda. Kita di tempat yang berbeda ya. Jadi saya maklum kok, apapun Anda ngomong itu saya maklum, karena Anda tidak mengerti ajaran Kristen. Tapi Anda tidak berani menjelaskan ajaran Islam. Karena di dalam surat Yunus 94, kalau Muhammad ragu, dia harus tanya pada orang yang belajar Alkitab. Itu. Jadi Anda harus berpegang pada surat Yunus 94, supaya Anda tidak ngoceh sendiri. Ya, ini penutup saya itu saya jelaskan itu, dan banyak saya tahu kok, banyak saya tahu ayat Al-Quran itu saya tahu. Ya, tapi ada saya mau bicara tentang hal yang inti saja. Bapak mau saya jelaskan ya. Jadi terhadap Yunus 94 ya, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada ayat surat Yunus 94." Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau bertanya kepada orang Yahudi atau Nasara dan orang Nasrani?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Lalu ditanya, "Kenapa kau tidak bertanya?" "Karena aku tidak ragu." Kalau Bapak pintar membaca, saya bacakan terjemahan, nggak perlu Arab ya. Saya bacakan terjemahan. "Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu." Ya, saya baca ulang Pak. "Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan," makanya Rasul tidak bertanya karena dia tidak ragu. Sudah jelas Pak Martin? Tidak sekalipun Nabi Muhammad bertanya karena dia tidak ragu. Catatan hadis Ibnu Abbas. Terima kasih. Ya. Iya. Itu penyangkalan Anda, silakan aja. Oke. Lo bukan, Terima ini kasih, saya bukan ya. ini Dialog saya dengan bukan saya. tafsirnya Nanti kita Pak. ketemu lagi. Ngerti? Iya, Pak tahu Martin, saya ngerti. satu orang Anda yang mau akan menyangkal Bapak ayat ketemu itu. saya, Pak Martin, saya tidak pernah menerjemahkan Al-Quran sendiri, saya tidak berani. Saya pasti buka tafsir, Pak Martin. Saya buka tafsir, bukan saya menafsirkan sendiri, tidak berani saya. Ilmu saya belum cukup. Jangan Pak Martin bilang saya menafsirkan sendiri. Bahkan hadisnya Jadi itu saya salah, ayat itu bacakan. salah ya, Yunus 9. Berarti Yunus 94 itu salah ya? Saya ulangi ya. Hadis ya, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah tentang Yunus 94. "Ya Rasul, apakah kau bertanya kepada Yahudi atau Nasara dan orang-orang Nasrani?" Rasul menjawab, "Tidak." "Kenapa?" "Karena aku tidak ragu." Sampai situ paham nggak Pak? Apa ayatnya? Ayatnya berbunyi, "Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu." Apa kata kuncinya? Jika kamu berada dalam keraguan-raguan. Apa tadi jawaban Rasul kepada Ibnu Abbas? "Aku tidak ragu." Paham nggak di sini Pak? Bukan ayatnya yang salah. Iya, ngerti. Itu cara Bapak berpikir yang salah. Masa Iya, gitu salah sederhana mulu, Bapak memang masih betul, nggak salah. paham? Artinya itu begini, bahwa yang diberi kitab itu lebih benar, kan itu maksudnya kan. Makanya tanya pada yang diberi kitab lebih dahulu itu. Oke, saya ngerti maksud Anda. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, mantap. Oke, ya. Enak kan, saya jawabnya nggak muter-muter Pak. Bagus, bagus itu. Saya setuju. Anda berangkat dari Halo, Pak Martin tenggelam. Terima kasih. Siapa tadi yang berbagi, Bang Erwin? ya. Ya, lanjut Pak. Kalau saya Pak, Jadi kalau kita saya tahu memang saya bagaimana- jawab. Pak Martin, kalau saya tahu saya jawab. Kalau tidak tahu saya langsung bilang nggak iya. tahu. Jangan marah ya. Ya, nggak apa-apa. Begini, dasar debat kita, dialog kita ini kan dalam situasi yang berbeda. Anda sebagai orang Islam, saya sebagai orang Kristen. Itu jelas berbeda karena Al-Quran sendiri menyangkali Alkitab, menyangkali iman orang Kristen. Dan itu saya maklum. Itu. Jadi
itu biasa saja. Dan bagi orang Islam, orang Kristen itu wajar kok. Karena dari mulanya Yesus lahir saja sudah dilawan oleh dunia ini. Herodes sudah membunuh Yesus. Karena orang Majus datang dari Iran sana untuk menyembah Yesus. Jadi itu mulai dari kehadiran Yesus saja sudah jadi masalah. Bahkan 2000 tahun kemudian sampai hari ini pun Yesus dan orang Kristen jadi masalah bagi dunia ini. Itu. Jadi kita maklum kok. Kita maklum bahwa dunia ini melawan kebenaran yang dari Tuhan, Yahweh, Elohim. Dengan kehadiran Yesus, kehadiran orang Kristen itu dimusuhi oleh dunia ini. Begitu. Nah ini supaya kalian ada dasar juga. Itu dasar pertimbangan orang Kristen ya. Pemahaman orang Kristen. Anda mau menyalahkan silakan. Tetapi bukti saya bahwa nggak Islam nyalahkan. datang hanya untuk menyangkali. Pak Martin, saya nggak menyalahkan ya, karena memang terbukti semua nabi-nabi awalnya dimusuhi oleh umatnya. Bapak catat ya, semua nabi-nabi kecuali Nabi Adam, semua nabi-nabi ditolak oleh umatnya, Pak. Bukan cuma Yesus, begitu juga Musa awalnya. Bahkan perjalanan Musa itu pedih. Dia udah selamatkan 450.000 orang dari Mesir. Setelah dia selamatkan dicaci maki dia masih, Pak. Bapak baca perjalanan Nabi Musa. Dia pergi naik ke gunung, di bawah tiba-tiba sembah berhala. Bapak tahu itu. Bahkan Harun jadi korban di situ. Ya. Bagaimana semua nabi Muhammad sampai harus pindah, sampai harus hijrah dari Mekah ke Madinah dalam kejaran panah, dalam kejaran pembunbunan. Nabi itu pindah. Semua nabi, Pak. Itu karena dosa waris kan? Bukan Itu kan dosa dosa waris, kan? waris, itu memang sifat manusia. Kok dosa waris? Itulah sifat manusia Apa karena ini? dosa. Itulah sifat manusia karena dosa. Saya Tuhan tanya, menciptakan manusia bagus. saya kok. tanya logiknya, Pak ya. Saya tanya logiknya. Manusia berbuat jahat karena dosa waris atau godaan iblis? Iya, dosa waris, godaan iblis itu yang membuat Nah. manusia jadi dosa waris itu. Bapak harus pilih. Karena dosa waris orang berbuat jahat atau karena tergoda iblis? Coba Bapak pilih. Dosa Mana? waris itu adalah godaan iblis itu. Nggak Godaan iblis bisa. itu bukan disebut sebagai dosa waris. Kalau dosa waris adalah godaan iblis, berarti ketika Yesus menebus itu godaan iblis punah. Betul? Logikanya begitu? Berat. Dosa Saya waris tahu, itu berat. diturunkan. Kalau Yesus sudah menebus itu, Pak, berarti tidak ada lagi godaan iblis. Lebih berat lagi nih Bapak konsekuensinya. Begini, pemahaman Nah. penembusan dosa supaya Anda mengerti juga. Dengar, jangan potong dulu, jangan ya dulu. Anda ketakutan aja kalau saya ngomong itu. Berat. Anda tidak berani dengar omongan saya. Ya, Anda nggak ngerti. Coba dari Anda tadi saya tahu dengerin dulu. loh Bapak. Makanya sekarang jangan dipotong omongan saya. Anda ketakutan kalau saya ngomong itu. Anda tidak mengerti tentang penembusan dosa itu. Anda nggak ngerti, makanya Anda melawan terus tentang penembusan dosa, tentang dosa waris, Anda lawan terus. Tapi kita lakukan semua yang jahat-jahat kita lakukan. Ya. Jadi karena penembusan godaan dosa iblis, itu, karena godaan iblis apa bukan, itu aja. iya, godaan iblis. Godaan iblis. Berarti setelah ditebus godaan iblis mestinya hilang dong. Dengar dulu, makanya ini yang mau saya jelaskan, jadi potong. Ya, coba. Mau dengar saya ngomong apa enggak? Loh, pilihan Bapak tadi kan dosa waris sama dengan godaan iblis. Kan itu tadi Bapak bilang. Bapak mau ralat atau tidak? Iya. Tidak. Betul ya. Jadi dosa waris sama dengan godaan Betul. iblis ya. Oke, Iya. narasi saya, kalau memang itu sudah ditebus, berarti harusnya godaan iblis sudah berhenti. Silakan Bapak Nah, ini yang mau tanggapi. saya jelaskan, tapi Anda Silakan, Nah, silakan. sekarang Anda diam. Ya, dari arti penembusan dosa itu berarti bahwa orang-orang yang sudah ditebus dosanya dan dia sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia mendapat jaminan ke sorga. Itu tujuannya. Jadi pembenaran itu, penebusan itu untuk ke sorga. Ya. Nah, selama manusia hidup yang yang akan masuk sorga ini, kadang-kadang masih ada kesalahan. Nah, kesalahan itu akan dihukum di dunia ini.
Itu maksudnya, supaya Anda ngerti. Jadi bukan batal, bukan gagal. Gitu. Nah, di sini banyak orang pengertiannya keliru tentang penebusan dosa. Penebusan dosa itu kepada orang yang sudah percaya. Itu dia masuk ke sorga. Itu. Kalau dia berbuat dosa juga, dia dihukum tapi di dunia ini. Gitu. Oke, jadi dosanya tetap dihukum di dunia ini. Iya. Berarti tidak ditebus dosanya karena dia tetap dihukum. Ditebus untuk masuk ke sorga. Ke sorga itu kepastian. Saya ulangi ya. Ada penebusan dosa. Itu satu. Yang kedua, dosanya tetap dihukum di dunia. Konsekuensi kalimat. Berarti dosanya tidak ditebus karena dia masih mengalami penghukuman dosa di dunia. Bapak pilih yang mana nih? Dosa ditebus ataukah tidak? Pusing kan? Ya, tergantung penafsiran Anda sendiri. Lah, kok tergantung penafsiran? Tadi Bapak sudah bilang ditebus. Iya. Terus Bapak bilang dia masih mengalami penghukuman di dunia. Apa yang ditebus kalau di dunia masih dihukum? Repot Pak bicara sama saya. Saya analitik kata-kata Bapak. Kalau sudah ditebus tidak ada lagi penghukuman, Pak. Betul gak? Tidak ada penghukuman untuk tidak ada penghukuman untuk ke sorga. Itu penebusan itu untuk ke sorga. Anda ngerti nggak? Ya. Anda nggak ngerti itu kan? Di Wahyu, Anda nggak ngerti. Penebusan itu untuk memastikan dia ke sorga. Jadi orang yang Kristen itu sudah pasti masuk sorga. Tapi kalau dia masih berbuat salah, dia akan dihajar juga di dunia ini. Itu aja, masalah gampang kok. Nggak sulit. Siapa saja yang masuk, siapa saja yang masuk ke api abadi, Pak. Itu kan orang Islam. Enak aja. Maryam 71. Yesus gak kenal orang Islam, Pak. Yesus tidak kenal orang Islam. Yesus kenal orang Israel. Orang Indonesia pun tidak kenal. Ya, Yesus gak ada sebut Indonesia di kitabnya, Pak. Ya, dia berbicara kepada domba-domba tersesat dari kaum Israel. Domba tersesat. Yang tidak tersesat tidak bicara. Ya, sudah tertulis, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Hanya domba yang hilang dari kaum Israel. Yang tidak hilang tidak diutus. Ada ayatnya, mau saya tunjukin. Dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Nah, dari situ ada kita baca kitab Wahyu. Ada orang nanti yang masuk ke dalam lautan api abadi. Kemudian sebelumnya di Matius, Yesus akan menghakimi. Dia akan memisahkan orang-orang yang menjenguk dia, mengasihi dia, segala macam itu kepada dua golongan, kanan dan kiri. Yang kanan domba, yang kiri kambing. Betul nggak, Pak? Betul. Betul. Itu siapa yang dihakimi? Manusia. Israel, Pak. Bapak baca kitab nggak lengkap. Yesus akan menghakimi orang-orang Israel bersama 12 murid. Betul nggak tertulis begitu? Yesus akan menghakimi bersama 12 murid. Betul nggak begitu? Itu kalau pengertian Anda sendiri silakan. Kok pengertian? Aja. Saya tanya, ada tertulis Yesus akan menghakimi Israel. Itu pengertian Anda sendiri. Karena Yesus datang itu bukan hanya untuk orang Israel. Orang Israel itu hanya oleh nabi-nabi dan Nabi Musa. Kalau Yesus datang itu untuk bangsa-bangsa lain di luar orang Israel. Itu supaya Anda ngerti. Pertama dia datang untuk menjelaskan kepada orang Israel yang tersesat, yang salah. Tapi dia datang tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang di luar Israel. Itu yang Anda tidak mengerti. Ini Pak ya. Bapak baca Matius 19:28 coba Pak. Ya baca aja. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, ya,
waktu penciptaan kembali. Artinya kita dibangkitkan ini ya, diciptakan badan kita lagi, penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bapak ini bicara nggak pakai data. Jelas Yesus menghakimi 12 suku Israel, nggak ada yang lain-lain. Bapak jangan bawa kami. Saya bukan orang Israel, tidak dihakimi Yesus, Pak. Jelas Matius 19:28. Pak Martin. Ya. Ya, jelas ya. Yesus hanya menghakimi ke-12 suku Israel. Atau Bapak mau sangkal? Mau sangkal? Mau, silakan Pak, silakan. Saya senang ini, Bapak sangkal ayat sendiri, gak apa-apa Pak, lanjut. Iya. Nah, pada waktu Yesus datang yang terakhir, kalau Anda baca di Matius 25, ya, di situ dikatakan bahwa dia akan menghakimi semua bangsa. Gitu loh. Matius 25 ayat berapa? Lalu semua bangsa, dan ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, di hadapan Yesus. Semua bangsa. Kalau Anda baca di Matius 19:28 itu Matius 25 berapa? 25:32. 32. Silakan. Di mana di sini ada segala bangsa, Pak? Oh ini, lalu Baca semua dong. bangsa. Sebentar, saya cari yang lain. Oke, terus gimana? Saya lihat 32 ya. Ya, disitulah bedanya kan di situ. Jadi memang ya kita harus baca seluruhnya supaya kita tahu, karena Bible itu lengkap ya. Iya, jadi kalau Anda baca yang jadi lain, maksud mengabaikan Bapak, yang lain ya memang. Maksud Bapak Matius 28 tadi batal dengan Matius 32 ini ya? Bukan, itu dia bicara tentang orang Israel aja, 12 suku. Bukan, Tapi kalau ini kan bicara Bapak bicara penghakiman kan? Iya, ini kan penghakiman terakhir. Ini kan penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir Gitu. ya Matius 28 Pak, 19:28. Ini setelah penciptaan kembali, setelah kita dibangkitkan Pak. Bapak baca dong ayatnya. Iya, ayat ini kan masa salah. Nah, makanya saya tanya Bapak, ini judulnya? ayat tubrukan. Yang satu bilang ke-12 suku Israel. Bapak bawa ayat semua bangsa. Berarti ada tubrukan ini ayatnya. Mana yang benar? Jadi Matius 19 ayat 28 itu mau menekankan tentang orang Kristen yang bersama-sama dengan Yesus menghakimi. Jadi orang Kristen itu menghakimi. Itu, supaya Anda tahu itu maksudnya. Justru ini Bapak mau fatalnya nggak? Bapak mau tahu fatalnya Matius 19:28? Saya mau tanya, itu Yudas ikut duduk nggak di situ, Pak? Ayo Bapak jawab. Yudas ikut duduk nggak di Matius 19:28? Yudas itu dia sudah bertobat. Hah? Dia membuang uangnya, dia tidak makan uangnya, dia bertobat. Dia sudah bertobat dan Tuhan Yudas bilang masuk bahwa dia surga. sudah menerima hukuman. Hah? Oh iya. Yudas masuk dia surga. Rasul kok. Masuk. Karena semua yang dipilih Tuhan itu masuk surga. Semua yang dipilih Tuhan masuk surga. Dia bertobat, dia menyesal lalu dia bunuh diri. Itu penyesalan. Karena semua orang yang mengaku dosanya itu akan dibenarkan. Ya. Jadi bunuh walaupun diri dosamu itu, merasa seperti kimisi. Pak Martin, bunuh diri itu bagian dari tobat. Itu penyataan diri dia sebagai orang yang menyesal. Aduh, tambah kacau lagi Pak. Bunuh diri itu dosa Pak. Bunuh diri itu dosa besar. Masa jadi
Itu bukti jadi dari pengampunan. penyesalan. Aduh, Itu bukti dari parah penyesalan juga ini, Bang. dirinya. Ampun ini. Ini demi Aduh, kacau ini kita. Oke, saya tolong kawan-kawan di bawah ya, jangan diikuti ya. Ini Pak Martin punya pendapat. Kalau saya jangan bundir. Bundir bukan penebusan dosa, jangan kalian lakukan. Gak ada kaitan penurunan Kalau dosa, jihad? penebusan dosa. Bapak kacau ini. Kalau jihad itu apa? Kalau Hah? jihad itu apa? Jihad itu Kalau Anda bukan berjihad itu bundir, apa? Bukan bunuh Pak. diri? Pak Martin, jihad bukan bundir. Waduh, dapat dari mana? Itu Pak? makanya. Itu Pak yang harus Martin Anda tahu pikirkan arti itu. jihad. Pak Martin tahu arti Jihad jihad. itu bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Inilah makanya Pak Martin yang salah di situ makanya penafsiran kita ternyata berbeda. Bapak dari tadi. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, Pak. Iya, Kacau, sampai Pak sampai Martin. Dari membunuh mana orang. artinya jadi bundir? Pak, siapa yang ngajarin Bapak? Inilah makanya kawan-kawanku malas menjelaskan Al-Quran pada kalian. Karena apa? Nggak mau belajar bahasa asli. Bapak dapat dari mana jihad artinya bundir? Parah, Pak Martin. Peristiwa Bali itu? Siapa yang bilang peristiwa Bali itu bagian dari ibadah, Pak? Jihad itu ibadah tertinggi. Belajar bersungguh-sungguh itu jihad. Bekerja untuk keluarga itu jihad. Berjuang di dalam Islam itu jihad bersungguh-sungguh, Pak. Aduh, siapa yang ngajarin Bapak jihad artinya bundir? Kacau Bapak ini. Berarti Bapak yang ngasal memahami Islam, bukan kami loh. Bukan kami, Bapak. Secuil-secuil saja yang saya dengar itu kacau semua pemahamannya tentang Islam. Ya, betul. Ini Islamofobia ini Bapak ini ya. Contohnya ini saya sekarang sedang jihad sama Pak Martin, berusaha sabar sekali saya, bener. Itu kalau tadi senior saya yang sebelah mungkin sudah keluar semua. Ya, ini saya masih sabar dengan Bapak ya, karena Bapak memang jauh lebih tua, saya hormati Bapak ya. Gitu Pak Martin, tolong pelajari Islam dari sumbernya. Jangan Bapak diskusi sesama pendeta tentang Islam, kacau Pak. Kan tadi saya bertanya seperti surat Yunus 94 kan saya bertanya, saya nggak berpendapat. Iya. Saya bertanya. Tapi yang barusan Saya jihad tidak itu mau bundir, saya bertanya, tidak mau memberi kesimpulan. Saya bertanya dan Anda menjelaskan, itu cara saya. Saya tahu banyak dengan Al-Quran, saya tahu. Tapi karena saya bukan orang Islam, makanya setiap ayat yang saya anggap aneh itu saya tanya pada Anda. Itu. Ya. Saya tidak mau berpendapat tentang Islam. jadi yang jihad Saya itu ngerti saya cara berdialog saya. ya Saya sudah barusan 20 tahun dialog ini seperti itu. Anda Ya, boleh tanya barusan- Bang Juma itu. ya 20 tahun tapi Ya. Bapak nggak paham jihad, masih bicara bundir. Macam mana? Ya itulah, karena saya orang Kristen. Karena Bapak Makanya nggak Anda mau harus belajar, menjelaskan itu. bukan karena Bapak Kristen, karena Bapak nggak mau belajar dari sumbernya. Pelajari sumbernya, Pak. Ya. Makanya saya tanya pada Anda yang harus jelaskan. Anda yang harus jelaskan. Ya, barusan sudah saya jelaskan, Bapak ingat ke tidak? Ya sudah, Anda jelaskan ya sudah lah, selesai. Oke. Ya, itu Ya. namanya dialog. Itu Siap. namanya diskusi. Begitu. Selesai. Jadi Anda tetap berbeda di pihak Islam, saya tetap di Kristen dengan keyakinan saya. Anda berdasarkan logika, berdasarkan akal, saya berdasarkan iman. Itu bedanya di situ. Jadi kita tidak akan ketemu. Ya, jelas ya? Kita bakal ketemu di Oke. akal, Pak. Ya. Kalau di iman, gini Pak ya. Kita bisa dialog karena kita menggunakan akal. Kalau kita hanya menggunakan iman, gak ada dialog di antara kita, Pak. Selesai. Saya percaya Allah, Anda percaya sama Tritunggal. Gak ada dialog kalau kita nggak pakai akal, Pak. Ganti pasien, gak ada pasien lain. Gak ada pasien lain, cuma satu ini. Ayo Pak Martin, coba ada apa lagi yang mau ditanyakan? Tapi Bapak tanya itu yang jelas sumbernya ya. Ya, karena memang saya tanya itu karena saya nggak tahu. Anda yang wajib menjelaskan, gitu loh. Ya kan sudah saya gampang kan? jelaskan. Saya tidak seperti Anda yang
dengar, saya tidak seperti Anda yang menghakimi. Saya bertanya pada Anda tentang Islam. Tapi Anda lebih cenderung menghakimi. Itu bedanya Islam saya dengan Kristen itu di situ. Saya menghakimi Bapak di mana coba? Salah, tidak mengerti. Itu. Jadi seperti itu semua tuh. Anda orang Islam kan nyalakan Kristen semua. Anda bilang ini satu, coba yang lain. Tadi Anda ngomong begitu kan? Pak, Bapak sendiri tadi udah menghakimi Bang Zuma nggak paham biblos. Itu kalau Bapak menghakimi karena adalah dia bicara Alkitab yang bicara Alkitab yang keliru. Harusnya dia tanya sama saya, bukan dia menghakimi, bukan dia menyimpulkan. Karena yang tahu Alkitab itu saya, bukan Anda. Seperti Bang saya Zuma juga tidak tahu Al-Quran, saya tanya Anda. Bagaimana soal Yunus 94? Itu. Bang Zuma itu jadi saya itu bacakan bertanya. ayat. Ya udah Bapak mau bertanya apa lagi? Enggak ada yang saya tanyakan karena saya sudah tahu semua kok. Apa yang saya mau tanyakan pada Anda? Gitu. Anda sudah jelas Yunus 94 itu bahwa orang yang diberi kitab itu lebih tahu dari Anda. Itu menurut Yunus 94. Itu aja gampang itu kan? Bapak sudah menyimpulkan loh. Yunus 94 nggak begitu artinya, Pak. Nah udah apa? Lalu apa? Berarti Bapak nggak dengar tadi saya menjelaskan. Jika kamu Muhammad dalam keraguan-raguan terhadap apa yang kami turunkan, jika kamu Muhammad ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan, itu kata kuncinya, Pak. Dan Nabi Muhammad tidak ragu. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah kau bertanya kepada Yahudi dan Nasrani?" Nabi Muhammad bilang tidak. Kenapa? Karena aku tidak ragu. Iya, artinya bahwa yang jadi patokan itu Yahudi dan Nasrani kan itu. Bukan itu ujian kepada Nabi. Apakah dia ragu terhadap yang diturunkan atau tidak? Inilah masalah. Saya sudah bilang kata kunci di situ. Jika kamu dalam keraguan-raguan, Bapak nggak paham berarti dari tadi. Ya begitulah pemahaman Anda, ya silakan aja. Saya dengan pemahaman saya sendiri, kita memang berbeda di situ. Saya tidak mau paksakan Anda, tapi saya jelaskan menurut keyakinan saya. Makanya kita di sini terus berdebat itu dengan semua orang yang non-Kristen. Ini barusan dibantu saya sama JZ Gun, ya. Kuncinya apa? Al-Baqarah 2, Zalikal kitabul la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia, Pak, orang-orang yang bertakwa. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak ragu? Karena memang sudah ada ketentuannya. Ini kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Makanya Nabi Muhammad gak bertanya. Gitu. Wah, lengkap Pak, Quran itu mau dikutak-atik dari mana pun gak tembus, Pak. Tapi tadi Bapak masalah Matius 19:28 aja udah kacau sama Bapak bawa tadi ya. Matius 32 ya, 25:32. Kalau Matius 19:28 bilang ke-12 suku Israel, yang Bapak bawa 25:32 kepada seluruh bangsa. Ya, agak unik ini. Agak udah mulai panas ininya, Pak. Otaknya udah mulai panas, mulai lelah nih. Saya tidak memaksakan pemahaman saya terhadap Anda. Saya hanya menjelaskan iman saya. Anda yang repot menyangkali kan? Anda terlalu repot ngurusin orang Kristen. Kalau saya hanya menjelaskan aja pada Anda yang tidak mengerti. Itu tugas saya. Saya punya latar belakang pikiran itu. Anda bertanya karena Anda tidak mengerti. Sekarang saya jelaskan, Anda tetap menolak. Karena itu bagian daripada kalian. Cara berpikir yang malah seperti misalnya, seperti misalnya, dengar dulu. Iman atau latar enggak, saya mau tanya nih, Bapak latar belakang pemikiran atau latar belakang iman, Pak? Iman. Saya tidak pernah berpegang pada pikiran saya sendiri. Barusan Bapak bilang karena latar belakang pemikiran nih. Sekarang latar belakang iman ya. Pemikiran yang dituntun oleh iman. Makanya saya bicara tentang Alkitab.
Pemikiran yang dituntun oleh iman itu maksudnya gimana? Iman dulu atau pemikiran dulu, Pak? Iman itu menuntun akal yang sudah rusak. Makanya manusia itu iri hati, dengki, benci sama orang lain, membunuh orang lain itu karena akal. Karena pertimbangan akal. Tapi bukan kalau karena iman dosa itu waris, Pak. mengajarkan orang, Bukan karena ya karena dosa waris itu. Dosa waris Karena atau dosa karena waris akal? itulah. Akal manusia sudah dirusak oleh dosa waris. Bukan karena digoda iblis. Akal itu, ya iblis itu, dosa waris itu kan dari iblis. Waduh, kacau, nggak jelas ini. Pak, kalau orang berakal, dia tidak akan melakukan dosa. Orang melakukan dosa karena dia melepas akal. Bapak percaya itu nggak? Enggak. Saya kasih tahu Bapak. Kenapa setiap perbuatan ditanya pemikirannya? Ya, kalau Bapak tahu hukum ada namanya actus reus. Ya. Dengan mens rea. Actus reus dengan mens rea. Ini background saya hukum, Pak, ya. Jadi mana duluan? Mens rea, ada niat jahat, niat buruk. Lalu dia melakukan actus reus, perbuatan jahat. Ya. Niat tidak akan terjadi kalau dia tidak membuat perencanaan atau dia berpikir. Ketika dia melakukan kejahatan, pikirannya apa? Itu yang diuji menurut hukum, Pak. Apakah dia berniat melakukan kejahatan ataukah tidak? Makanya ada perbuatan jahat, tapi mens rea-nya tidak terbukti.